Makanya dalam Al-Quran, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jadi Maryam itu hamil bukan melalui hubungan suami istri, tapi langsung Allah ciptakan dengan kalimat kun. Nah, sama seperti Adam. Adam itu kan tidak melalui suami istri. Makanya dalam Al-Quran, idza aradallahu syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Ya. Inna masalah Isa indallah kama sali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Jadi Maryam maksudnya apa? Isa disebut kalimat karena dia diciptakan dengan kalimat kun, bukan dengan proses suami istri. Sehingga diberi gelar Isa kalimatullah. Kalau Musa kalamullah. Makanya wa kallamallahu Musa taklima. Jadi itu gelar-gelar ya, sesuai dengan kejadiannya. Kenapa Isa disebut kalimatullah? Karena dia diciptakan dengan kalimat. Kenapa Musa kalamullah? Karena Allah berfirman langsung kepada Musa. Nabi Ibrahim Khalilullah. Itu gelar-gelar untuk para nabi gitu. Silakan. Silakan jawab. Oke. Kalau menurut saya, di situ kan ada kata utusan dan kalimat, tidak bilang diciptakan dengan kalimat, tapi utusan dan kalimat. Nah, itu bagaimana menyimpulkan bahwa itu adalah dengan kalimat, padahal di situ katakan utusan dan kalimat, artinya pengertian yang berbeda menurut saya. Makanya. Seperti itu. Coba, maksudnya gini loh, di ayat itu Allah menjelaskan. Ingat ya, wahai manusia, jangan kamu mentuhankan Isa, dia itu utusannya Allah, sama seperti nabi-nabi yang lain. Dan oleh kalimat, maksudnya apa? Yang aku ciptakan dengan kalimat, baca tafsir Jalalainnya. Makanya maksudnya utusan di situ, dia memang sama seperti nabi-nabi yang lain. Coba yang disebut utusan itu apa? Dalam Islam, manusia yang diberi firman untuk menyampaikan firman. Kalau dalam Bible, Yohanes 3:4, barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampaian firman Allah. Itulah makna utusan. Disebut kalimat biar orang tidak salah paham. Loh, Isa ini kok bisa ya Maryam ini melahirkan tanpa suami? Akhirnya dibantah oleh Allah. Loh, kenapa tidak bisa? Karena aku ciptakan dengan kalimat. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nah, gitu maksudnya. Makanya kalau sampean baca nanya Al-Quran, enak ke saya. Karena saya per kalimat, per titik, tafsir semuanya insya Allah sudah saya tahu itu ya. Silakan. Tapi menurut saya seharusnya itu Al-Quran tidak perlu menulis kalimat kalau memang itu dari kalimat Allah. Seperti itu seharusnya harus konsisten dong dengan Muhammad. Kalau memang Muhammad juga diciptakan dengan kalimat, harus ada tertulis kalimat juga kepada Muhammad. Sedangkan yang ditulis itu cuma Isa. Artinya ada sesuatu yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Oke. Memang beda, Nabi Muhammad lahir dari seorang wanita. Ya, Aminah dengan Abdullah. Sehingga ya tidak disebut kalimat. Nah, kenapa Isa disebut kalimat? Karena Allah ciptakan dengan kalimat kun. Gitu loh. Karena Allah kalau menciptakan dengan kalimat, misalnya dalam perjanjian lama, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Nah, maka jadi cakrawala. Dengan kalimat kan, dengan firman kan. Gitu. Ya. Seharusnya sih menurut saya tidak perlu tulis kalimat, Pak. Kalau memang, karena semua ciptaan kan diciptakan dengan kalimat. Nah, kenapa khusus di Isa ini ditulis kalimat? Artinya ada suatu perbedaan yang mencolok gitu, Pak. Iya, perbedaannya ketika membahas tentang Nabi Muhammad, Nabi Musa bukan dengan kalimat. Karena memang ada orang tuanya. Tapi ketika membahas tentang Nabi Isa dengan Adam, inna masalah Isa. Ya, sesungguhnya perumpamaan, pemisalan Isa kama sali Adam, sebagaimana Adam. Ya, kama sali Adam khalaqahu min turab. Jadi maksudnya apa? Isa dengan Adam tanpa melalui orang tua. Itu loh. Ya. Nah, kenapa kok cuma Isa dengan Adam? Ya karena memang tidak punya ayah. Itu. Tidak punya ibu Adam itu. Nah, makanya Allah itu menciptakan manusia dengan 4 cara. Kalau Adam tanpa ayah dan ibu, kalau Hawa tanpa ibu, kalau Isa tanpa ayah, kalau tahta dari ayah dan ibu. Walina ja'alahu ayatan linnas. Menandakan bahwa Allah itu kuasa menciptakan manusia, ada yang dari ayah dan ibu, ada yang tanpa ayah, ada yang tanpa ibu, bahkan ada yang tanpa ayah dan ibu. Apa tujuannya?
Walinaj'alahu ayatan linnas. Allah menunjukkan kekuasaannya. Gitu. Wah, ini ada Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gurunda? Alhamdulillah sehat. Ayo lanjut lagi. Ya, Dinda, lanjut. Saya nyimak dulu Oke. sebentar. Silakan. Seharusnya menurut saya ayat itu Gimana? tidak perlu ditambahkan dengan kalimat. Soalnya di ayat itu kan jelas-jelas bahwa utusan dan kalimat. Artinya Isa itu adalah kalimat Allah, bukan dijadikan dengan kalimat, tapi dia adalah kalimat Allah dan utusan Allah. Itu jelas-jelas ayatnya seperti itu. Tapi kalau ditambahkan bahwa dia diciptakan dengan firman Allah, akan beda tafsirannya gitu. Gini bang, kalau sampean mengatakan seharusnya tidak ada kalimat loh, maka nanti hal-hal yang ditanyakan oleh orang-orang salah paham orang itu. Kan orang bertanya, kok bisa ya? Nini tidak pernah disentuh laki-laki, tidak punya suami, kok punya anak? Nah ini teka-teki kan. Gimana ini? Makanya oleh Al-Quran itu dijelaskan, kalian jangan heran. Kalau aku menciptakan Isa tanpa ayah, itu jangan heran. Terus bagaimana kamu menciptakan? Misalnya, wahai Tuhan, ya dengan kalimat kun, gitu. Nah justru kalau tidak ada kalimat, maka tidak ada jawaban nantinya. Bagaimana kalau ditanya sama orang-orang, loh gimana ya, seorang perempuan tidak punya suami, tidak pernah disentuh, kok punya anak, gimana? Nah kalau nanya ke Islam enak loh, kenapa? Kan dijelaskan dalam Al-Quran, Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Makanya dijelaskan bahwa Isa utusannya Allah, seorang nabi, ya, dan kalimat yang wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dia ciptakan dengan kalimat kun gitu. Nah, dengan keterangan Al-Qur'an ini maka semuanya sudah terjawab. Gitu, Bang, ya. Silakan. Ya. Bang Juma, nambahin Bang Juma, tolong Bang sekalian Bang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya udah cukup tadi dari Dinda Tahta ya. Cuman perlu digarisbawahi dulu supaya dipahami oleh teman kita itu. Apa kalimat itu dalam bahasa Arab, kan itu dulu. Kalimat itu apa? Kalimat itu apa gitu. Jangan sampai tidak dipahami dulu ini kalimat ini. Ya, karena dalam Al-Quran itu kalimat itu bukan cuma satu makna, tergantung dari konteks ayat. Kalimat itu bisa berarti doa taubat, bisa juga kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat itu juga bisa ketetapan atau janji-janji Allah. Kalimat itu juga boleh ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak mesti kalimat itu selalu merujuk kepada sesuatu yang diartikan sesuai dengan perspektif Kristen. Kalimat itu juga kitab-kitab Allah, firman yang ada di dalam kitab-kitab Allah. Kalimat juga bisa diartikan rencana, kehendak, keinginan, tergantung konteks ayat. Sulit kalau yang dimaknai adalah Al-Quran, kalam Allah, kemudian dimaknai dengan perspektif Kristen. Kalimat boleh diartikan sebagai wahyu Allah, atau aturan-aturan Allah, atau undang-undang Allah. Boleh juga pengetahuan, bisa juga sunatullah, bisa juga isyarat-isyarat. Kalimat juga bisa hikmat, falsafah, dan semacamnya. Bahkan kalimat juga itu bisa berupa perintah dan larangan. Ucapan, kata-kata yang keluar dari mulut itu juga kalimat. Jadi tidak bisa dimaknai perspektif Kristen kemudian untuk mengkaji. Sedangkan di dalam Al-Quran ketika dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak diciptakan, siapa bilang tidak diciptakan? Al-Quran mengatakan khalaqahu, menciptakan. Siapa yang diciptakan? Isa alaihissalam. Inna mathala Isa. Tuh. Sesungguhnya perumpamaan Isa, khalaqahu, dia diciptakan, dia Allah menciptakan min turab, dari tanah. Jadi Isa mau dikatakan kalimah, mau dikatakan firman, tetap aja dia jatuhnya ciptaan. Apalagi kalau sudah dikatakan bahwa utusan berarti ciptaan. Segala sesuatu yang diutus itu adalah makhluk, dan kalau dia diutus berarti dia adalah duta. Duta siapa? Duta pencipta langit dan bumi. Untuk apa dia datang? Untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Jadi kalimat itu harus dipahami konteksnya.
Kalau di Al-Quran diterangkan misalnya di dalam surah An-Nisa ya kalau nggak salah yang dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haqq. Itu perintah, wahai ahli kitab dan pengikut-pengikutnya, itu dimaknai seperti itu. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Ini perintah. Jangan la taghlu fi dinikum. Jadi kalau sudah ada perintah, jangan lagi dipaksakan Isa itu adalah Tuhan. Ini udah perintah, jangan kau berlebihan. Jangan lebay. Wala taqulu 'ala Allah illal haqq. Jangan kau mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Ya. Jangan kau mengucapkan sesuatu tidak benar yang berkaitan dengan Allah kecuali dengan kebenaran. Nah, lalu Allah menegaskan innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya anak laki-laki dari seorang perempuan bernama Maryam, Rasulullah, utusan Allah, wa kalimatuh. Apa itu? Perkataan yang disampaikan kepada Maryam. Apa perkataan di situ? Kehendak. Kembali kepada yang saya katakan tadi, bahwa kalimat itu bisa jadi itu adalah kehendak Allah atau janji-janji Allah. Maka kenapa bisa seperti ini? Allah berkehendak menciptakan manusia tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel agar Bani Israel itu melek. Jangan kita tafsirkan Al-Quran dengan perspektif gereja, nggak boleh. Jadi tugas kami sebagai seorang muslim itu untuk meluruskan kembali. Saya kira gitu untuk sementara, silakan. Silakan Bang John. Oke, saya menghargai pemahamannya. Tapi di situ kan ayatnya itu kan tertulis lurus terjemahannya itu loh. Utusan dan kalimat. Artinya tidak ada tambahan kata lain lagi di situ soalnya. Dia dijadikan dengan firman Allah, bukan, tapi adalah utusan dan kalimat Allah. Jadi disamakan gitu. Bukan dijadikan dengan firman, tapi dia adalah kalimat Allah gitu. Iya, baik. Seperti itu. Oke, kalimat saya udah katakan, kita pahami konteksnya. Kita mendalami konteks dari ayat, saudaraku. Ya ahlal kitab, ini kan sudah larangan ini. Saudara mempertanyakan ini karena masih membawa narasi-narasi iman Kristen. Kalimat itu firman di situ, kalimat di sini Anda ingin memaknai bahwa kalimat itu adalah Allah itu sendiri. Padahal yang dikatakan kalimat adalah sesuatu yang terlontar dari mulut. Itu kalimat tuh. Jadi Allah itu memiliki sifat di mana Allah sifat itu kemampuan yang dimiliki mampu berkata. Kemampuan yang mampu berkata yang dimiliki oleh Allah untuk disifatkan kepada manusia disebut mulut agar manusia itu mengerti. Alat yang digunakan untuk berbicara menurut pengetahuan standar keilmuan manusia adalah mulut. Makanya kalau kita belajar di dalam ilmu kristologi, kita menemukan ada ratusan ayat, ratusan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi yang terjemahannya Septuaginta masuk ke dalam bahasa kita Indonesia, di mana Tuhan pencipta langit dan bumi dinarasikan dengan jelas memiliki mulut. Dari mana kalimat ini? Berasal dari sumber. Sumber yang dimaksud di sini adalah mesin pencetak kalimah. Itulah yang disebut kalam. Sifat yang melekat pada diri Tuhan itu ada yang disebut kalam. Kalam inilah yang kemudian melontarkan kalimah. Kalimah ini adalah sesuatu yang keluar dari mulut. Sesuatu yang keluar dari mulut bukanlah yang mempunyai mulut. Contoh misalnya, Anda mengeluarkan kata dari mulut Anda, sayur. Apakah Anda adalah sayur? Bukan. Tetapi sayur itu keluar dari Anda. Betul. Tapi Anda bukanlah sayur. Sesederhana itu. Jadi kalau ketika dikatakan Rasulullah wa kalimatu, artinya utusan Allah dan kalimat. Artinya apa? Perkataan. Maknanya apa? Firman. Firman apa? Ketetapan. Ketetapan apa?
Allah mau supaya Anda tahu bahwa pencipta langit dan bumi menginginkan satu keadaan di mana Dia mampu menciptakan manusia tanpa seorang ayah. Dan itulah yang disebut Nabi Isa alaihissalam di dalam ajaran agama Islam. Makanya perintahnya jangan kau berlebihan. Nah, kemudian saudaraku, terima kasih Anda bertanya tentang ini. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran surah An-Nisa ayat 171 ini? Alqaha ila Maryam. Maksudnya apa itu? Sesuatu yang disampaikan kepada siapa? Maryam. Tengok kitab saudara. Di situ sangat jelas dikatakan di Lukas 1. Bagaimana kemudian perkataan malaikat itu datang perkataan Allah itu datang kepada Gabriel. Gabriel kemudian mengantarkan perkataan itu kepada Maria. Nah, sehingga Al-Quran melontarkan pernyataan yang kami tidak menyamanyamakan, tetapi alhamdulillah di dalam Al-Quran itu diterangkan seperti itu. Alqaha ila Maryam wa ruh minhu fa'aminu billah wa rasulih. Itu jelas itu. Yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Coba. Jadi tidak ada masalah, tidak ada problem di internal Islam terkait Nabi Isa alaihissalam. Problem ada di Anda. Kenapa? Anda tidak bisa membedakan antara mulut dengan perkataan. Nah, itu berat itu. Semalam juga saya debat hampir 6 jam membahas tentang Tuhan pencipta langit dan bumi ini memiliki mulut, Yesus ini mulut, atau Yesus ini firman. Dan alhamdulillah endingnya teman debat kita itu mau teriak katanya kepala saya mau pecah, pusing katanya. Ya, silakan ditanggapi. Iya, silakan Bang Jon. Dinda Tahta, silakan Dinda dilanjutkan. Ya, Bang Katores dari Kristen apa Islam, Bang Katores? Saya Muslim. Oh, Muslim. Ya udah Bang Jon, nanti ditukar ya Bang Katores ya. Silakan Bang Jon. Oke. Tadi kan kata Bang Zuma kan nggak melebih-lebihi daripada yang tertulis. Nah, saya kan menjelaskan dengan apa yang tertulis. Ya jelas di situ tertulis adalah Isa adalah utusan dan kalimat Allah. Saya nggak lebih dari itu. Nah, kalau Bang Zuma menafsirkannya lebih daripada itu. Saya cuma di situ aja, stuck di situ aja, nggak lebih dari itu. Jadi saya yang salah atau Bang Zuma yang menafsirnya lebih dari itu? Baik saudaraku, jadi gini, tadi di awal saya sudah mendahului dengan pengantar kalimat yang mungkin memang agak sulit saudara pahami gitu ya. Kalau hanya berdasarkan kalimat saudaraku, Al-Quran menjelaskan begini, bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimat. Ada kata kalimat. Fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Tuh kalimat tuh. Jadi kalau kalimat itu adalah Tuhan, berarti Adam menerima beberapa Tuhan gitu maksudnya. Beberapa Tuhan dari Tuhannya. Mir rabbihi kalimatim fataba alaih. Kalau saudara memaknai, oh saya tidak menambahkan, saya dari kata Allah langsung kalimat, enggak masalah. Makanya Al-Quran itu sesuatu yang diturunkan oleh Allah sebagai pembimbing. Oleh karenanya kita nggak bisa memaknai satu kata, tapi harus melihat konteks. Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan begini, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Kalimat. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat. Kalimat apa yang dimaksud dalam ayat ini? Pegangan. Sebuah pegangan, sebuah petunjuk yang harus kemudian dipegang teguh secara bersama-sama. Apa itu? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kita, wahai ahli kitab, Islam dan ahli kitab, mari kita tidak menyembah selain daripada Allah
Dan mari kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu kalimat itu. Jadi kalimat di sini nilainya bergeser. Yang tadinya perkataan menjadi ketetapan, menjadi pegangan. Ada juga di ayat lain dikatakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kuzibat rusulum min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah. Muncul lagi kata kalimah. Muncul lagi kata kalimah di sini. Apakah kemudian pemahaman-pemahaman yang dibawa dari gereja tentang firman itu harus dipadukan? Ini tidak bisa. Wala mubaddila li kalimatillah. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat. Apa makna kalimat di sini? Oh, kalimat yang dimaksud di sini adalah ketetapan. Laqad ja'aka min nabi'i mursalin. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita tentang utusan-utusan, tentang rasul-rasul. Bukan cuma itu, ada lagi yang lain kata kalimat. Misalnya, apa lagi ya? Itu aja dulu untuk sementara, bahwasanya di dalam Al-Quran itu banyak kata kalimat yang kemudian itu tidak bisa dimaknai hanya untuk satu kata dalam perspektif yang saudara pahamkan. Ya. Tidak bisa. Contoh dalam surat Tahrim ayat 12 itu ada kata kalimat juga ada di sana. As-Saf juga ayat 6 ada kalimat di sana. Kemudian mana lagi? At-Taubah ayat 40 juga ada. Banyak kata kalimat bertebaran di Al-Quran. Dan kalimat itu tidak bisa dimaknai sebagai hakikat pencipta. Jadi saudara harus membedakan antara kalimah dan kalam. Kalau kalam itu adalah sifat. Kalau kalimat itu adalah hal yang didatangkan oleh sifat tadi. Seperti kalau saya menganalogikan gini. 30 detik ya. Di dalam kitab saudara, Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku. Apa maknanya di sini? Demikianlah perkataanku. Iya, kenapa dengan perkataanmu? Yang keluar dari mulutku. Oh, ternyata Tuhan punya mulut. Dalam bahasa manusia ya, dalam bahasa manusia. Tetapi itu laisa kamisli. Kita tidak bisa menyerupakan mulut yang dimaksud ini sama seperti mulut makhluk. Di situ ada kata Ibrani menuliskan P. P itu adalah suatu keadaan di mana Tuhan itu memiliki alat untuk berbicara dan itu disebut mulut. P dalam bahasa Ibrani. Lalu kemudian Tuhan memiliki firman, perkataan. Firman terlontar keluar dari mulut. Yesus adalah firman yang keluar dari mulut. Berarti alam semesta ini adalah perkataan yang terlontar keluar dari mulut. Maka kedudukan Yesus dengan alam semesta itu tak ubahnya adalah sama. Nah, ini yang perlu saudara dalami dulu. Silakan. Oke deh, saya menghargai pemahaman Bang Suma. Menurut saya Muslim yang lain mungkin punya pemahaman yang lain ya, mungkin menurut saya. Sehingga banyak yang mualaf ya, mungkin ya, untuk memenaik kata itu. Nah, saya pindah ke yang lain aja. Kalau di surat Isa itu ada juga berkata bahwa Isa itu dimuliakan. Nah, apa perbedaan antara Isa dan Muhammad? Nah, yang saya lihat di sini Muhammad yang lebih dipuji-puji, sedangkan Isa kurang yang saya lihat dari saudara-saudara Muslim. Padahal dia yang dipuji dan dimuliakan. Seperti itu yang saya baca. Baik, sebelum Dinda Tahta, jadi gini saudaraku. Nabi Isa alaihissalam itu dimuliakan. Seluruh nabi di Islam itu dimuliakan. Kami di Islam ini wajib hukumnya memuliakan para nabi. Tetapi kemuliaan yang dimiliki oleh para nabi ini itu tidak terlepas karena mereka itu adalah seorang muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada titah yang diberikan oleh Tuhan yang mereka harus hantarkan kepada umatnya masing-masing. Nah, perbedaan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam itu diutus hanya kepada Bani Israel.
Sekali lagi tolong ya, tolong, ini ada dua. Yang pertama tadi kalimat, yang kedua adalah tentang utusan. Jadi muara daripada pengutusan mereka ini kepada siapa? Jadi Nabi Isa alaihissalam jelas sekali diterangkan di dalam Al-Quran. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Manusia yang dimaksud di sini adalah Bani Israel. Maka Nabi Isa alaihissalam dalam ayat yang saya gunakan tadi itu diutus hanya kepada Bani Israel saja. Tidak ada kemudian Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada Bani yang lain. Dia hanya Bani Israel. Makanya Allah mengatakan, wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hasam mimma zukkiru bih fa'angrayna bainahumul adawat wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasnaun. Jadi orang-orang yang kemudian mengatasnamakan di mereka itu pengikut Nabi Isa alaihissalam, itu disebut Bani Israel. Allah mengambil perjanjian kepada mereka Bani Israel. Allah mengambil janji itu, tapi mereka melanggar sehingga muncul permusuhan. Ini Al-Quran yang mengatakan, muncul permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Apa pembuktian ini? Kalau Al-Quran ini bukan kalimat Allah, bukan kalimat ilahi, bukan kalimat yang datang dari langit, bagaimana mungkin seorang jahiliyah, maksud saya seorang yang lahir di masa jahiliyah, mampu menguraikan kebenaran yang sudah 2000 tahun, tidak pernah luntur sedikit pun. Apa itu? Antara orang Yahudi dan orang Kristen itu bermusuhan dan saling membenci terhadap kaidah-kaidah agama. Keren kan? Subhanallah. Dari mana seorang Nabi Muhammad SAW bisa tahu ada oknum Yahudi namanya dan yang lain namanya Kristen. Yang Yahudi tidak mengakui Yesus, yang Kristen mengakui Yesus. Mereka berselisih tentang oknum ini. Ini yang diterangkan. Belum lagi di internal Kristen, ribut antara satu dengan yang lain tentang Yesus. Ada yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan Rasul, ada yang mengatakan Tritunggal, ada yang mengatakan Oneness, Yesus only, dan seterusnya. Al-Quran keliru enggak? Tidak. Keren. Nah, untuk itulah kemudian pembeda kemuliaan ini dikarenakan karena Rasulullah Muhammad SAW itu mengemban amanah untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati was subur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Finalnya di situ. Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Dulu Bung, andai kita hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam, Allah datang kepada Nabi Musa, tapi untuk kaumnya saja, kita jadi penonton. Kita nggak dikasih tuntunan. Allah tidak berkenan kepada bangsa-bangsa lain, hanya berlaku kepada bangsa Israel saja. Dan kita dianggap bukan umat, kita dianggap goyim. Sedih kan? Tapi nggak apa-apa, karena kita hidup di zaman patrah, zaman di mana tidak ada utusan untuk kita. Lalu kemudian datang Nabi Isa alaihissalam. Aku diutus hanya kepada domba-domba. Domba itu artinya Bani Yakob. Kita bukan Bani Yakob, kita bukan domba. Maka Nabi Isa datang hanya untuk Bani Israel lagi-lagi. Kenapa kemudian Nabi Isa mengatakan akan datang kepadaku seorang penolong, akan datang setelahku seorang penghibur. Kenapa? Karena memang dia penghibur. Kenapa dikatakan dia penghibur? Karena kedatangannya sebagai utusan Tuhan bukan untuk satu kaum saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Makanya seruannya kemudian, ya ayyuhan nas, wahai seluruh anak keturunan Adam, wahai seluruh umat manusia. Kalau Yesus, ya Bani Israel. Itu Yesus tuh. Nabi Isa tuh seruannya hanya kepada Bani Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Cuman Israel aja. Tidak ada ya Bani Adam.
Tidak ada. Cuma Israel yang disuruh oleh Yesus. Nah, itulah kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga disebutkan litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Kalau saudaraku merasa manusia, maka kedatangan beliau untuk Anda. Ya, kecuali kalau Anda mengatakan Anda domba dan itu domba betulan, ya berarti bukan untuk Anda. Sekira gitu saudaraku, itu masih banyak yang bisa saya jelaskan karena ada adik saya sebagai guru saya di sini. Saya gak enak aja nanti saya ditegur lagi. Silakan. Ustaz Dinda Tata Tahta nambahin. dan saudaraku Ardiansa, mereka punya potensi yang sangat luar biasa tentang Al-Quran. Saya ini Silakan, cuma Ustaz. kroco. Lanjut. Ya, saya sedikit ya. Jadi di dalam Islam itu kita harus menghormati, memuliakan semua para nabi. Ini ada di surat Al-Baqarah 136. Qulu amanna billahi wa ma unjila ilaina wa ma unjila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wa lasbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Nah, wa nahnu lahu muslimun. Nah, yang mana semua para nabi itu yang muslim. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa semua umat Islam memuliakan semua para nabi. Karena para nabi itu dimuliakan, maka di dalam surat As-Saffat ya 1 ayat 181 maka diperintahkan untuk berselawat kepada semua para nabi. Wa salamun alal mursalin. Karena di ayat yang tadi, di surat yang tadi kita disuruh muliakan, tidak membeda-bedakan para nabi, maka di As-Saffat ini kami diperintah untuk bersolawat. Wassalamun ala mursalin. Dan kesejahteraan kepada semua para nabi. Kita wajib mengucapkan itu. Makanya Isa alaihi salam, baginya keselamatan. Ya, kesejahteraan gitu ya. Atau Musa alaihi salam. Nah, terus kenapa solawatnya Nabi Muhammad yang lebih beda sendiri? Nah iyalah, karena Nabi Muhammad memang beda. Kalau nabi-nabi yang lain diutus untuk satu kaum, Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diutus untuk seluruh alam, rahmat bagi seluruh alam. Atau di ayat yang lain, tabarakalladzi nazalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira, untuk seluruh alam. Sehingga selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang lain alaihi salam. Sama-sama selawat itu. Ya, jadi jelas di sini kami tidak membeda-bedakan ya tentang para nabi gitu. Moga yang lain, silakan. Maaf ya, Gurunda, silakan. Silakan. Mantap sekali adikku ini. Lanjut. Ya Bang John. Oke, boleh saya tanggapi? Iya, silakan. Oke, di Al-Quran juga menulis bahwa Isa terkemuka di akhirat, di dunia dan akhirat. Artinya Isa itu bukan sekedar buat Bani Israel, tapi buat seluruh dunia. Nah, itu bagaimana menafsirkannya? Kalau Silakan, saya Din. sedikit, Silakan. ya. Jadi ini ya, karena saya dengan Bang Juma ya satu sudah kalau masalah tafsir kayak gini. Jadi di situ wajihan fid dunya wal akhirah. Wajihan terkemuka di dunia bin nubuwah. Coba baca tafsirannya itu. Maksudnya apa? Dia sebagai nabi, karena dalam Islam makhluk manusia yang paling mulia itu para nabi. Makanya Nabi Isa dalam Al-Quran itu walaupun oleh orang Israel itu dihina-hina, tapi oleh Allah dia dimuliakan. Apa? Dia terkemuka dengan kenabian. Memang di zamannya Isa, di zamannya Yesus, ya Yesus terkemuka di dunia. Di zamannya Musa, ya Musa yang terkemuka karena di saatnya Musa nabinya. Di zamannya Isa nabi. Makanya wajihan fid dunya, terkemuka di dunia karena dia seorang nabi. Wal akhirah, di akhirat terkemuka apa? Dia bisa memberi syafaat kepada umatnya. Siapa umatnya? Wa rasulan ila bani Israel. Dia diutus untuk Israel. Barang siapa yang beriman kepada dia sebagai utusannya Allah, mengakui dia utusannya Allah untuk Israel, maka nanti orang seperti ini akan mendapat syafaat dari Nabi Isa. Bukan cuma Isa, semua para nabi bisa memberi syafaat kepada umatnya masing-masing. Jadi dalam Al-Quran wajihan fid dunya wal akhirah harus tahu dia terkemuka di dunia karena dia waktu di dunia seorang nabi.
Nanti di akhirat dia terkemuka, maksudnya apa? Dia bisa memberi syafaat kepada umatnya yang percaya kepada dia sebagai utusannya Allah. Gitu. Nah ini bukan nambah-nambah. Memang Al-Quran itu ada tafsir. Ya, saya pakai tafsir yang paling kecil, paling mudah. Apa itu? Jalalain. Baca. Yang dimaksud wajihan fid dunia apa? Bin nubuwah. Kenabian. Wabil akhirah apa tafsirannya? Yaitu beri syafaat kepada umatnya. Siapa umatnya? Wa rasulan ila bani Israel. Israel. Kalau Nabi Muhammad bisa beri syafaat kepada siapa? Alamina nadhira. Seluruh alam. Gitu ya. Oke, silakan Gurunda kalau mau lanjut. Ya, saya kira udah cukup itu ya. Kata terkemuka itu ya. Karena ayatnya gini. Ayatnya itu kan jelas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min. Siapa namanya? Al-Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Nah, ini yang perlu diperhatikan di sini adalah wa minal muqarrabin. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang-orang. Nah, ini banyak orang nih. Di situ kata jamak jelas. Ya. Orang-orang yang didekatkan oleh Allah itu banyak. Didekatkan kepada Allah itu banyak. Bukan cuman satu orang. Makanya termasuk Isa. Jadi dia terkemuka dan termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam golongan manusia yang didekatkan kepada Allah. Nah, itulah hebatnya Nabi Isa ini. Tapi yang aneh kemudian adalah umat Islamnya. Kok aneh umat Islam itu? Menurut Bang Suma kok bisa aneh? Oh iya aneh. Apa? Kenapa dibilang aneh? Al-Qur'annya mengatakan, kitab sucinya yang mengatakan, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallah yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhus Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ada diutus oleh Allah, diberikan berita gembira tentang sebuah firman dari Tuhan pencipta langit dan bumi, namanya Isa, seorang terkemuka di dunia, di akhirat. Tapi kenapa nggak dituhankan oleh umat Islam? Udah nyata-nyata di situ terkemuka. Terkemukanya bukan cuma di akhirat, bukan cuma di dunia, bahkan di akhirat. Maka muncul pernyataan-pernyataan para apologit Kristen yang terkemuka di akhirat itu cuma Tuhan katanya. Yang terkemuka di dunia itu sudah pasti adalah Tuhan. Nah, inilah perlunya belajar Quran. Terkemuka di sini bisa dimaknai terkenal. Orang yang tenar. Nah, sekarang Yesus ini, Isa ini terkenal nggak? Terkenal. Kenapa dia terkemuka? Ya terkemuka karena salah satu utusan Tuhan yang dituhankan. Salah satu utusan Tuhan yang kemudian ditanyai oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Allah akan berkata kepada Nabi Isa, hai kamu, adakah kamu mengajarkan kepada orang-orang ini untuk menuhankan dirimu dan ibumu selain daripada aku? Dia akan dihakimi di hadapan Tuhan. Makanya dia terkemuka, terkenal dia. Itu adalah salah satu bagian dari tafsir. Dia terkemuka. Tapi kalau dikatakan hanya karena kata wajihan, Nabi Musa juga disebut wajihan. Dia juga terkemuka, Nabi Musa itu. Bukan cuma Nabi Isa alaihissalam yang terkemuka. Kata wajihan juga dinobatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi umat Islam tidak mempertuhankan. Kenapa? Dia manusia yang dilahirkan oleh manusia. Maka dia mau terkemuka di Pluto, terkemuka di Venus dan seterusnya. Itu tidak ada
apa-apanya dibandingkan yang telah menciptakannya, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Makanya dikatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbukum. Enggak ada kemudian Dinda Tahta warabbakum apa warabbukum di situ. Dinda Tahta. Ya jadi gitu ya saudaraku ya. Jelas sekali dikatakan bahwasanya Nabi Isa ketika ditanya, apakah kamu yang mengajarkan orang-orang yang datang sebelummu itu, setelahmu itu mempertuhankan dirimu? Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Maha suci engkau subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan, aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku ajarkan, apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Makanya di kitab sudah dikatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yohanes 12 nomor 49. Sekira gitu sementara. Lanjut. Ya tadi saya tidak mau motong ya Bang Juma. Iya, Rabbukum Gurunda. Masya Allah. Oke, Astagfirullahaladzim. Lanjut. Oke, saya tanggapi ya. Terkemuka di dunia. Tadi kata Bang semua katanya bahwa cuma sekedar nabi. Nah, menurut saya kalau sekedar nabi itu tidak mungkin terkenal seperti sampai sekarang ini yang selalu dibahas-bahas. Artinya dia bukan sekedar nabi, tapi Tuhan. Dan di mana-mana dan di dunia ini pengikutnya yang terbanyak adalah Nasrani. Itulah buktinya bahwa dia itu bukan sekedar nabi, tapi Tuhan. Itu yang kami percaya. Dan juga tadi saya mau koreksi, Bang Zuma mengaitkan Alkitab bahwa Roh Kudus itu yang adalah penghibur itu adalah Muhammad. Menurut saya itu bukan, tapi itu adalah Roh Kudus. Tidak bisa Bang Zuma mengambil ayat Alkitab untuk mencari patokan Muhammad yang dinubuatkan di Bible kami. Itu salah. Seperti itu. Dan juga menurut saya di Al-Quran itu juga tertulis ada tertulis Roh Kudus. Itu bagaimana? Silakan dijelaskan. Sebentar ini Ustadz, bentar abang. Ini dari Kristen bukan ya, Bang pesan ya? Bang pesan, mute-nya dibuka. Oke, halo Bang. Oh ya dari Kristen ya, ya. Sebentar ya, Bang Juma dulu. Untuk apa disapa orang-orang ini? Mau dijadikan narasumber juga gitu. Ya lanjut. Jadi gini. Al-Quran menjelaskan begini, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus. Al-Quran, original text. Saya cari data di dalam bahasa Inggris, kitab yang lebih tua dari kitabnya Kristen Indonesia. Gak ada kata Roh Kudus. Saya pernah membaca kitabnya teman saya orang Cina, adik angkat saya. Dalam bahasa Cina aku cari Roh Kudus juga gak ada. Udah malam-malam. Dalam bahasa Belanda pun ku cari kata Roh Kudus itu gak ada. Gak boleh perusahaan itu loh. Host. Mute, host. Oh iya. Bahkan ku cari dalam bahasa Yunani Roh Kudus itu gak ada juga. Maka muncul pertanyaan, dari mana Kristen Indonesia mengambil kata Roh Kudus ini? Dari bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa Belanda, bahasa Toraja, bahasa Jawa. Karena ada kota Kudus di Jawa gitu. Sorry, saya potong Bang Suma. Di bawah netizen mengata-ngatai Roh Kudus yang sembarangan gitu. Coba dikendalikan itu. Saya tanya dulu. Roh Kudus itu kan tertulis juga di Al-Quran. Seharusnya bagi Muslim nggak boleh menghina gitu loh. Oh, saya menghina ya barusan. Netizen. Apa yang saya hina dari Roh Kudus? Netizen di bawah. Gak usah peduli, Bang. Gak usah peduli. Gak usah peduli. Kalau di bawah itu ada menulis Rokmini, jangan dipeduli. Ini Al-Quran yang mengatakan Kul nazzalahu ruhul Qudus. 1400 tahun lalu Al-Quran, kata Roh Kudus sudah ada dalam Al-Quran.
Berarti kalau kita ingin memahami kata Roh Kudus, kembali kepada yang empunya kitab, kembali menjelaskan Roh Kudus itu kepada yang punya kata ini. Apa sih makna dari Roh Kudus itu? Kalau mau memaknai kata Roh Kudus, maka harus berasal dari asal usul kata tersebut. Jangan kita ngambil bahasanya orang kemudian kita pakai dengan makna sembarangan. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, nazzalahu ruhul qudus. Roh Kudus menurunkan apa? Mir rabbika bil haqq, menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Dengarkan baik-baik kalimat saya ini. Roh Kudus itu adalah utusan Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Roh Kudus. Muncul kemudian di kitab saudara, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Ilmu dari mana? Dari mana kata Roh Kudus ini diambil? Kenapa bisa bermakna Tuhan di sana? Sedangkan Roh Kudus asalnya itu adalah dari Al-Quran. Pembuktiannya, di Cina nggak kenal apa itu Roh Kudus. Malaysia tidak kenal. Jepang nggak kenal. Inggris, Portugis, Afrika, Belanda, nggak ada yang tahu Roh Kudus. Yang tahu Roh Kudus hanya umat Islam di negara-negara tersebut. Kalau di Indonesia, yang tahu Roh Kudus hanya Kristen Indonesia. Kristen Indonesia ini yang harus dipertanyakan. Dari mana sampean ngambil kata Roh Kudus? Harus berasal dari original teks kitab saudara. Apa kata original teksnya di sana sehingga bisa berubah menjadi Roh Kudus? Terlalu jauh pindah. Kudus itu adalah utusan Tuhan yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang disampaikan kepada siapa firman itu mau diantar. Yohanes 16, nomor 12, nomor 13. Roh Kudus ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu maha berkehendak. Yang namanya Tuhan itu maha berkata-kata. Mazmur 33 nomor 9. Maha berkata-kata ya. Apa yang dia mau dia ucapkan. Yesaya 55 nomor 11. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu baru Tuhan. Tapi yang datang yang disebut Roh Kudus ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Kenapa di kitab saudara jadi Tuhan? Ilmunya dari mana itu? Nah, mungkin saudara bisa menjelaskan ke kita habis Dinda Tahta tentang Roh Kudus ini. Kita nggak usah pura-pura deh. Kita nggak usah main ambigu. Roh Kudus berasal dari bahasa Yunani misalnya. Apa bahasa Yunaninya Roh Kudus? Nah itu perlu apa di sana bahasa Yunaninya? Kok larinya ke bahasa Quran? Silakan. Silakan Ustaz. Nambahin bentar ya Bang Mirya. Ustaz. Oh jauh dari mana Ustaz? Nah, kalau Oh, saya iya. kalau saya nambahin ya memang kalau dalam Al-Quran Ruhul Kudus itu ya Jibril memang. Dan ini masuk akal. Karena gini, Qul nazzala Ruhul Kudusi. Nah, itu kan Jibril kan Ruhul Kudus di situ. Makanya orang Yahudi itu kan di dalam Al-Quran tidak suka ke Jibril ini. Akhirnya muncul ayat gini, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, atau gini, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril. Nah, ayat ini apa? Ini karena orang Yahudi itu tidak suka ke malaikat Jibril. Akhirnya oleh Allah dibela. Ya, Jibril dibela. Barang siapa, maksudnya apa? Tidak boleh menghina atau memusuhi Jibril gitu loh. Nah, Jibril di sini Ruhul Kudus. Makanya dalam Kristen juga gitu.
Kalau menghujat Roh Kudus tidak ada ampun kan gitu ya. Berarti sama dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga orang Yahudi tidak boleh menghina Jibril, yaitu Ruhul Kudus itu. Ya. Nah, sehingga cocok Ruhul Kudus di mana Jibril cocok, kan orang Kristen juga mengimani. Ya, kalau dalam Islam jangan kamu musuhi Jibril. Nah, dalam Kristen jangan kamu menghina Ruhul Kudus. Tidak bisa diampuni kan gitu. Ini berarti Quran dengan pemahaman Kristen tentang Ruhul Kudus yaitu Jibril sama. Orang Yahudi tidak suka Jibril, ya. Kalau dalam Quran Jibril ini dimusuhin oleh orang Yahudi itu, tidak suka. Makanya dibela bahwasanya Jibril itu adalah yang membawa wahyu. Jadi jangan kamu hina. Kalau dalam Kristen jangan kamu menghina Roh Kudus, tidak akan diampuni. Nah, gitu. Ya, sehingga cocok bahwa Roh Kudus itu dimanai Jibril. Gitu. Itu saja. Oke Bang, Roh Kudus kami ambil dari bahasa Indonesia Pak. Memang bahasa aslinya itu adalah Parakletos. Nah kami dari LAI mengambil dari bahasa Indonesia yang mudah. Bukan berarti kami mengambil dari Al-Quran. Kami cuma ambil dari KBBI aja. Gitu. Nah itulah yang mereka udah susun dari LAI. Kami cuma mengikut gitu. Kalau mau digugat silakan gugat ke LAI. Saya nggak punya kapasitas gitu. Seperti itu. Baik. Jadi kalau saudara hanya berdasar seperti itu, ya berarti iman saudara ini gimana bilangnya? Rapuh kali. Ternyata Roh Kudus ini diambil dari bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Indonesia itu. Roh itu bukan bahasa Indonesia. Kudus itu juga bukan bahasa Indonesia. Roh itu makhluk gaib. Sedangkan kudus itu suci. Berarti makhluk gaib yang suci. Ini yang Anda tuhankan. Makhluk gaib yang suci ini. Masalahnya kemudian adalah ketika Anda mengatakan ini adalah Parakletos. Parakletos itu juga dalam kitab saudara, dalam kitab Yohanes, itu diartikan sebagai seorang penasehat atau seorang pembela. Seorang berarti manusia. Jadi entah kemana-mana perginya nanti. Tapi karena konsep iman, Roh Kudus dianggap Tuhan. Padahal dalam perspektif bahasa Indonesia, Roh Kudus makhluk gaib yang suci. Kami sebut malaikat. Itu makhluk gaib yang suci. Nah kalau di Anda itu menjadi Tuhan dari mananya? Dalam kitab saudara, Parakletos itu juga bukan Tuhan. Dia seorang penasehat. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara, ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti kedudukan dia bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan, sama seperti Yesus. Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti dia cuma kurir, penyampai firman. Nah begitu juga Roh Kudus yang datang setelahnya dalam Yohanes 16 tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah kalau di dalam bahasa Inggris, di dalam agama Anda Holy Ghost, artinya hantu suci. Makhluk gaib yang suci. Hantu itu adalah makhluk yang tidak nampak. Kalau kami menyebutnya makhluk gaib, itulah malaikat. Nah di sini kalau Anda mengatakan silakan Anda gugat, bukan begitu cara belajarnya, bukan. Kebenaran sudah sampai kepada saudara. Tidak perlu kemudian Anda menunggu lai. Bukan lai yang menentukan selamatnya Anda. Kebenaran sudah sampai kepada saudara. Jangan karena lai salah di dalam hal ini, kemudian saudara tetap juga ikut salah. Yang Anda harus renungkan sekarang adalah, kok bisa ya lai mengambil sesuatu yang tidak sesuai? Kan gitu. Berarti Anda harus kritis terhadap kitab saudara. Jangan berkongko mempertahankan sesuatu yang keliru. Pneumahotheos. Apa tuh?
spirit atau pneuma hotheos, roh Tuhan. Maksudnya apa tuh roh Tuhan? Roh ciptaan Tuhan. Sama ketika bait Tuhan, rumah Tuhan, rumah ciptaan Tuhan. Jadi sederhana sebenarnya belajar itu ketika kita mau jujur terhadap kebenaran. Saya kira begitu, sementara silakan tamu-tamu kita disapa, Bang. Mana tahu mereka ingin menyampaikan narasi yang mereka punya, silakan. Halo bang. Siap Bunda. Halo bang. Pesan khusus. Oke bang. Selamat malam. Saya terakhir Bang. boleh, saya terakhir boleh nggak? Saya terakhir boleh nggak? Dengar Ya, bang udah. silakan. Oke. Sebelum Silakan. mau pamit juga nih. Oke ini bang. Oh. Di mana ayatnya bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril di Al-Qur'an? Nah, ini seru nih. Ayo lanjut, Bunda. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Ada satu utusan Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk ini adalah yang membawa Al-Quran. Umat Islam sedunia memahami bahwa satu-satunya utusan yang datang pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai Quran hanyalah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril harus diakui. Beliau memiliki beberapa nama, di antaranya adalah Roh Kudus. Lalu di mana kemudian dipahamkan bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97 menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibrilah fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Siapa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran dengan izin Allah, disebut Jibril. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Namanya yang datang membawa Al-Quran itu adalah Jibril. Di kesempatan yang lain, Jibril ini disebut Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Jadi yang datang membawa Al-Quran dengan izin Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Roh Kudus. Di tempat lain ada oknum juga yang datang membawa Al-Quran ke dalam hati Rasulullah Muhammad SAW, disebut Jibril. Berarti Roh Kudus sama dengan Jibril. Karena cuma satu makhluk yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran kurang lebih 22 tahun lamanya. Cuma satu oknum ini disebut Jibril, yang adalah Roh Kudus, yang di dalam ajaran para nabi, dalam kitabnya orang Yahudi itu disebut Nomos atau Namus, yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam yang membawa hukum-hukum. Makanya disebut Namus karena dia adalah membawa hukum. Namus inilah yang kemudian disebut Jibril. Jibril ini yang disebut Roh Kudus. Dia yang memberi kehidupan, dia yang mengajarkan tentang kehidupan kemudian, dan seperti apa dikelola kehidupan itu melalui Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dikatakan litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Saya kira begitu jelas ya bahwasanya Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, karena di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102 ada utusan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW namanya Roh Kudus, di mana dia membawa Al-Quran, dan ternyata yang membawa Al-Quran di kesempatan yang disebut Jibril. Demikian sementara, silakan. Ya, saya nambah sedikit ya. Benar kata Bang Juma bahwa Jibril itu mempunyai nama-nama banyak, bukan hanya malaikat Jibril. Kadang-kadang Allah menyebut langsung Jibril, kadang-kadang disebut Ruhul Kudus. Seperti di surat tadi itu ya, An-Nahl 102 itu, Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Kita kan tahu bahwa yang menurunkan Al-Quran itu dari Allah, malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Maka di sini Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbik. Katakanlah Ruhul Kudus yaitu Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Nah, jadi jelas ya. Terus kadang-kadang malaikat Jibril itu disebut Ruhul Amin. Coba baca Asy-Syu'ara ya, surat 26 ayat 193. Nazala bihir Ruhul Amin. Dia dibawa turun oleh Ruhul Amin Jibril. Kadang-kadang Allah menyebut Syadidul Quwa. Itu Jibril juga. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa.
Jadi apa yang Nabi Muhammad sampaikan ini adalah wahyu yang diajarkan oleh Syadidul Quwa Jibril. Ya, jadi banyak nama-nama itu. Gak harus Jibril. Kadang-kadang Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Begitu juga Nabi Muhammad. Kadang-kadang Muhammad, Ahmad, Mustafa, Yasin, gitu. Yang jelas ada ayat-ayatnya semua itu. Ketika kita mengatakan mana ayatnya bahwa Jibril itu Ruhul Amin, maka kita pakai surat Asy-Syu'ara ayat 193. Kalau mana Ruhul Kudus itu Jibril, maka ada di surat An-Nahl 102 gitu. Oke, silakan. Oke, Lanjut. saya menghargai pendapatnya. Ya, saya menghargai pendapatnya, tapi saya belum bisa menerima karena seharusnya Allah tuh konsisten. Kalau memang bilang Jibril itu Roh Kudus, harusnya dengan terang-terangan menulis akulah Jibril, akulah juga Roh Kudus. Gitu. Jadi nggak bisa dipisah-pisah gitu. Harus konsisten. Kalau Roh Kudus, Roh Kudus. Kalau Jibril, Jibril. Jangan dikait-kaitkan kayak gitu. Seperti itu. Menurut saya belum bisa menjawab. Seperti itu. Itu masih menafsirkan. Nah, ini Itu saja sih. yang jadi Allah siapa ini? Bingung saya. Oke, aku dulu bang. Biar langsung turun aku. Oke, halo bang. Dengar? Iya, iya, iya. Yuk. Lanjut, Oke. lanjut Bang, lanjut. Gini, ini nggak tahu entah benar atau enggak ya. Cuma beberapa baru-baru ku screenshot masih kemarin. Itu ada yang Nabi Adam, Adam lah Adam. Adam disebut agama Islam. Itu benar apa enggak itu bang? Gurunda. Halo bang? Iya. Silakan Bang Wan, pindah Bang Wan, tahta. Bang Wan, Bang Wan. Saya izin turun ya, kasih Iya, kesempatan iya yang lain. benar. Oke, Nabi Adam. Nabi Adam itu Ya, Islam benar. atau apa tuh bang? Terima kasih Bang John. Muslim, Islam. Islam. Itu ke manusia pertama ya. Iya. Kalau Islam muncul di abad keberapa bang? Nah, ya harus dijelaskan ini. Ya. Iya itu kadang yang gua bingung, Kata-kata apakah- Islam. Begini loh. Makanya saya jelaskan gini. Semua para nabi itu muslim. Maksudnya gini loh. Islam itu apa? Ini kalau bahasa Arab kan masdar. Berserah diri. Muslim, orang yang berserah diri. Apakah semua para nabi itu muslim? Iya. Mana ada mungkin ada nabi ateis? Kan tidak mungkin. Maksudnya muslim itu berserah diri kepada ajaran-ajaran yang nabi itu terima gitu loh. Berarti patuh. Misalnya Yesus, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Berarti kan dia muslim. Gitu loh. Jadi jangan dikatakan gini, loh kalau memang muslim berarti puasa bulan Ramadan dong. Berarti dia sholat 5 waktu. Bukan gitu maksudnya muslim di situ. Dia patuh kepada Tuhannya. Makanya dalam surat tadi yang saya baca, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Musa, Isa, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan para nabi, wa nahnu, mereka semua muslim, berserah diri kepada Allah. Gitu maksudnya muslim di situ ya. Oke, gimana? Oke bang, itu yang apa? Yang sering, yang setahu kan berarti kalau aku cari Google kan, Muslim adalah orang yang memeluk agama Islam. Kan itu dibuat kalau menurut Wikipedia ya. Kan itu bang. Makanya saya tanya, kalau memang Adam, banyak yang bilang Adam itu Muslim, sementara itu katanya manusia pertama, ya. Kan itu yang kita bingungkan ya kan. Gurunda, nambahin silakan. Iya. Silakan Dinda Tahta Ya, masih ya, mau? sedikit dulu Iya, sebelum silakan, gurundaku. silakan. Oke, siap. Sebelum gurundaku gini. Sekarang gini aja sekarang ya. Ada nggak nabi itu yang ateis? Lalu mengatakan ajaranku dari diriku sendiri. Ada nggak? Kan nggak ada kan. Semua para nabi tidak mungkin dia disebut utusan kalau tidak menerima wahyu. Karena definisi utusan itu adalah manusia yang diberi wahyu. Ya, dalam Islam. Kalau dalam Bible Yohanes 3:4. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Berarti kalau dia menyampaikan firman Allah, wajib dia patuh kepada firman tersebut, ajaran tersebut.
Makanya disebut muslim. Kecuali ada Nabi mengatakan gini, ajaranku dari diriku sendiri. Maka dijamin bukan muslim dia. Karena tidak ada sangkut pautnya dengan firman Tuhan. Gitu maksudnya ya. Oke, monggo gurundaku. Iya, baik. Al-Quran menjelaskan begini dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinikum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Jadi disempurnakan Islam itu setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Islam ini adalah rangkaian dari aturan Tuhan, perintah Tuhan. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam dicipta oleh Allah, ada perintah di sana, ada larangan di sana, ada ketetapan di sana, itulah Islamnya. Jadi Islam itu adalah aturan main, hukum-hukum, ketetapan yang Tuhan berikan kepada manusia. Itu Islam. Namun kemudian orang yang taat kepada aturan dan hukum-hukum yang tadi disebut Muslim. Itu dipahami dulu. Aturan Tuhan itu adalah SOP, SOP itu Islam. Yang melakukan SOP itu adalah Muslim, orang yang berserah diri. Nah, Islamnya pada masa Adam tidak sesempurna syariatnya pada masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga aturan-aturan yang datang kepada para nabi tidak sesempurna yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Kenapa? Karena pada masa Nabi, rentetan berjalannya waktu, hukum-hukum itu tidak semuanya diturunkan kepada manusia pada masa itu, karena hukum itu belum mampu diberlakukan. Contoh, haji. Bagaimana mungkin kemudian berhaji pada masa Nabi Adam alaihissalam? Itu nggak bisa, karena tidak sesuai dengan zamannya. Maka Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi memberikan sebuah kaidah berdasarkan dengan runutan zaman dan keadaan umat. Makanya kalau saudara melihat, saya selalu mengatakan bahwasanya ajaran Tuhan kepada kita sebagai manusia itu laksana orde lama, kemudian orde baru, kemudian reformasi. Jadi hitung mundur. Reformasi mengkaji orde lama, orde baru mengkaji orde lama. Orde lama tidak mengkaji orde baru, cuma orde baru hanya mengkaji orde lama, tidak mengkaji reformasi. Begitu runutan pengajaran Tuhan yang didatangkan kepada para nabi. Jadi mereka yang taat kepada hukum-hukum Tuhan yang datang kepada mereka, Muslim namanya. Itu Muslim. Orang yang berserah diri, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Muslim dia. Karena berserah diri terhadap perintah yang ada di dalam hukum-hukum Tuhan. Nah, kalau Kristen, kenapa kenapa Kristen disebut kafir? Karena kafir itu adalah kebalikan daripada Muslim. Muslim ini adalah ketaatan, sementara kafir itu adalah penyangkalan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Ketetapan yang dimaksud adalah hukum Taurat. Hukum Taurat yang dimaksud adalah ketentuan, ketetapan, hukum-hukum yang kemudian Tuhan datangkan kepada Bani Israel. Itu dibatalin. Maka Kristen disebut kafir, mereka yang menutup diri terhadap perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan, kami enggak hidup lagi di masa itu, di perjanjian lama, kami hidup di perjanjian baru. Itulah yang disebut kufur atau kafir atau kafir, orang yang menutup diri dari hukum Tuhan. Dia bukan yang berserah diri. Kalau di Islam larangan makan babi, jangan makan babi. Dilarang ini, jangan lakukan ini. Diperintahkan itu, lakukan itu.
Ketika pemerintah mengatur aturan pemerintah, aturannya itu ditaati, itulah rakyat yang baik. Bukan rakyat pembangkang. Nah, seperti itu saudaraku. Kiranya apa yang saya sampaikan bersama dan guru saya Dinda Tahta bisa dijadikan sebagai pelajaran. Oke bang, bang, satu lagi bang, biar langsung turun aku. Ya silakan. Enggak gini bang, kita kan yang namanya kita manusia ya saling ini aja ya kan. Kalau untuk saling dendam untuk apa, ya kan? Gini bang, kan Setuju. banyak nih apa namanya pernah terlewat di berandaku. Nggak tahu itu editan atau dipotong-potong. Ada seorang apa namanya ustadz yang ceramah. Kalau yang kalau mati nanti di surga ditemani udah di apa perawan lagi kayak katanya lah itu bang. Itu benar nggak itu bang? Ya silakan Dinda Tahta. Jadi gini ya. Intinya kalau surga itu tempat kenikmatan, kesenangan. Nah, Allah menceritakan kenikmatan itu sesuai dia mau mengatakan kepada siapa. Kalau kepada orang perang kan meninggalkan istri, meninggalkan anak. Makanya Allah memberi semangat, kalian jangan takut perang itu mati syahid. Kalau kamu takut karena kehilangan istri, diganti dengan bidadari. Nah, ibaratkan gitu. Supaya orang itu semangat. Sama, makanya pasti kalau bidadari, biasanya orang yang jihad kebanyakan. Karena memang yang jihad itu laki-laki, bukan perempuan. Tapi ketika secara umum, misalnya Allah ingin memberitakan bagaimana keindahan surga. Secara umum, orang Arab, di Arab itu tidak ada sungai. Jadi mereka itu membayangkan, andaikan banyak sungai. Nah, akhirnya untuk orang Arab digambarkan tajari min tahtihal anhar. Ya, yang mana banyak sungai-sungai mengalir gitu. Berarti secara umum Allah menceritakan. Nah, jadi jangan langsung masa di surga dapat perawan gini. Karena memang Allah menceritakan itu untuk orang-orang yang meninggalkan istri berperang. Kalau meninggal jangan takut. Sehingga kabar apa? Sesuai dengan keadaan. Maka muncullah nanti diganti bidadari gitu ya. Kalau secara umum misalnya orang Arab tidak ada sungai, maka surga diberitakan yang mengalir sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar gitu. Jadi ya benar itu. Maksudnya apa? Bidadari itu tidak seperti manusia, baik kecantikannya, ya. Makanya kata-kata perawan itu maksudnya apa? Tidak seperti manusia di dunia. Kalau di dunia, karena gini, di dunia ini terbatas. Makanan ada kenyang, ya. Perempuan bisa tua. Nah, kalau di surga enggak, makanan apapun ada. Makanya dalam Islam itu gini. Allah menciptakan kenikmatan makanan itu misalnya 10. Yang 9 ada di surga. Yang 1 di dunia ini. Jadi makanan begitu banyak, itu 1. Yang 9 masih ada di surga. Begitu juga ketika istri kita di sini tuh bisa tua, bisa kalau kecelakaan bisa patah. Tapi nanti istri kita di surga, maka bidadari, ya, yang mana utuh terus, tidak pernah plong-plong lah intinya ya gitu. Tidak masalah itu gitu ya. Hanya saja kita yang menceritakan, ustadz menceritakan, jangan salah paham, jangan langsung, nah di sana nanti tugas kita cuma memecahkan. Nah itu terlalu terlalu lemah penyampaian kayak gitu. Seharusnya disampaikan begitu detail kalau ingin menceritakan surga itu. Bukan hanya bidadari, ya. Karena memang kenikmatan yang luar biasa sama dengan neraka. Apa neraka itu? Tempat siksaan, ya, yang begitu dahsyat, gitu. Oke, gitu aja dulu. Gerundaku, silakan ditambah. Jadi di surga itu benar apa yang dikatakan oleh Dinda Tahta ya. Di surga itu bukan hanya mendapatkan apa yang saudara sampaikan barusan. Di sana itu kita bisa memandang wajah Allah diterangkan di dalam Al-Quran Al-Qiyamah. Kemudian kita bisa menikmati sungai yang mana airnya itu terbuat dari susu, arak yang tidak memabukkan dan juga madu. Kemudian ada perhiasan, ada pakaian sutra. Kenapa ini yang menjadi gambaran Tuhan? Karena Al-Quran pada saat itu disampaikan kepada orang-orang yang sangat cinta terhadap hal-hal ini. Lalu kemudian mereka diperintahkan untuk meninggalkan ini demi untuk menegakkan hukum-hukum, yaitu ikut kemudian bersama Rasulullah mengambil bagian di dalam
risalah kenabiannya, menyampaikan Islam kepada seluruh penjuru bumi. Sehingga ini yang menjadi janji Allah kepada mereka. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Jadi kalau di Islam ini secara menyeluruh kemudian dipahamkan, maka di surganya mereka itu, di surga kami umat Islam itu ada pelayan-pelayan di surga yang kemudian disebut bidadari. Yang ada di sana itu ada kedamaian, tidak ada permusuhan. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 45 ya, sampai ayat sekitar 49. Kemudian umurnya mereka itu sama, mudah semua di sana tuh. Dalam surah Al-Waqiah ayat 25 sampai 26. Kemudian ada bidadari, itu diterangkan di surah Al-Waqiah ayat 22, ayat 24. Jadi penggambaran-penggambaran seperti inilah yang akan didapatkan kemudian penghuni surga kelak. Tetapi jangan dibayangkan surga itu selaksa seperti ini orang-orang yang ada di tempat tempat yang mohon maaf pelacuran. Itu enggak. Kenapa? Karena yang masuk di sana adalah orang-orang yang suci. Bukan orang yang beringas, bukan orang yang hiperseks, bukan. Laksana kita ini dijanjikan satu kontainer ikan goreng. Kita lapar kali. Begitu kemudian kita bertemu dengan kontainer penuh dengan ikan goreng, apakah kemudian kita makan semua? Enggak. Itu gambarannya itu seperti itu. Untuk menyemangati kemudian umat Islam itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Makanya standarnya adalah la taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina, apalagi melakukan. Kenapa? Kelak Allah janjikan kepada mereka yang menjaga diri mereka dari perbuatan ini. Nah, jadi surga itu saudaraku adalah tempat kebahagiaan. Laksana seperti apa bahagianya kita di atas muka bumi ini, itu ibarat samudra. Ibarat samudra, kita celupkan jari ke samudra tersebut terus lalu diangkat. Air yang menempel di jari kita itulah kenikmatan dunia. Tapi samudra itulah kenikmatan surga. Dan kita dapatkan dalam kehidupan kekal. Coba Anda bayangkan ketika kemudian istri kita itu perawan terus. Ini jadi kita berpikir positif dulu. Kalau istri kita itu perawan terus, bahagia enggak kita? Bahagia. Kalau suami para wanita ini perkasa terus, bahagia enggak wanita ini? Bahagia. Nah, kehidupan ini yang akan kita alami. Tapi bukan hanya sekedar hal ini, enggak. Tapi semua aspek yang ada di atas muka bumi, bersosial, bertetangga, itu akan kita rasakan di sana. Makanya di Islam itu masuk surga bersama anak, bersama istri, bersama orang tua, bersama seluruh keturunan. Jadi kita berumah tangga di sana. Sama seperti di dunia. Kita bertamasya, kita apa. Itu sama di surga tuh. Jadi yang diterangkan oleh para ustadz itu, ya betul yang dikatakan oleh Dinda Tahta. Harus semuanya diterangkan. Bahwa terkait dengan itu porsinya tentang biologis seperti ini, tentang bidadari seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Supaya tidak pikiran teman-teman kita itu tidak mulu-mulu kelarinya ke hal yang kayak begitu. Karena di surga itu layaknya di dunia. Seks itu adalah bagian kecil aja dalam kehidupan kita. Lebih besar kita berkomunikasi, lebih banyak kita berinteraksi bersama dengan orang lain daripada kita interaksi dalam hal biologis dengan istri. Itu lebih banyak tuh. Dalam dalam satu minggu misalnya, kalau pengantin baru itu paling 3 kali, 4 kali. Selebihnya komunikasi dalam beberapa 7 hari dalam sepekan itu dengan orang-orang sekelilingnya. Begitulah di surga itu penggambarannya. Hanya oleh karena Al-Quran datang kepada orang-orang yang kemudian tempatnya nggak ada sungai, di tempatnya banyak kemudian tidak ada hitungan tidak ada batasan laki dan perempuan, ya, seks bebas, maka datanglah Islam mengatur itu semua. La taqrabuz zina, tahanlah dirimu. Ya, barang siapa yang menahan dirinya tentang hal ini, maka Allah persiapkan kemudian di surga.
Itu yang dimaksud saudaraku. Yang pada intinya di surga Islam itu tak ubahnya hidup di alam bumi ini. Ya, kita berinteraksi, kita bisa kemudian melakukan yang kita anggap baik, tapi yang pada intinya di surga itu tidak mungkin ada dosa. Jadi tidak ada perbuatan tercela. Semua perbuatan yang baik aja yang ada di sana. Perbuatan yang tercelanya nanti di neraka tempatnya. Jadi orang yang masuk ke surga hanya orang yang kudus, rohnya kudus, jasadnya kudus, pikirannya kudus, dan semuanya itu adalah suci. Mereka kemudian bisa memandang kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhannya di sana. Saya kira begitu saudaraku. Jadi apa yang saudara pertanyakan itu adalah sangat baik. Karena itu membuat umat muslim yang lain juga bisa lebih paham lagi. Silakan yang lain. Paparan yang sangat baik sekali kan Garuda. Silakan Bang Pesan, ada yang mau ditanyakan tanyakan lagi, silakan. Bang Pesan. Host, sponsor dulu, host. Host, Oke bang, Apa oke bang. tuh? Oke bang, belum berpaya kebuka suaranya. Oh iya. Sebentar Bang Ardi. Oke, ini bang. Kalau itu kan untuk laki-laki, itu maksud yang tadi jihad itu maksudnya ke mana itu bang? Untuk jihad. Jihad maksudnya Dinda, gimana? Tata dijelaskan tentang jihadnya wanita, Dinda. Sahidnya Enggak, maksudnya, sahidnya. itu tadi kan kata abang tadi kan laki-laki misalnya untuk berperang. Misalnya kalau karena itu sudah disiapkan di surga untuk berjihad. Jihad itu maksudnya untuk apa bang? Iya, kalau jihad itu intinya melakukan perintahnya Allah. Misalnya dulu kan orang Islam selalu disakitin oleh orang-orang kafir. Nah, pas Islam itu kuat, oleh Allah disuruh jihad, maksud disuruh melawan, ya, perang gitu. Sebenarnya jihad kalau makna umum bukan hanya perang. Misal saya gini, saya mau sholat subuh, musola jauh, maka kalau saya itu maksa karena ini saya ingin pahala, berangkat saya, itu termasuk jihad, bersungguh-sungguh memerangi malas gitu, itu jihad itu maknanya. Ya, karena dulu itu perintah Allah, walaupun tidak enak, ya, seperti perang kan, perang itu kalau dikena panah ya sakit. Ya, maka karena itu perintah Allah, kita ibaratkan ya jihad sudah. Sama dengan saya mau sholat subuh, malas saya ini, tapi saya perangi malas itu, ya jihad juga mananya, gitu. Nah kalau perempuan maksudnya, kalau ada pertanyaan perempuan dapat apa kalau jihad misalnya, atau perempuan di surga dapat apa, tidak usah ditanya. Yang penting kalau dia masuk surga, definisi surga apa? Tempat kenikmatan, kesenangan. Neraka apa? Tempat kesengsaraan. Udah, tidak usah ditanya kalau perempuan dapat apa. Kalau laki-laki kan bidadari. Kalau perempuan, ya sama. Kalau laki-laki dapat bidadari merasa senang banget, begitu juga laki-laki, begitu juga perempuan gitu loh. Intinya, kalau sudah masuk surga, tidak usah ditanya dapat apa. Uang tempat kenikmatan, tempat kesenangan. Gitu ya. Itu kalau makna jihad. Halo bang, secara bukan umum. itu yang tadi itu kan abang bilang tadi kan itu ada suami untuk meninggalkan istrinya untuk berperang jihad kata abang tadi kan. Iya. Iya, bukan maksudku untuk bermalas-malas yang untuk perang tadinya. Apakah dengan berperang misalnya mati membunuh entah orang apa gitu, masuk surga gitu? Enggak. Iya. Kalau perintah Allah masuk surga. Kan jihad itu perintah. Ya. Maksudku emang ada perintah gitu saya untuk membunuh orang-orang yang apalah gitu. Oke. Perang itu kafir harbi. Nah kalau kita gini loh, harbi itu ya pertama mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya membuat kerusakan di bumi. Kalau di Indonesia Belanda. Nah kalau kita tidak berperang, maka kita yang akan dibuat budak kita itu. Harta kita diambil, maka anak cucu kita, istri kita sengsara. Makanya jihad itu, perang itu hanya untuk kafir harbi. Kalau selain harbi gak boleh. Seperti dimi, musakman, mu'ahad. Ya, gitu. Makanya Al-Quran karena ada perang, maka ada ayat-ayat perang. Kalau di Bible juga gitu perjanjian lama, lebih sadis. Kalau Islam perang itu tidak boleh membunuh wanita, budak, anak kecil. Kalau ayat perang dalam Bible, bunuhlah semua, anak kecil, perempuan, wanita, binatang, musnahkan semua. Gitu. Jadi ayat-ayat perang itu ada di kitab suci. Asalkan perang itu perintah Allah.
untuk memerangi kafir harbi. Apa harbi itu? Memang mereka itu membuat kerusakan di bumi. Kalau di Indonesia, Belanda. Makanya kita dulu berjuang jihad itu untuk membela negara kita, ya, orang-orang, keluarga, tanah kita, tanah air. Nah gitu jihad itu, ya. Bukan langsung asal perang. Lihat Itulah dulu kafir yang- apa yang diperangi. Itulah seperti yang kayak beberapa tahun yang kejadian dulu kan, yang apa, yang memasukkan bom bunuh diri lah, iya kan, masuk ke dalam gereja, meledak. Saya itu mati Nah, masuk surga atau gimana? pertama, itu gereja itu kafir dhimmi, bukan harbi. Maka hadisnya, barang siapa yang mendolimi kafir dhimmi atau muahad, maka haram masuk surga. Mencium baunya saja gak bisa. Terus bunuh diri itu dosa besar dalam Islam. Jadi bukan jihad itu namanya. Pertama, kafirnya bukan harbi. Karena gereja-gereja di Indonesia ini bukan harbi itu. Minimal dhimmi itu. Dilarang oleh Rasulullah. Sehingga kalau ada orang mengatakan ngebom gereja itu jihad, ya enggak. Neraka itu malah. Karena bertentangan dengan hadis. Apa hadisnya? Barang siapa yang mendolimi kafir dhimmi atau apa muahad, maka jangankan masuk surga, mencium bau surga aja gak boleh. Gitu. Beda bang. Jangan langsung divonis. Dalam Islam kafir itu ada 4 loh. Harbi, dhimmi, musta'man, muahad. Cuma harbi saja yang boleh diperangi. Karena definisi harbi itu mereka yang membuat kerusakan di bumi. Gitu loh. Menantang Allah dan Rasulnya. Silakan. Gimana? Bang Juma silakan nambahin. Ya, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup apa yang disampaikan oleh Dinda Tahta. Iya udah dong, oke Bang. Iya. Ada lagi Pak pesan? Silakan. Khusus buat pesan Oke, Pak itu pesan tadi. bertanya. Itu kafir silakan. apa? Ya. Kafir apa yang tadi itu abang bilang? Apa yang Harbi itu kafir harbi. di dunia perang, ya. Yang kafir memang itu seperti layak. apa bang? Hah? Ya, Itu- kalau secara gampangnya biar sampean paham, kalau di Indonesia itu ya kafir seperti Belanda itu dulu nyerang Indonesia itu. Oh Belanda. Berarti bukan termasuk kami ke orang Kristen ini kayak Katolik Ya, enggak. apa gitu enggak kan? Oh. Kalau sampean ini namanya kafir dhimmi. Wajib kita lindungi, harus bersosial dengan baik. Oh, Ya. mantap bang. Iya. Berarti harus bisa lah. Kalau bisa minta tolong lah sama orang abang ya kan. Untuk apa? Zaman sekarang ini kan udah banyak sekarang nih. Apa namanya? Kayak gereja ditutup lah, inilah. Kan itu kan. Nggak ada hubungannya itu. Jadi Ya, saling- gini loh ya, tak kasih tahu. Pertama kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi Allah dan Rasulnya dengan membuat makar di atas muka bumi. Kalau kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tunduk pada penguasa Islam dan membayar jizya. Kafir muahad, yaitu orang kafir yang tinggal di negara kafir yang ada perjanjian damai dengan negara Islam. Kafir musta'man, yaitu orang kafir yang masuk ke negara Islam dan mendapatkan jaminan keamanan. Nah, seperti di Indonesia ini kan banyak agama, ada Hindu, Buddha, Katolik, Kristen. Ini bukan harbi. Buktinya kita apa? Bersosial dengan baik, saling melindungi. Kalau buat jembatan bareng ya ayo sosial itu. Ya, jangan orang-orang kan Kristen kan seakan-akan langsung fokus seakan-akan kafir itu sama. Ya, enggak ngerti bahwa kafir itu ada 4. Gitu ya. Tuh yang Gimana? tadi itu ya apa namanya? Kayak apa namanya? Kan bisa juga sih menyuruh apa kan kata abang tadi kan melindungi ya saling untuk bersosialisasi kan gitu kan. Padahal kan akhir-akhir inilah banyak sekali kejadian yang ke penutupan ibadah apa kan kadang kan itulah yang kita kadang minta tolong tak sama siapa lah kan. Tidak ada hubungannya. Oh nggak bisa Kalau ya? Oh Gini bang, kalau sampean membahas tentang penutupan ibadah, itu tidak ada hubungannya dengan agama Islam enggak. Maksudnya aturan negara sudah. Bahwasanya orang bangun masjid, syaratnya apa? Ada persyaratannya. Bangun gereja ada persyaratannya. Jangankan gereja, masjid sendiri kalau tidak memenuhi syarat, tidak boleh bang, gitu loh. Tidak usah lari ke sana. itu kan udah dibongkar bang, udah Kami dibongkar. dulu, Maksudku di TV One udah dibongkar. ya memenuhi Bang. syarat apa enggak?
kalau Nggak memenuhi syarat emang nggak bangun itu? kalau memang Islam bisa bang, Hmm? tanpa INB pun bisa. Nah, kata siapa? Itu memenuhi syarat kalau Islam itu. Di mana ada memenuhi syarat? Banyak bang, kan Wong, udah gini bang udah ya. di TV1 udah dibong, dia apa udah Ada gini didatakan. bang. Kami dengan Bang Juma. Bang Juma ini termasuk Amir di JCC. Kami bangun masjid loh di Belora itu. Izin kami itu berat masih. Padahal mayoritas Muslim. Cuma satu keluarga saja yang Kristen. 60 tahun tidak punya masjid desa itu. Walaupun gitu kami tidak sembarangan bangun. Masih izin ya wirawiri. Kemarin itu, tahun yang kemarin. Ya saya sendiri ngontrol ke sana 5 kali bangun masjid itu. Bukan langsung membangun. Perizinannya masih ruwet. Padahal mayoritas Muslim di situ. Berapa? 400 kakak. Kristennya cuma satu, itu pun jauh. Tapi izinnya sulit masih. Jadi tidak usah bahas tempat ibadah. Sama-sama punya aturan itu. Nah sekarang gereja. Ya kalian jemaahnya cuma 5 bangun masjid. Ya gimana? Wong kami di sini, saya di sini bang ya. Masjid itu 3 desa 1 masjidnya itu. Sampai keluar keluar kalau sholat itu. Ya, tidak bangun lagi kami itu di desa saya ini. Jadi tidak usahlah bahas-bahas tempat ibadah. Yang penting bangun tempat ibadah ada syaratnya, persyaratan. Kalau memang memenuhi syarat, boleh pasti. Mau masjid, mau gereja boleh. Gitu aja, jangan dikait-kaitkan ke situ. Oke, lanjut. Saya tambahkan sedikit gini saudara saya ya. Jadi secara histori aja kita berbicara. Kerajaan-kerajaan besar di Indonesia ini itu ada 3. Goa, Sriwijaya, Majapahit. Dan rata-rata mereka ini penduduknya kerajaan-kerajaan kalau dulu masa dianggap sebagai negara lah sekarang ini. Itu penduduknya mayoritas Islam. Kemudian mereka berhasil mengusir penjajah. Penjajah ini ratusan tahun sampai-sampai dia meninggalkan rumah ibadah. Mereka buat rumah ibadah. Apakah setelah kemudian rakyat Indonesia mengusir mereka kembali ke negara mereka, saking beringasnya mereka yang menjajah ini, apakah ada kemudian rumah ibadah mereka itu kita hancurkan oleh rakyat yang berjuang pada masa itu? Enggak, kita lestarikan malah sampai hari ini. Kalau didasari Islam itu dengan kebencian, enggak ada lagi gereja-gereja Belanda yang tersisa, habis. Jadi benar yang dikatakan oleh saudara Tahta tadi. Kita hidup di negara ini aman kok, Islam dengan Kristen itu aman. Sedikit ada riak, wah tiba-tiba dikatakan Islam kejam. Tapi kan yang mengatur semuanya kan ini pemerintah. Dari dusun, RT, desa, camat, dan semuanya dari desa. Semua dari pemerintah. Jadi kalau cerita-cerita tentang seperti itu, ya itu nggak berlaku. Kami umat Islam itu wajib hukumnya melindungi orang-orang kafir yang ada di tengah-tengah kami, yang tidak memerangi kami. Wajib hukumnya. Nggak boleh kemudian, nggak boleh. Nah, itu yang dikatakan oleh Dinda tadi. Dinda Tahta, barang siapa yang membunuh orang kafir yang tidak memerangi umat Islam, maka kata Rasulullah dia tidak akan mencium bau neraka, bau surga, apalagi masuk ke surga. Dan Rasul mengatakan dia tidak berasal dari golonganku. Makanya orang-orang yang hidup di Palestina, orang-orang Yahudi dan Nasrani waktu itu, ya hidup berdamai rukun dengan Rasulullah. Yang diperangi adalah yang memerangi. Tapi yang tidak memerangi, tidak ada yang kita perangi. Nah, serasa begitu, dan di dalam pengajaran kitab saudara pun ada yang kayak begitu-begitu. Bahkan kalau kita lihat di dalam kaidah perjanjian lama ya, perjanjian baru milik orang Yahudi, itu jangan dibiarkan apapun yang bernapas. Semua harus mati, laki, perempuan, dan seterusnya. Di Islam, dalam keadaan perang, kalau ada yang kemudian minta damai, itu diantar ke tempat yang aman, tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Dan belum ada di dalam kitab suci yang lain, di agama lain saya temukan dalam keadaan perang, kemudian lawannya itu menyerah,
lantas kemudian diantar ke tempat yang aman, dia dibasmi, dihabiskan apapun yang bernapas. Nah, inilah kebenaran Islam dari sisi ini. Jadi begitu datang Islam itu, saudaraku, memang diajarkan tentang ilmu militer di Al-Quran itu. Diajarkan strategi perang di Al-Quran itu. Kenapa? Karena sekarang ini kita aman, dunia ini aman. Tapi tidak ada yang bisa menjamin kemudian ke depan bisa aman-aman. Bisa jadi negara di tangga kita atau yang jauh dari negara kita ya menginginkan sesuatu di negara kita ini sehingga terjadi peperangan. Pasti umat Islam yang terdepan. Kenapa? Mereka sudah diajari dari kitabnya. Cara mempertahankan kedaulatan negara itu cuma di Islam. Cinta tanah air itu yang ada dalam kitabnya cuma di Islam. Kalau di agama Anda kasihi musuh. Datang penjajah ya diurut-urut kakinya, dikasih minyak, disayang-sayang musuh itu. Kalau di Islam enggak. Jadi ketika negara ini terancam kedaulatannya, maka yang berdiri di barisan depan itu yakin berjuta persen pasti umat Islam. Kalau yang lain pasti hanya berkhutbah. Kita ajaran kasihi musuh, biarkan aja masuk. Itu. Dan itu nggak bisa Anda katakan, oh tidak, oh yang terus kayak mana? Tampar pipi kiri, kasih yang kanan. Itu nggak ada. Nah di Islam itu sudah diatur. Makanya ada ilmu militer di Islam itu. Tentang peperangan diajarkan. Tetapi yang diperangi adalah yang memerangi. Yang tidak memerangi wajib hukumnya dilindungi. Haram hukumnya kata Rasulullah itu dibunuh. Barang siapa yang membunuhnya, maka dia tidak akan mencium surga. Bau surga pun tidak bisa dia cium. Apalagi masuk ke surga. Makanya kami nggak berani untuk kemudian mengganggu saudara-saudara kami Kristen. Adapun mereka yang kemudian bunuh diri, bom bunuh diri, mereka itu bukan mempelajari Islam. Karena di Islam tidak ada satu ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan seperti itu, nggak ada. Nggak ada. Mereka salah memahami Quran. Ketika jangan kau biarkan mereka, bunuhlah mereka. Itu ayat perang. Bukan ayat pada saat damai. Pada saat perang itu asbabun nusulnya jelas. Itu peperangan. Itu cerita masa lampau. Sama ketika ayat Nabi Musa alaihissalam memerangi kaum tertentu. Dia baca satu ayat itu. Kemudian ada yang mengiming-imingi dia. Dicuci otaknya. Ya itulah yang terjadi. Di Islam mana ada yang membenarkan itu? Nggak ada di Islam. Tidak ada perintah di Islam. Perintahnya adalah kemudian melindungi orang-orang yang tidak memerangi. Apapun keyakinannya. Itu di Islam tuh. Itu jelas di Al-Quran tuh. Ayat kasih sayang. Dan kasih sayang itu bukan hanya sebatas sesama Muslim. Tapi kasih sayangnya kepada seluruh alam semesta. Rahmatan lil alamin. Seperti itu saudaraku. Makanya di Islam ini, di Indonesia ini kita mayoritas Islam, tapi saudara Kristenku aman-aman aja kan? Aman-aman. Ya, karena memang kita sama-sama berjuang mengisi kemerdekaan. Kemudian memang Islam Kristen ini, ya misalnya kayak saya, saudara-saudara angkat saya Kristen taat sampai sekarang. Bahkan keluarga juga ada yang beragama Kristen. Begitu juga sebaliknya. Jadi adalah hal yang saya rasa garing lah kalau misalnya masih dipertanyakan tentang gereja ditutup dan itu dinisbahkan ke Islam. Enggak, saya rasa itu ada prosedur yang kemudian tidak dilengkapi. Nah sama yang baru-baru viral ini, dipiralkan kemudian dilarang orang beribadah di situ. Ya pastilah larang beribadah. Pertama bukan gereja, kedua yang beribadah cuma satu orang Kristen di sana. Tetapi yang datang ratusan keluarga dari luar desa yang datang ke sana mengganggu orang masyarakat selingkungan situ. Andai saja tempat ibadahnya itu gereja yang resmi, kemudian ya jadi saya kira terkait dengan negara kita ini sudah sangat-sangat menjalankan amanat rakyat untuk melindungi keyakinan setiap umat. Ya setiap penduduknya untuk memeluk agamanya secara bebas gitu. Sekira gitu dari saya. Silakan yang lain. Host, monitor host. Oke.
Oke, turun dulu Bang ya. Iya, makasih Oke. Bang. Terima kasih Pesan Ustaz. khusus, salam kenal ya Bang ya. Oke Bang, salam Sehat kenal Bang. selalu. Salam Iya, toleransi iya. Bang. Oke, Oke, amin. Bang Pel, apakah Anda masih ada? Iya Bang, ya. Bang host, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum, silakan saudara. Bang Pel punya materi baru kayak Bang Pel ya? Enggak juga, saya nyimak aja nih Pak, Bang Suma sama Pak. Oh gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain kali sama Bang Juma, silakan. Enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah. Masa Iya. orang nanya nggak boleh? Enggak, Nggak boleh. terkait dengan Tanya Bang Juma. ini Bang Suma, Pak Atta. Terkait dengan yang akan datang untuk menghakimi dunia dan akhirat itu. Iya. Apakah memang kewenangan menghakimi itu bisa dimiliki oleh seorang nabi? Iya. Burunda? Dinda Tahta silakan Dinda. Nanti saya tambah. Oh iya. Iya. Oh iya. Gini, semua para nabi itu dalam Islam bisa beri syafaat kepada umatnya. Makanya di dalam Matius 19:28 Yesus menghakimi 12 suku Israel dalam ayat itu. Nabi Muhammad juga gitu. Makanya di dalam hadis ya, ini dari hadis Abul Yaman. Ya, hadatsana Suhaib. Isi hadisnya gini. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa anal mahi alladhi yamhullah bihil kufra. Wa anal asiru alladhi yasurun nas ala qadami wa anal akib. Nabi Muhammad juga gitu. Jadi apa? Di sini artinya gini, sesungguhnya aku mempunyai banyak nama. Akulah Muhammad, akulah Ahmad, akulah penghapus yang melalui aku Allah menghapus kekufuran, dan akulah penggiring yang semua umat manusia digiring di atas kakiku. Maksudnya apa? Nanti para nabi ini bisa beri syafaat kepada umatnya masing-masing. Kalau umatnya Nabi Muhammad semuanya manusia. Kalau Yesus di dalam Matius 19:28 menghakimi 12 suku Israel. Bukan menghakimi seperti Tuhan, enggak. Umat ini butuh pertolongan. Tentu saja dia mengadu kepada yang diikutin. Kalau umat Islam ya Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, tolonglah kami ini umatmu. Kan gitu. Begitu juga orang Israel yang beriman kepada Yesus pasti minta keselamatan ke Yesus. Gimana ini Yesus? Saya ini umatmu. Ya, takut. Gitu maksudnya itu ya. Iya. Jadi bukan hanya Yesus, Nabi Muhammad juga menjadi apa? Semuanya digiring di telapak kakinya Nabi Muhammad nantinya. Seluruh manusia itu. Kalau Yesus Israel. Pak Ustadz, mungkin mohon maaf saya langsung klarifikasi. Kalau Yesus itu, mohon maaf, itu di Wahyu 19 ayat 11 sampai 21 itu, yang setia dan yang benar, ia akan menghakimi dunia dan berperang dengan adil. Ya. Jadi bukan cuma untuk 12 suku Israel, Pak Ustadz, tapi untuk semua. Karena walaupun dunia, akhirat itu juga mungkin yang tadi saya tanyakan di ayat di kitab Bapak mungkin tertulis jelas bahwa dia adalah yang memiliki pengetahuan tentang dunia dan akhirat dan akan datang untuk menghakimi dunia dan akhirat itu. Di mana? Di Al-Qur'an. Iya. Itu maksudnya la ilmu lisaah di situ Nabi Isa menjadi tanda pengetahuan hari kiamat. Karena dalam Islam, kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi tanda-tandanya dalam Islam diberitahu. Apa? Ya'juj Ma'juj, munculnya Dajjal, turunnya Isa, Ad-Duhan, ada 10 tanda. Berarti Isa di situ di ayat itu bukan tahu, tapi menjadi tanda pengetahuan untuk kita. Berarti kalau Isa sudah turun, kiamat sudah dekat gitu loh. Sama dengan gini, Tahta, kamu tahu hujan itu kapan turun? Ya gak tahu. Kalau tandanya Tahta, tahu saya. Apa? Mendung. Berarti mendung ini menjadi tanda pengetahuan bagi saya bahwa hujan akan turun. Makanya dalam surah Al-Zuhruf itu, la ilmul lisaah itu, Isa menjadi tanda pengetahuan bahwa dengan turunnya Isa, kiamat sudah dekat gitu loh. Bukan cuma Isa, termasuk Dajjal. Kan 10 tandanya.
Gitu. Ya. Iya. Gimana? Bukan kiamat yang di TikTok ya Pak? Bukan ya? Oke, saya tambahkan sedikit ya. Siap ya, mohon maaf. Iya, jadi gini saudaraku, kalaupun misalnya dikatakan dalam kitab Wahyu dia akan menghakimi seluruh manusia, ya itu juga tidak salah. Karena sudah banyak di luar daripada Bani Israel yang kemudian menjadikan dirinya itu sebagai panutan, bahkan menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Maka kemudian penghakimannya itu jelas. Materi penghakimannya itu sudah dibocorkan sebenarnya di dalam kitab saudara. Di dalam Yohanes 12 nomor 48. Bahwa barang siapa yang menolak aku, maka dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak. Nah sekarang yang jadi permasalahan ketika di Islam. Islam memang menjelaskan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah hakaman adlan. Ya. Tetapi ini maknanya adalah hakim-hakim, para hakim atau banyak hakim. Itu Isa itu seperti yang diterangkan oleh Dinda Tahta. Jadi Isa itu memang adalah hakaman adlan. Dia adalah hakim-hakim. Muridnya 12 tahta untuk kemudian menjadi hakim. Berarti dia memang bagian dari hakim. Tetapi kalau Allah, alaihissallahu bihkamil hakimin. Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Dialah yang memutuskan akhirnya nanti. Nabi Isa alaihissalam turun menjadi hakim kepada manusia yang mempertuhankan dirinya. Makanya ayat yang saya bacakan tadi, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam. Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa anak laki-lakinya perempuan ciptaanku bernama Maryam. Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia, kepada manusia agar mereka menyembah kepadamu selain daripada aku? Nabi Isa alaihissalam lantas mengatakan, maha suci engkau ya Allah. Aku tidak punya daya untuk mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yang aku katakan adalah apa yang kau perintahkan untuk aku katakan kepada mereka. Apa itu? Ani abudullah. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Rabbi wa rabbukum. Itu yang diajarkan. Pergilah dan kau sentuh aku Maria, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Al-Quran juga menyatakan seperti itu. Nah sekarang permasalahannya ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam menyatakan, tidak ya Rabb, saya tidak pernah mengajarkan mereka ini kemudian untuk menuhankan diriku. Apa yang aku ajarkan adalah apa yang kemudian engkau perintahkan untuk aku sampaikan kepada mereka. Aku ajarkan agar mereka menyembahnya kepadamu, karena engkau adalah Tuhanku dan Tuhannya mereka. Nah, itu juga tertera di dalam Matius 7. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa mereka dianggap pembuat kejahatan? Karena tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Itulah yang dihakimi nanti. Maka seluruh manusia akan dikumpulkan. Apa bocoran yang diajarkan oleh Yesus dalam kitab saudara? Bocorannya jelas. Bahwa dikatakan dalam kitab Yohanes, perkataan Yesus ketika datang kepada Bani Israel itulah yang akan menjadi tolak ukur orang itu diusir oleh Yesus atau tidak. Apa yang dikatakan? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Ini perkataan Yesus yang tidak diterima. Bukan perkataan Paulus, Lukas, Markus. Bukan, tapi perkataan Yesusnya. Ia sudah ada hakimnya. Jadi menjadi hakim itu sebenarnya bukan Yesus. Yang menjadi hakim itu adalah firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri.
Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Maka yang menjadi hakim nanti adalah segala firman yang engkau berikan, yang telah kuberikan kepada mereka. Itulah yang akan menjadi hakim. Berarti yang menjadi hakim di sini bukan Yesus, tetapi Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Yesus hanya penyampai firman. Ini pernyataan beliau. Barang siapa yang menolak aku, ia tidak dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus tidak menghakimi, tetapi Yesus hanya melihat siapa yang mengikuti perkataanku ketika aku datang sebagai guru kepada Bani Israel, siapa yang tidak mengikuti tapi mengaku mengikuti, siapa yang nyamar-nyamar jadi pengikutku padahal mereka adalah penyembahku. Aku tidak pernah mengajarkan untuk mengikuti, untuk menyembahku. Aku ajarkan mengikuti aku. Ketika aku sujud ibadah, kamu harus sujud. Ketika aku taat Taurat, kamu harus taat Taurat. Ketika aku menyembah kepada esensi yang ada di langit, kamu harus menyembah esensi yang langit. Ketika aku mengatakan diriku utusan, kamu juga harus mengakui diriku utusan. Itu baru pengikut. Kalau aku mengatakan diriku utusan Tuhan, tapi ada yang mengaku pengikutku, tetapi mengatakan aku adalah Tuhan, itu adalah pengikut palsu. Itu adalah penyelundup. Itu adalah penyamar-penyamar yang ngaku dengan mulutnya saya ini pengikut, saya ini diikuti, tapi sebenarnya bukan saya yang diikuti. Yang diikuti adalah bapak mereka, yaitu yang mengajarkan untuk menuhankan diriku. Pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 27. Jelas itu. Jadi Yesus itu hakim, menghakimi kita. Boleh. Umat Islam dihakimi. Wahai umat Islam, kenapa engkau tidak mempertuhankan Yesus? Lah, perkataannya, dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Dan kami mengakui dia utusan Tuhan. Lolos. Nah, Bu Dandi, kenapa kau menuhankan aku? Adakah ajaranku agar manusia menuhankan aku? Enggak ada, bro. Tapi kenapa kemudian kau menuhankan aku? Ya karena kamu akan menghakimi. Lah ini sekarang saya menghakimi. Di hadapan Allah aku menghakimi. Supaya Allah kemudian memutuskan perkara ini. Makanya Yesus mengatakan tentang siapa yang duduk di kananku dan siapa yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak. Tetapi Bapa lah yang berhak untuk menentukan tempat di mana mereka itu akan duduk. Itu pernyataan Yesus. Tapi kalau kita mengimani, terlanjur cinta, terlanjur sayang kepada Yesus, ya mau kayak mana lagi? Dipaksa seperti apapun tidak akan bisa. Ujung-ujungnya nanti teriak, udahlah, mau pecah kepalaku ini kurasa. Nah, karena bertentangan antara imannya dengan akalnya. Saya kira begitu, saudara-saudara sekalian. Di sini ada Ibu Darni, teman baik. Mudah-mudahan malam ini tidak lagi teriak-teriak seperti semalam. Waktu dan tempat dipersilakan. Gimana kabarnya Bu Dari? Sehat, Bu? Selamat malam. Negornya gini, Bang, negornya gini, Bang. Selamat malam, Bu Darni. Waduh. Enggak begitu dong. Itu apa itu loh? Itu yang pendek langit tuh. Oh iya betul. Jadi izin menurut analisa buku saya yang belum saya rilis, Daeng Darni ini sudah kembali ke jalan yang benar, gitu. Nih, alhamdulillah. Ya lanjut, saudara-saudara. Host, sponsor dulu, host. Bentar, sponsor dulu ya. Sponsor dulu. Oke. Ya udah silakan Bang Ardi. Kan Bang Ardi mau diatur juga. Ya silakan. Ya, teman-teman yang di bawah bantu tap-tap layarnya ya, dan juga bantu follow juga akunnya hostnya ini sama akunnya Bang Zuma dan akun teman-teman kita yang di atas sini. Bantu follow ya teman-teman. Thank you. Jangan lupa YouTube-nya Bang Zuma juga. Jangan lupa di subscribe. Bang Handi, Bang Ustadz Tahta. Handi Celebes dan juga Ustadz Tahta itu ada YouTube-nya juga. Hostnya juga ya. Hostnya juga ya. Tahta Channel. Iya. Yang penting catatan channel yang penting di. Oke, thank you teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Lanjut Bu Darni silakan. Bu Darni ya. Sebenarnya tadi aku di ruangan di mana yang ada Bang Andi juga ada Mican tadi. Tapi di sana tadi aku nggak dikasih ruang untuk bicara, jadi malas aku keluar. Pusing pelaku. Sampai sini mau pusing lagi kayaknya nanti. Oh kalau di tempat aku dikasih bicara ya Bu Darni ya.
Ya. Jadi gini, Ini topiknya sini saya kasih topik benar nih ke Bang Juma ya. Saya kasih topik ya. Topiknya tadi Bang Juma belum. Bang Hendy tadi tadi belum habis itu. Oh, belum selesai. Sorry, lanjut. Iya, Sorry, dia sorry. mungkin gini, Bu. tunggu tentang hakim yang adil ya. Di dalam hadis Sahih Muslim 127. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya. Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Yohanes 9 ayat 39. Yesus berkata, aku akan datang ke dunia. Dunia ya, dunia. Bukannya ke Israel, bukan. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, kata Yesus ya. Dan yang hidup aku telah mati, maka lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi di iman kami Kristen, Yesuslah yang akan menghakimi dunia. Nah, itu Bang Juma. Iya Bu Darni, tidak masalah. Yesus mau menghakimi dunia, menghakimi seluruh makhluk. Bahkan kalau perlu malaikat dijejer dihakimi oleh Yesus, tidak ada masalah. Sekarang permasalahannya adalah kita ini semua akan menjadi pesakitan. Kita akan dihakimi satu-satu. Nah, sekarang masalahnya yang menjadi dasar penghakiman itu adalah perkataannya dia ketika dia datang ke Bani Israel. Apa yang dikatakan kepada Bani Israel, itulah yang menjadi hakimnya. Nah, kami umat Islam mengimani dia sebagai rasul. Jadi di penghakimannya kemudian ya kami santai-santai aja. Kami ditanya ya kami sambil rokok, sambil minum kopi. Kenapa bang? Aku mau nanya, kamu kok santai kali? Ya santai, emang kenapa? Waktu di dunia kenapa kamu gak mempertuhankan aku? Loh, kata siapa kamu Tuhan? Oh jadi kamu gak mengetahui saya Tuhan? Enggak, karena memang ajaranmu gak ada yang mengatakan dirimu Tuhan. Oke, lolos. Nah sekarang Bu Darni yang ditanya, kamu kenapa menuhankan aku? Mana ajaranku yang mengatakan bahwa akulah Tuhan pencipta langit dan bumi? Ada nggak? Sedangkan aku mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan di waktu yang bersamaan aku mengatakan hidup kekal itu juga mengenal aku yang Engkau utus. Nah sekarang untuk mendapatkan hidup yang kekal ada berapa Tuhan? Satu. Di satu Tuhan ini Yesus sudah sebagai apa? Utusannya. Lalu eporia penghakiman ini mau semuanya dihakimi, semua makhluk dihakimi, semua malaikat dihakimi, EGP dengan semua itu. Toh dia bukan pencipta langit dan bumi, dia hanya diutus, makanya dia datang kedua kalinya karena kemudian dia malu kepada Tuhannya. Makanya dia ditanya dalam Al-Quran, Kadia, come here. Apakah kamu yang mengajarkan mereka-mereka ini untuk menuhankan engkau selain daripada aku? Maha suci engkau ya Allah. Aku sudah mengatakan kepada mereka, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku sudah mengatakan kepada mereka, berkata pun semua yang kukatakan itu berasal dari dirimu, bukan dari diriku sendiri. Bahkan aku mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tapi masih ada juga yang kekeh mempertahankan imannya untuk menuhankan diriku. Siapa yang salah Tuhan? Aku sudah mengajarkan kepada mereka untuk menyembah hanya kepadamu. Tapi ternyata karena kesombongan, kecongkakan hati mereka, mereka melakukan kemaksiatan, menganggap diri mereka melakukan kebaikan. Bahkan sudah ada pesanku. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, maran, akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendakmu. Nah, tidak ada kehendakmu agar aku mengajarkan kepada mereka untuk menuhankan aku. Nggak ada Tuhan. Kamulah yang mempersaksikan itu. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Al-Ma'idah kalau nggak salah ya Dinda Tahta. Al-Ma'idah ayat 100, Ali Imran ya.
Ali Imran ayat 116 gini bunyinya. Sebelum yang lainnya. Dalam Ali Imran ayat 100 Ali Imran. Al-Maidah, Al-Maidah. Dinda tahta Al-Maidah ya. Saja. Ustaz, Bunda. Al-Maidah ayat 116. Di situ kemudian Nabi Isa alaihissalam begini. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li ay an aqula ma laysa li bihaqqa. Nah, dia katakan begini. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk mempertuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan, ya Tuhanku. Jika aku pernah mengatakan itu, kata Nabi Isa, jika aku pernah mengatakan itu, wahai Tuhanku, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Innaka anta allamul ghuyub. Jadi Nabi Isa mengatakan, aku tidak pernah mengatakan itu. Dan kalaupun aku pernah mengatakan itu, pasti engkau tahu. Karena engkaulah yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Itu Nabi Isa mengatakan ini. Makanya dia kata, segala yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan. Nah, oleh karena itulah kemudian, ya orang yang mempertuhankan ketika dia datang menjadi hakim, ya udah pasti di neraka dong. Karena dikatakan, enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Kejahatan, di dalam Matius 13 nomor 50, orang yang jahat atau orang yang melakukan kejahatan dilempar ke dalam api neraka. Ya kayak gitulah adanya. Kayak mana itu? Silakan. Udah, aku ya Bang Juma. Mazmur 50 ayat Bu 6. Darni 10 detik. Bu Darni 10 detik. Ya. Bu Darni Kadia. Lanjut. Aku ya. Mazmur 50 ayat 6. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Udah. Mazmur 75 ayat 3. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Nah, sesuai dengan Yesaya 33 ayat 32, sebab Tuhan ialah hakim. Jelas, Yesus sudah tertulis dalam Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Jelas, Tuhan akan membalas setiap perbuatan orang, tertulis di dalam Matius 25 ayat 31 dan 32. Tuhan ialah Raja kita. Jelas Yesus dikatakan Raja dari segala Raja. Tuhan adalah penyelamat kita. Jelas sekali bahwasanya Yesus adalah penyelamat bangsa. Demikian. Jelas Yesus adalah Tuhan dan Hakim yang adil. Oke, sebelum ke yang lain, Bu Darni, kalau hanya sekedar hakim, makanya tadi dikatakan di dalam hadisnya yang saya bacakan kepada Ibu, dikatakan hakaman adalan. Artinya hakim-hakim. Nabi Isa itu bagian dari hakim-hakim. Memang dia adalah hakim. Setiap nabi adalah hakim untuk mengatakan bahwa kamu keliru, engkau telah benar, mengakui aku sebagai utusan Tuhan. Itu sebagai hakim dia. Hakaman adalan. Bukan biahkamil hakimin. Kalau Tuhan itu kedudukannya biahkamil hakimin. Kalau utusan-utusan yang akan menjadi hakim adalah hakaman adalan.
Jadi ada hakim-hakim, ada hakim yang paling adil. Dialah Tuhan. Makanya kalau Anda menjadikan Mazmur bahwa Tuhan itu adalah hakim hanya karena dikatakan Tuhan adalah hakim dan Yesus adalah hakim, maka Tuhan yang dimaksud di situ adalah Yesus. Keliru besar. Saya bacakan nih. Matius 19 nomor 28. Bu Darni pegangan di kursi. Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta. Untuk apa? Untuk menghakimi. Krino dalam bahasa Yunani. Krino. Kamu yang 12 orang ini akan duduk juga, kamu yang mengikuti aku ini akan duduk juga di atas 12 tahta untuk krino, untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi kamu yang mengikuti aku menjadi hakim juga. Berarti kamu Tuhan juga. Terbantahkan, Bu. Jadi untuk membedakan keadaan di mana Yesus datang untuk kedua kalinya, dia mau menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, ketika aku datang kepada Bani Israel, aku tidak pernah mengajari mereka yang 2 miliar lebih ini mempertuhankan aku. Tak pernah. Al-Quran menjelaskan, dan sekiranya itu terjadi, maka engkaulah yang lebih tahu. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Engkaulah yang mengetahui tentang aku, sedangkan aku tidak mengetahui tentang kamu. Engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. Itu yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau kemudian dia menghakimi bahwa Ibu Darni yang baik hati ini mengatakan, di dalam kitab ibu sendiri dikatakan bahwasanya tentang siapa yang ada di kiriku dan siapa yang di kananku, aku tidak tahu. Aku tidak punya hak. Itu sudah jelaskan di dalam kitab saudara, itu dikatakan begitu. Jadi ya ibu menganggap Yesus ini sebagai Tuhan hanya karena cinta ajanya. Cinta buta tapinya. Cobalah ibu dudukkan perkara-perkara. Oh, dia hakim. Dia datang menghakimi. Dia akan datang bersama malaikat berlaksa-laksa. Dan seterusnya. Coba dudukkan itu. Ibu bikin list. Yang sisi keilahian Yesus. 1. Dia bangkit dari kematian. 2. Dia datang lagi bersama dengan malaikat-malaikatnya. 3. Dia menjadi hakim. 4. Apalagi keempat? Apalagi keempat? Gak ada, cuma itu aja. Nah, bikin list yang sebaliknya. Bukti Yesus bukan Tuhan. 1. Tidak maha pencipta. Tidak maha suci. Tidak maha kuasa. Tidak maha perkasa. Tidak maha mulia. Tidak maha hidup. Tidak menghidupkan. Tidak mematikan. Apalagi? Banyak yang menggugurkan itu. Jadi dia bukan Tuhan. Mau seindah apapun tulisan ibu untuk mengurus Yesus Tuhan yang maha kuasa. Di mana dalilnya Yesus maha kuasa? Aku telah diberi kuasa. Tidak maha kuasa sampean. Dia maha berkehendak. Di mana tertulis? Yang tertulis, aku tidak dapat berbuat apa. Wah, jugur lagi. Terus apa lagi? Gak ada, Bu. Gak ada. Maka tolonglah berdamai dengan akal dan kitab yang Anda pegang. Itu dulu, berdamai dulu. Jangan kedepankan cinta. Sama seperti ketika ibu mencintai seorang laki-laki, menyukai seorang laki-laki, tengok dulu. Jangan hanya karena dengar suaranya, caranya menjelaskan, belum pernah lihat wajahnya, mana tahu begitu ketemu ibu lari. Jadi harus betul-betul berdasarkan kaidah absolutnya dulu. Gitu. Masa kami umat Islam yang lebih beriman ke Yesus daripada ibu? Kami lebih beriman loh. Ketika dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Kami lebih beriman ke itu, data itu daripada ibu. Padahal hadiahnya hidup kekal loh.
Hadiahnya hidup kekal. Tapi ibu tidak. Oh, kamu salah, Yesus. Kamu salah. Hidup kekal itu adalah kami mengenal Engkau sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Oh, ibu jadi pengikut Paulus berarti. Karena itu hanya ada di Paulus. Itu nggak ada di Yesus. Saya kira begitu, Bu Darni. Silakan ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Iya, makasih Bang Juma. Kalau di Matius 25 ayat 31 itu, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi memang hak kewenangan untuk menghakimi itu mutlak adalah hak Sang Pencipta, hak dari Yang Maha Kuasa. Tidak ada seorang nabi. Kalau yang tadi Bang Suma analogikan itu menghakimi dalam pengertian yang lain, memberikan pengajaran berupa petunjuk sebagai rambu-rambu untuk ditaati, sehingga Tuhan berkata, aku akan menghakimi engkau sesuai dengan perbuatanmu. Yang lebih simpel lagi di dalam hukum kami itu, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Itu yang menjadi penghakimanmu. Sehingga tadi Bang katakan bahwa menghakimi sesuai dengan perbuatan. Tetapi ada penghakiman yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya padaku maka dia akan diselamatkan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mungkin dalam konteks yang itu, sehingga penghakiman itu adalah milik daripada Yesua Al-Masih atau Isa Al-Masih tadi, atau Yesus. Itu Pak Suma. Mungkin nanti Bu Darmi tolong tambahkan. Ya. Sebelum ke Bu Darni dulu ya, dengan sahabat muslim habis ini ya. Gini saudara, supaya kita tidak terlalu melebar. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan, Yesus berkata, ini bukan Bang Suma nih ya, Yesus ya. Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal yang duduk di sebelah kananku, atau yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak. Ini perkataan siapa? Perkataan Yesus. Didomi, aku tidak berhak untuk memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang. Bagi siapa? Bapakku telah menyediakannya. Tolong berdamai dengan dalil. Kami lebih menghargai data ini. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku, domba dan kambing yang tadi yang saudara maksud, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran, oleh hadits. Hakaman adlan berbeda dengan biahkamil hakimin. Mereka, Yesus ini memang yang menentukan bahwa yang di sebelah kananku ini disebut domba, yang di sebelah kiriku ini disebut kambing. Kenapa? Yang menuhankan aku ke kiri, yang menganggap aku rasul ke kanan. Tentang apa yang akan mereka dapatkan, yang menentukan itu adalah Tuhanku. Kepada siapa Bapakku sudah tentukan itu. Itu dalil di kitab saudara. Makanya saya sangat berhati-hati. Markus 10 nomor 40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak. Ini Yesus sudah mengatakan aku tidak berhak. Emos dalam bahasa Yunani. Aku tidak berhak. Ya, itu bukan milik kepunyaanku. Bukan. Dikatakan di dalam bahasa Yunaninya also, bukan punyaku. Itu bukan hakku untuk aku sampaikan kepada, aku tidak punya hak untuk kemudian memberikan kepada siapapun. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan oleh Bapakku. Bapakku, Bapak sama dengan Tuhan, Bapakku sama dengan Tuhanku. Theosku. Jadi mau kayak mana? Kami umat Islam mengakui dia. Ya, kami sudah mengakui dia sebagai hakim.
Lagi-lagi kami menang nih dari teman-teman Kristen. Kami mengakui dia hakaman adalan, kami akui. Tapi dia bukan biahkamil hakimin, yang akan mengadili dengan seadil-adilnya. Nah, itu juga dibuktikan oleh kitab saudara. Markus 10:40, Matius 20:23. Yesus memang datang. Siapa yang menuhankan aku? Siapa yang menganggapku rasul? Ini loh. Makanya dikatakan Yohanes 12 nomor 48 bahwa siapa yang menolak aku. Nah, sekarang ketika Yesus datang, dia ditolak sebagai Tuhan atau ditolak sebagai utusan Tuhan? Ditolak sebagai utusan Tuhan. Dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan, yaitu firman yang kukatakan kepada mereka. Maksudnya hakimnya di sini adalah firman yang kuterima dari Bapa, yang kusampaikan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak. Artinya perkataan-perkataan Tuhan inilah yang akan menjadi hakim. Nah, sekarang justru teman-teman Kristen menuhankan Yesus berdasarkan ajaran orang Farisi. Sekira begitu. Silakan Dinda Tahta atau Bang Handi atau Bang Ardi, silakan yang mau tambahkan. Nggak usah, Bang Juma aja lah. Lanjutkan. Bang Handi. Lanjut Ustadz Zuma, Gurunda, silakan. Masya Allah, makasih. Ukhti Fadila mungkin. Kalau nggak ada silakan teman-teman Kristen. Aku menguatkan ya. Jelas sekali di dalam Yesaya 33 ayat 32 ini teman-teman. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Seharusnya kalau memang hanya Allah itu saja yang kalian maksud sebagai hakim yang adil, seharusnya di Alkitab ini tidak dicatat atau di hadis tidak dicatat Isa atau Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jadi kan ini membuat bingung masyarakat, itu membuat bingung umat. Tetapi kenapa itu dicatat? Ya memang Yesuslah Tuhan itu. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pemberi hukum. Yesus ialah Raja kita. Dia sudah ditulis di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 38, ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itulah Yesus. Nah, dia akan menyelamatkan kita. Kami umat Kristen sudah sangat fix, sudah sangat 100% mempercayai, mengimani bahwasanya Yesuslah juru selamat, penyelamat kami. Nah, itu. Nggak ada lagi tawar-tawar menawar. Kalau aku sudah tawar menawar lagi, kalau aku sudah jatuh lagi dari ayat ini, sudah sangat kuat mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang bisa menghakimi, tidak ada yang lain. Terima kasih teman-teman. Jadi gini Bu Darni, Tuhan itu adalah hakim. Dia yang menghakimi, betul. Tapi masalahnya Tuhan itu bukan makhluk. Sekali lagi saya katakan, Tuhan itu bukan makhluk sehingga dia kemudian jadi makhluk. Tuhan itu hakikat yang tak terlihat, dimensi yang tidak bisa terukur. Itulah Tuhan. Berkat Tuhan kemudian kemahakuasaannya mengutus utusannya. Utusan-utusan Tuhan itulah yang disebut dalam agama kita nabi dan rasul. Jadi Tuhan yang maha menghakimi ini mengutus kemudian utusannya. Ketika para utusan ini diutus, dia menyampaikan risalah kenabiannya. Nabi Musa menyampaikan risalah kenabiannya, risalah kerasulannya. Abraham menyampaikan risalah kerasulannya. Yesus menyampaikan risalah kerasulannya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan risalah kerasulannya. Satu-satunya utusan Tuhan yang kemudian dituhankan hanya Yesus. Maka dia kudu datang kemudian menjelaskan kepada manusia bahwa dia bukan Tuhan. Apa buktinya pernyataan Bang Suma?
Di dalam Yohanes 12:48 itunya. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Kedatangan beliau menyampaikan firman. Firmannya ditolak. Apa isi firmannya? Aku utusan Tuhan, wahai Bani Israel. Aku utusan Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan Kristen? Kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Hubungannya apa? Hubungannya Yesus ketika datang kepada Bani Israel meminta kepada murid-murid pengikutnya agar waspada kepada orang Farisi. Karena orang Farisi ini akan keluar menjual Yesus, mentobatkan orang masuk menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi ini tersebut. Itulah Kristen yang nebeng ke orang Farisi, yang digolongkan sebagai kambing. Kenapa? Karena mereka mempertuhankan utusan Tuhan. Jadi Yesus datang sebagai hakim untuk menjelaskan, wahai yang menyembahku, aku akan memutuskan perkara. Aku ini utusan Tuhan, bukan Tuhan. Itulah yang tujuan kedatangan Yesus. Kenapa dia yang datang? Kenapa bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa bukan Nabi Musa? Karena Nabi Musa tidak ada yang mempertuhankan dia. Karena Nabi Muhammad SAW tidak ada yang mempertuhankan dia. Nggak ada yang menyembahnya selain daripada Allah. Maka kemudian Yesus turun untuk kemudian menjelaskan, aku ini bukan Tuhan. Kenapa kau mempertuhankan aku? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa aku tidak mengenal engkau? Karena aku datang hanya untuk umatku Bani Israel. Kalian siapa? Aku tidak kenal kalian. Sudah tertulis di dalam Matius, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tapi ada yang mengatakan di Matius 28, wahai Tuhan Yesus, apa itu? Engkau memerintahkan orang di luar Bani Israel. Siapa yang mengajarkan itu? Tidak mungkin aku menjilat ludahku sendiri. Aku sudah mengatakan, aku datang hanya untuk Bani Israel tok. Bahkan aku berpesan kepada ke-12 muridku, jangan ke bangsa lain. Tapi ada yang mengajarkan begini. Karena aku sudah katakan kepada muridku, waspadalah kepada ahli kitab, waspadalah kepada orang Farisi. Karena mereka akan melakukan penyesatan. Hasil penyesatannya inilah kalian. Masih ada kesempatan kan untuk belajar, Ibu Darni? Jadi Yesus itu adalah hakim untuk kemudian datang menentukan mana Bani Israel, mana Bani yang nyamar-nyamar sebagai Bani Israel. Kenapa enggak sekalian aja menjadi pengikutnya? Aku mencintaimu Yesus. Aku ingin menjadi pengikutmu, tapi aku bukan Bani Israel. Kayak mana bisa menjadi pengikutmu? Solusinya masuk jadi Islam. Kenapa? Di Islam itu satu-satunya agama yang mendudukkan perkara Yesus pada tempatnya. Dia adalah nabi, dia adalah rasul, dia utusan Allah, manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Tuhan. Mau apa lagi? Di Islamlah tempatnya, solusinya itu. Maka orang yang menjadi mu'alaf, mereka mengatakan, aku tidak meninggalkan Yesus. Aku datang kepada Yesus. Karena hanya di Islam, Yesus itu tidak lagi terkutuk, Yesus itu tidak lagi dihinakan, Yesus itu tidak lagi dimakan dagingnya, Yesus itu tidak lagi diminum dagingnya. Hanya di Islam, Yesus itu dimuliakan. Makanya sepanjang dialog, sepanjang debat, tugas umat Islam itu kalau kita lihat secara kasat mata, membela Yesus. Menginginkan kemenangan terhadap Yesus. Menginginkan kebebasan Yesus dari orang-orang yang menyembah dirinya. Tapi kalau di Kristen, tidak mau.
Oh, Yesus itu harus anak domba. Yesus itu harus mati disalib. Yesus itu harus diminum darahnya. Yesus itu harus dimakan darahnya. Pokoknya dia Tuhan. Tak ada lagi. Dia adalah Tuhan. Mau apapun yang terjadi, pokoknya dia Tuhan. Seakan-akan dia lebih Yesus daripada orang-orang ini. Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tapi kalau Bu Darni, ia berkata-kata sekehendak imannya. Pokoknya apapun yang terjadi, Bang Suma. Mau dunia ini seperti apapun, Bang Suma, aku tetap akan menuhankan Yesus. Yesus sendiri mengatakan di hadapan Tuhannya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lah Bu Dani berani mengatakan sesuatu yang melampaui Yesus. Ayolah Bu Dani, pelukan, rangkulan kita. Mencintai Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagai orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan itu hanya ditemukan di Islam. Demikian. Mengapa para nabi tidak dicatat sebagai hakim yang adil, Bang Juma? Jawabannya, karena mereka adalah hanya manusia biasa, hanya nabi. Tetapi kalau Yesus, kan sudah dikatakan tadi, hanya Tuhanlah hakim. Jelas, Yesus adalah hakim. Jelas dia Tuhan. Kenapa dia dicatat? Kalau enggak dia Tuhan atau hanya karena dia utusan saja, tidak mungkin dicatat dia sebagai hakim yang adil, Bang Juma. Bukan untuk Israel kan, ditulis di dalam Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia loh. Emangnya kalau wilayah dunia itu dari mana ke mana, Bang Juma? Iya Bu, betul. Tentang Yesus kan ini sudah membumi. Sudah mendunia. Oleh karena itulah kemudian ajaran penyembahan terhadap utusan Tuhan ini kan sudah mendunia, Ibu. Maka dia datang untuk menghakimi dunia. Karena sudah mendunia orang-orang yang menuhankan dirinya. Kalau Ibu mengatakan satu-satunya nabi yang menjadi hakim, loh, coba Ibu telah lagi, pasang kupingnya baik-baik. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan. Nah, bagaimana dengan Nabi Musa? Meskipun Nabi Musa tidak mengatakan itu, tetapi secara kasat mata kita melihat Nabi Musa diajarkan untuk diikuti ajaran-ajarannya. Baca Ulangan 11 nomor 1. Ikutilah ketetapan-ketetapan hukum-hukumku yang kuajarkan melalui hambaku Musa. Barang siapa yang mengikuti hambaku Musa, dia mendapatkan hidup. Lanjut usianya. Ulangan 6. Ulangan 4. 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 2. Dan seterusnya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW apalagi? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kurang apa lagi? Barang siapa yang mencintai pencipta langit dan bumi, wahai Nabi Muhammad, ajarkan kepada mereka agar mereka mengikuti engkau. Barang siapa yang tidak mengikuti engkau, neraka. Mengikuti engkau, surga. Kurang apa lagi? Itu hakimnya. Hakimnya kami umat Islam adalah perkataan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Wahai manusia, salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Kalau kau tidak salat, hakimnya apa? Kalau kau tidak salat, neraka. Kalau kau salat, surga Firdaus. Hakimnya jelas kok. Jadi semua akan menjadi hakim. Yang menjadi hakim adalah ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Yang ditolak ajarannya akan dihakimi neraka. Yang taat kepada ajaran Nabi Musa dihakimi dengan surga. Diberikan upah surga. Begitu juga Yesus. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang aku ajarkan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Selesai. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Itulah hakimnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Umat Islam akan dihakimi dengan cara apa? Melihat kaidah ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW, surga. Barang siapa yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, neraka. Berarti dia juga hakim. Tapi untuk menentukan itu semua,
adalah Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Esensi tertinggi. Jadi para nabi ini semua hakim. Ajaran-ajarannya ini semua hakim. Tetapi kemudian Yesus mengatakan, maukah engkau aku ajarkan? Ini kata Yesus. Maukah engkau aku ajarkan? Kepada siapakah engkau harus takut? Kata Yesus nih. Apa yang dilanjut pernyataan Yesus berikutnya? Takutlah kalian kepada Dia yang sanggup membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Itu kata siapa? Kata Yesus. Dia tidak mengatakan, takutlah engkau kepadaku. Kenapa anda Yesus mengatakan begitu? Sebab Yesus menerangkan dalam Matius 10 nomor 30, nomor 23. Tentang cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau yang duduk di sebelah kiriku dilempar ke neraka, aku tidak berhak memberikannya. Kananku yang akan dibawa ke surga, kiriku akan dilempar ke neraka, aku tidak berhak untuk memberikannya. Tetapi itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku, Tuhanku telah menyediakannya. Selesai, Bu Darni. Selesai. Bang Juma, Iya, tunggu. silakan. Bang Juma. Silakan. Tunggu ya. Ya, aku tunggu. Nabi Muhammad berkata, demi Allah, meskipun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu apa yang akan Allah lakukan padaku. Terus aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku dan dirimu. Dan bagaimana mungkin aku Muhammad bercerita entah kamu pergi ke surga atau tidak. Terus Muhammad juga berkata, tidak ada seorang pun yang masuk ke surga karena amalnya. Tidak juga dengan diri. Tetapi tengok kata Yesus. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Tengok lagi kata Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 25. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi mana aku pilih? Muhammad berkata dia tidak menjamin. Aku tidak tahu, sedangkan aku pun nggak tahu aku di surga atau tidak. Yesus mengatakan, jika engkau mempercaya aku, engkau akan hidup walaupun kau sudah mati, katanya. Jadi mana yang kupercayai? Kan aku lebih percaya Yesus dong. Iya, baik. Kalau ibu percaya kepada Yesus, berarti harus ibu percaya bahwa dia mengatakan bahwa semua manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Perbuatan masing-masing ini berdasarkan terhadap pernyataan-pernyataan firman yang datang dibawa oleh beliau. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW mengatakan demikian? Kenapa? Karena Rasulullah SAW menghindari agar orang-orang yang lemah akal tidak mempertuhankan dirinya. Disebabkan oleh kedahsyatan perkataannya. Apa yang diuraikan di dalam Al-Quran, itu semuanya terjadi sesuai dengan kodratnya, kadarnya masing-masing. Ketika Al-Quran mengatakan A, ditemukan A, sesuai, absolut. Ketika dia mengatakan B, sesuai, absolut. Lalu lantas orang mengatakan, ini kalau bukan Tuhan siapa lagi nih? Nabi Muhammad ini. Dia ini Tuhan ini pasti. Itu yang dihindarkan oleh beliau. Sehingga dia menyatakan itu. Dan memang itu kodratnya seperti itu. Dia bukan Tuhan. Yang menentukan keselamatan itu adalah Allah. Tetapi Allah sudah menggariskan kuncinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, jika kamu mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Niscaya pencipta langit dan bumi akan mencintaimu dan mengampuni semua kesalahanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkan itu. Lalu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, wahai umatku, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Bayangkan itu. Lalu kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun jelas sekali Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya jaminan itu jelas nyata. Kada aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang Islam.
Sungguh beruntung orang-orang muslim, sungguh beruntung orang-orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk, ikhlas di dalam salatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, memelihara kelaminnya dari hal-hal kemaksiatan kecuali kepada istrinya, illa ala azwajihim. Apa kata Allah? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara salat-salatnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang salat, yang bayar zakat, yang tidak berzina, yang memelihara mulutnya, yang memegang janjinya, akan mewarisi. Apa yang diwarisi? Alladzina yarithuna firdaus, mereka itulah yang mewarisi firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kurang apa lagi coba? Jaminannya jelas. Yang salat, yang zakat, yang menjaga kemaluannya, yang menjaga lisannya, apalagi yang khusyuk menjaga salatnya, yang menjaga salatnya. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Ulaika humul warisun, mereka itulah orang yang mewarisi firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Janjinya jelas, nggak ada keraguan. Tetapi kemudian karena baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak mau melangkahi Allah, maka dia mengatakan, aku tidak tahu, semuanya atas kehendak Allah. Itulah ilmu tauhid. Harus semuanya berpegang hanya kepada Allah. Itulah ilmu tauhid. Tak boleh kemudian kita mengatakan, oh, saya akan begini, nggak boleh. Makanya di Islam itu insya Allah semua diserahkan kepada Allah. Allah yang menentukan. Sama seperti Yesus, aku tidak berhak. Yang berhak itu antara yang di atas. Sekira begitu Ibu Darni. Ya, pemahaman Al-Quran dan pemahaman hadis yang saya uraikan menurut apa yang Ibu bahasakan tadi. Silakan. Silakan Dinda, teman-teman muslim yang mau menambahkan. Kalau ada yang mau masuk silakan aja masuk. Saya memantau sebentar. Silakan. Begini, kan tadi dia dibilang Nabi Muhammad berkata, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, walaupun berbuat baik, walaupun dia sholat, walaupun dia pokoknya berbuat amalnya, tidak juga dengan diriku. Jadi kalau kami di Kristen, kami itu kasih karunia Yesuslah yang akan menyelamatkan kami. Itu kami juga walaupun aku berbuat baik, tetapi kalau aku menolak Yesus, kalau aku menolak Yesus adalah juru selamat, aku tetap tidak akan selamat. Ini artinya itu. Jika engkau hanya berbuat amal, tetapi menolak Yesus Tuhan dan juru selamatmu, engkau tidak akan diselamatkan. Tetapi kalau kami Kristen, kasih karunia Yesuslah menyelamatkan aku, begitu. Iya. Tambahi dengan Bang Phil nambahi. Iya, makasih. Silakan. Iya. Dinda Tahta bisa Memang jelaskan mungkin nanti. gini, Dinda silakan. Pak Zuma, kita agak Ya, siap. memang udah ada jaminannya. Mohon maaf. Kalau di kami itu ada jaminan keselamatan, sehingga baginda Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Kalau tadi Bang Zuma sampaikan bahwa perjamuan minum darah dan itu sebagai lambang. Tubuhku dan darahku adalah lambang penebusan dosa. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi ada jaminan Bang Juma. Ada satu jaminan keselamatan yang diberikan. Bukan mudah-mudahan begitu. Bukan nanti lihat. Enggak, tapi Yesus berani karena dia sendiri sudah menanggung semua itu bagi kami. Sehingga bagi barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah jaminan keselamatan yang diberikan. Kalau tadi kembali ke dia adalah utusan, ya karena Allah berfirman, Yesus adalah firman Allah yang husnul menjadi manusia. Firman Allah, roh Allah, ruah, dan Allah itu adalah satu.
Bukan kopi Masako ya atau kopi 3-in-1 ya, tetapi 3 kepribadian yang satu. Begitu Bang Zuma. Jadi memang memahami iman Kristen ini gampang-gampang susah. Betul-betul harus dengan mata iman untuk. Kalau pembacaan seperti harafiah tadi yang bahkan di sebelah kananku itu sebenarnya harus diartikan dengan pengertian bukan secara harafiah. Memang Yesus diberikan kewenangan untuk menghakimi dunia. Tadi Pak Juma juga sampaikan dunia dan akhirat. Bukan cuma dunia. Dan dia akan kembali ke akhirat untuk juga menghakimi yang ada di akhirat. Dunia dan akhirat. Begitu Pak. Mungkin itu sementara ya. Dinda Tahta silakan mau nanggapin. Ya saya nanggapin Ya, yang silakan. yang mengutip Quran atau hadis ya. Jadi kata-kata Nabi Muhammad yang mengatakan orang masuk surga bukan karena amal ibadah tapi rahmat. Maksudnya gini loh. Jadi ada seseorang yang umurnya 100 tahun, dia beribadah. Lalu dia mengatakan, "Ya Allah, masukkan saya ke surga karena amalku." Kata Allah, "Enggak, karena rahmat." Loh kenapa ya Allah? Iya, andai kan tidak kena rahmatku, kamu bukan ahli ibadah. Begitu juga tahta, bukan karena ibadah tahta. Karena kalau bukan kena rahmatnya Allah, jangankan ibadah, mungkin saya dijadikan kafir. Sehingga amal tidak menjaminkan. Karena amal ini karena rahmatnya Allah. Makanya Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin, memberi rahmat supaya orang selamat. Gitu loh. Nah terus Quran tadi yang mengatakan, ingat Bang Juma, Nabi Muhammad saja tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya dan umatnya. Ayat itu menjelaskan maksudnya gini loh. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Apakah aku ini ditolak sebagaimana Nabi Isa? Atau seperti Zakaria dimutilasi? Ya, maksudnya bukan masalah surga itu. Maksudnya Nabi Muhammad tidak tahu apakah dirinya oleh umatnya akan diterima. Atau sebaliknya seperti Nabi Isa, Yesus yang ditolak oleh umatnya. Gitu ya. Bukan masalah ke surga itu. Tapi para nabi itu ya ada yang dimutilasi seperti Zakaria, ada yang ditolak diusir seperti Yesus. Nabi Muhammad ini tidak tahu apakah dia oleh umatnya seperti apa dia. Apakah kalau dibunuh berarti seperti Zakaria. Kalau diusir mau dibunuh berarti sama dengan Yesus. Maksudnya gitu itu gitu loh. Bukan bahas tidak tahu apakah ke surga atau tidak, bukan membahas itu. Yang terakhir ya. Jadi gini, kalau umat Islam ya tidak takut penghakiman, tidak. Pertanyaan-pertanyaan sudah dibocorkan umat Islam itu. Misalnya ya, ketika kami ditanya oleh Allah, "Man rabbuka tahta?" Siapa Tuhanmu? Allah. Mana dalilnya? At-Taghabun 13. Al-Mu'minun 116. Siapa nabimu? Tahta? Rasulullah. Mana ayatnya? Al-Ahzab 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi kami ditanya siapa Tuhan, kami bisa jawab Allah. Nabi Muhammad, kitab Al-Quran. Nah, begitu juga. Apalagi ditanya Yesus. Sangat mudah kami. Tata, apa Yesus? Siapa aku? Utusannya Allah untuk Israel. Mana dalilnya? Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10:37. Oke Tata. Siapa utusan itu? Apa makna utusan? Saya jawab pakai Yohanes 3:34, penyampai firman Allah. Mana dalilnya Tata? Kalau saya ini penyimpan menyampaikan firman Tuhan. Oke, Yohanes 12:50, Yohanes 17:78, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44. Jadi semuanya. Lalu tata Tuhan yang benar siapa? Allah. Hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Gitu ya. Jadi jangankan apa? Umat Islam itu kalau dihakimi, jangankan Yesus yang menghakimi. Dan ingat, Yesus itu menghakimi sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah selesai menghakimi kita. Coba umatnya ketika membunuh dihukum oleh Nabi Muhammad. Hukum itu dari mana? Dari Allah. Ketika mencuri diadili, dihakimi. Dari mana? Orang mencuri ada hukumannya. Berzina ada hukumannya. Nah, Nabi Muhammad yang menghakimi itu. Dari mana hukum-hukum itu? Dari Allah. Berarti Allah hakim melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menjalankan. Sama seperti Yesus. Yesus, Yohanes 5:30. Coba. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar.
Berarti sama dengan Nabi Muhammad. Dulu Nabi Muhammad ketika menghakimi orang, dia menerima wahyu, apa yang dia dengar. Berarti sama dengan Yohanes ini. Gitu ya. Jadi gini, Mbak Bu Darni ya, kami ini sudah punya jawaban kalau dihakimi sesuai ucapan Yesus. Tinggal kata Bang Juma itu, kalau kamu yang ditanya oleh Yesus, saya yakin gemetar dan tidak punya jawaban. Itu ya. Oke, lanjut Tapi Gurunda. begini, Bapak Ustadz, Muhammad juga berkata, walaupun berzina, walaupun mencuri akan masuk surga jika Oke. hanya menyembah Allah. Berarti makanya di Islam kan 10 hukum itu kan tidak diindahkan lagi, tidak diajarkan. Di sini ditulis walaupun Muhammad berkata, walaupun berzina, mencuri akan masuk surga jika hanya menyembah Allah. Tetapi di Muhammad juga tidak ada dicatat menghakimi, tidak ada dicatat di 2 kitab suci, walaupun di Alkitab, walaupun di Al-Quran, gak ada dicatat Muhammad menghakimi sebagai hakim, gak ada, hanya Tuhan Yesus. Oke, sebentar ya Bang Jemaya. Jadi gini, maksudnya menghakimi itu Tuhan yang menghakimi, tapi Tuhan tidak datang sendiri ke dunia. Nabi Muhammad menghakimi sesuai firman Tuhan. Sama seperti Yesus, aku menghakimi sesuai dengan yang aku dengar. Terus tadi itu hadis yang mengatakan walaupun berzina. Maksudnya masuk surga itu orang yang dosanya berat, mau berzina, membunuh, tapi dia mentuhankan Allah, tetap dia punya kunci surga. Gitu loh. Kecuali syirik. Ya, kan semua para nabi mengajarkan tauhid, tiada Tuhan selain Allah. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Kalau Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kunci surga. Walaupun orang ini pezina, pemabuk, pembunuh, kalau dia punya kunci surga ini, la ilaha illallah, tetap walaupun dia pezina, tetap punya kunci surga gitu loh. Nah, seperti Bu Harni ini ya, walaupun sebaik apapun, kalau mentuhankan manusia Yesus tidak akan masuk surga itu. Karena ajaran Yesus tiada Tuhan selain Allah. Bang Tahta, Gitu. mungkin satu pertanyaan. Kalau tauhid dan kalam itu ada tertulis enggak di dalam kitabnya? Tauhid itu dari masdar. Maksudnya kata-kata tauhid itu mengesahkan hanya kepada Allah. Jadi Tuhan itu cuma satu. Nah, kalau orang pagan kan banyak Tuhan itu. Kalau di Arab Lata Uzza Manat. Maksudnya tertulis enggak? Ada Ya enggak? itu kul huwallahu ahad itu tauhid sudah itu. Kan tauhid itu maknanya mengesahkan Allah. Kul huwallahu ahad. Itu tauhid sudah. Apa itu karena lahir setelah ajaran monoteisme? Enggak, semua para nabi, saya bisa buktikan semua para nabi itu tauhid. Dalam Bible, dalam perjanjian lama, perjanjian baru, semua para nabi itu tauhid. Ada ayatnya semua. Kalau kamu mau. Ya, ya, ya. Kita Gimana? diskusi aja. Mau saya tunjukkan? Nggak Nanti usah, biar dalam ayat. Ya, ya, ya. Gini, biar langsung ayat-ayatnya saja. Jadi semua para nabi itu tauhid karena tauhid itu adalah kunci surga. Dalam Islam itu gini, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad, semua para nabi itu ajaran tauhid. Tauhidnya Nabi Musa, Ulangan 4:35. Ya, tauhidnya Nabi Daud 2 Samuel 7:22. Tauhidnya Nabi Yesaya, ya, Nabi Salomo 1 Raja-Raja 8:22. Terus tauhidnya Nabi Yesaya 4:3 10 sampai 11. Terakhir tauhidnya Nabi Yesus, yaitu Markus 12:29. Enggak, artinya gini, Pak. Semua para nabi itu tauhid. Kenapa kok ngajarkan tauhid? Karena tauhid. Gimana? Maksud saya gini, Pak. Berarti kan tersirat sama seperti Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Iya kan? Akulah yang mengutus aku di dalam kitab Yesaya kalau salah. Iya. Akulah yang mengutus aku sebelum dunia diperadakan, aku sudah ada karena pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti logikanya sama, Pak. Iya kan? Tidak tertulis tapi tersirat. Seperti tadi Bapak sampaikan. Iya. Mohon izin, host ada Aku dan Bapak Dinda satu Kores itu di kalau waktu kita pakai Dinda Yohanes Kores. 17, Bang. mereka juga satu. Ya.
Jadi, Maaf deh, Mak. jadi begini teman-teman, pelajaran kita ini memang sangat sungguh berbeda. Kalau di Alkitab ditulis yang pembunuh, mencuri, berzina, melacur, menyembah berhala, dan lain-lain membuat kejahatan tidak ada tempatnya di kerajaan surga katanya. Sementara di sini dikatakan Muhammad berkata, walaupun berzina dan mencuri akan masuk surga jika hanya menyembah Allah. Berarti beda kali lah pelajaran kita ini. Nggak ada bang. Makanya diturunkan Tuhan 10 hukum. Jangan membunuh, jangan berzina, katanya. Jangan, Oke. jangan. Terus Aduh. kenapa mengizinkan berzina Ada di bawah. dan mencuri masuk surga? Ah, itu herannya aku. Sini saya jawab ke dulu Bu Darni. Nggak ngerti Iya, udah dijelaskan silakan, Bang. tadi Ustaz Tata Bu Darni bahwa dosa yang paling tidak diampuni dosa syirik. Selain itu masih bisa diampuni. Cuma penekannya di dalam Al-Quran itu jangan berzina, mendekati aja udah nggak bisa. Artinya apa? Kita muslim itu menuju surga ada yang rintangannya nggak ada sama sekali, ada yang rintangannya ya biasa-biasa saja, ada yang rintangannya penuh rintangan yang berat begitu. Begitulah Islam. Udah nih. Kecuali syirik nggak ada tempatnya ke surga gitu loh. Itu ya. Kalau Anda kan gimana? Anda mengatakan tidak ada orang yang berzina tidak ada masuk surga. Bagaimana dengan Matius 21:31 Bu Darni? Apa yang masuk surga di sana? Para pesundal duluan loh bosan. Pesundal duluan. Gimana itu Bu Darni? Oh, bukan. Maksudnya yang pesundal itu bukan pesundal yang surga, tidak. Maksudnya begini. Ada ini pendeta, ada ini ustadz contohnya kan, ada penyinjil. Mereka banyak bicara, tetapi masih banyak dosa-dosa mereka yang disembunyikan, yang tidak dilihat manusia, tetapi Tuhan melihat. Nah, ini pelacur, seumur hidupnya udah umur dia 35 tahun melacur terus kerjanya. Tiba-tiba datang ilham kepadanya dan bertobat dan tidak melacur lagi. Sementara pendeta dan ustadz dan penginjil tadi hanya banyak bicara di depan umum, dilihat orang dia hebat, tetapi banyak dosanya di belakang. Mau juga dia berzina, mencuri. Nah, yang duluan masuk surga yang pesundal yang bertobat ini tadi, itu maksudnya Bang Andi. Silakan Bang Joma, nggak ada kata Oke. bertobat kok. Sebentar. Makasih Bang. Jadi gini Bu, Tuhan itu menginginkan seluruh ciptaannya, dalam hal ini manusia, untuk masuk ke surga. Tuhan menginginkan itu. Tuhan Iya, mau betul. Tuhan mau agar seluruh umat manusia itu masuk ke dalam surga. Hanya satu yang Tuhan murka, yaitu dia yang enggan mempertuhankan dirinya. Itulah dia. Kalau yang berzina, kalau yang pencuri, bisa jadi mereka kemudian dibersihkan di neraka. Bisa jadi kemudian setelah bersih dikembalikan ke surga. Karena dosanya sudah habis. Dan dihapuskan dengan siksaan di neraka ini. Tetapi karena mereka tidak pernah kemudian menduakan penciptanya dengan makhluk, maka mereka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tetapi mereka yang sebaik apapun dalam kehidupannya, tetapi menyembah selain daripada Tuhan, maka itulah yang kekal di neraka. Dan di dalam kitab Ibu juga diterangkan banyak begini. Di dalam 1 Yohanes 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan lagi berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. Dan ia akan mendamaikan untuk segala dosa kita. Dia akan mendamaikan untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi kalau berbuat dosa, jangan. Tetapi kalau sudah terlanjur, ini dia katakan. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Seibarat kata dia mengatakan, jangan khawatir. Ada kok Yesus yang menjadi perantara antara dosa kita. Nah itu dia. Kalau di Islam, orang yang berdosa, mati dalam keadaan berdosa, tidak memohon ampun, neraka. Tetapi selama dia tidak menuhankan selain daripada Allah, begitu dosa yang sudah dihapuskan di neraka, maka dia akan diangkat, dimasukkan ke surga. Itu baru Tuhan Maha Penyayang. Nah di Kristen ada manusia yang tidak menuhankan Yesus,
tetapi tidak pernah melakukan dosa hanya karena tidak menuhankan Yesus, ke neraka dan kekal di sana. Kalau di Islam tidak begitu. Yang kekal di neraka itu hanya satu, yaitu mereka yang mempertuhankan selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah. Itu yang pertama. Kedua, untuk saudara saya tadi, saudara Phil, yang mengatakan bahwasanya ada jaminan di dalam Kristen untuk masuk surga. Saya katakan kepada saudara, coba buka 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Apa maksudnya ini, Pak? Belum nyata, belum jelas, belum tentu seperti apa nasib kita nanti. Itu di terjemahan lama. Jadi kayak mana Anda mengatakan ada kepastian, sementara tidak ada kepastian dari Yesus keselamatan bagi non-Yahudi yang mempertuhankan dirinya? Enggak ada. Barang siapa yang menolak aku, berarti dia tidak percaya kepadaku. Barang siapa yang percaya kepadaku, berarti dia mendengarkan firman yang aku katakan. Dan firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Nah sekarang, yang menolaknya adalah yang tidak mengimani firman yang ia bawa. Kalau Bapak mengimani firman yang Yesus bawa, maka Bapak tidak mungkin mempertuhankan Yesus. Kenapa? Selama dia menjadi rabi, selama dia menjadi guru, selama dia menjadi tuan, mar, kepada Bani Israel, tidak ada satupun kata dari mulutnya atau kalimat dari mulutnya yang mengajarkan untuk mempertuhankan dirinya di samping Bapa yang mengutus dia. Nggak ada. Dia malah mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti ending yang dituju adalah Bapa. Yesus hanyalah jalan. Sebagai jalan, kita harus mengimani dia sebagai utusan tok. Bukan sebagai Tuhan, yang Tuhan itu adalah Bapa. Tujuan akhir adalah Bapa. Yesus hanyalah jalan. Tujuan kita ke kantor, jangan mampir di kantor. Jangan mampir di jalan. Jalan itu hanya arah menuju kepada kantor. Maka oleh karena itulah kemudian, ya, mari berdamai dengan kebenaran. Yesus ini hanyalah sebagai utusan Tuhan. Dia adalah jalan menuju kepada Tuhan. Selain daripada itu, pasti salah, pasti sesat. Silakan. Begini, kalau di ajaran kami ya, nggak ada dibilang seluruh para nabi jika membunuh, jika berzina akan masuk surga. Tetapi Yesus berkata, jika engkau mengasihiku Derni, turutilah perintah-perintahku. Makanya di perintah-perintahnya jangan membunuh, jangan berzina. Katanya kan, nah jadi makanya walaupun kami sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma tadi, kami nggak boleh melenggang-lenggang juga dengan hukum-hukum Bang Juma. Setelah sudah kami ditebus dari dosa oleh darah Yesus yang suci itu, supaya bisa memperdamaikan kami dengan Allah, kami harus tetap mengikuti rambu-rambu lalu lintasnya. Kami tetap mengikuti peraturan-peraturannya. Makanya dikatakannya Yesus, jika nanti dia datang kedua kali, biarlah didapatinya aku hidup di dalam kebenaran, tetapi bukan di dalam kegelapan. Itu Bang Juma. Jadi nggak ada para nabi sebelumnya itu mengatakan kalau membunuh, kalau berzina boleh masuk surga asal menyembah Allah, katanya. Nggak ada ayatnya gitu. Hanya dikasih lampu-lampu. Jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Gitu dong. Tadi dalilnya saya bacakan, Bu. 1 Yohanes 2. Tetapi barang siapa yang berdosa, ada Yesus sebagai pendamai. Iya, maksudnya kasih karunia Bang Juma. Maksudnya kasih karunia. Berarti boleh, Bu. Boleh nih. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia akan mendamaikan segala dosa kita. Jadi dosa apapun yang dilakukan oleh orang Kristen akan didamaikan oleh Yesus. Bukan. Amin. Ini dalil, ini dalil. Tapi gini Bang,
Artinya semua dosa bisa diampuni, asal jangan menghujat Roh Kudus. Itu Nah, aja. berarti tidak perlu mati disalib kan? Dan juga Kan Pak, semua dosa bisa diampuni. mati adalah untuk mendamaikan hubungan Allah dengan manusia. Nah, ini yang berat saudaraku, ini yang berat. Inilah yang kita kaji semalam 6 jam. Mana dalilnya Tuhan minta mendamaikan dirinya dengan manusia, dengan darah manusia. Berat ini. Bisa sampai jam 5 subuh lagi kita ini kalau yang dibahas. Rahasia penyelamatan Bang Jemaah. La Rahasia haula wala penyelamatan quwata Allah. illa billah. Ya benar. Berat ini, berat. Rahasia Tolong penyelamatan Allah dan gini bisa saudaraku, dipahami oleh supaya kita pikiran tidak panjang manusia. lebar kayak Iya, tadi iya, subuh, tadi malam. Iya. Tolong tunjukkan dalil Tuhan minta mendamaikan dirinya dengan hambanya melalui darah manusia. Dalilnya saya minta bukan dari dalil orang Farisi, tapi dalil di perjanjian barunya Bani Israel. Silakan. Ya, perjanjian barunya kan itu di Taurat, Pak. Ada Ya, betul, dalilnya. betul. Bisa saya cari nanti. Cerdas saudara saya ini. Nah, mana Tuhan minta mendamaikan dengan darah manusia? Yang minta mendamai dengan darah manusia itu hanya Dewa Molok. Panjang lagi nih nanti. Iya, panjang. Ini udah jam 1. Kalau untuk besok Bang Jumaah. Bang Jumaah. Ah, Iya. Silakan, Bu, silakan. Dinda Kores boleh masuk, yang lain boleh masuk, silakan. Saya bikin kopi campur Bodrex dulu, silakan. Cek. Assalamualaikum. Masaku, Pak. Campur masaku, Pak. Waduh, aku nyari Lanjut. ini apa obat nyamuknya belum nemu Guru. Nah, banyak nyamuk ini di rumah. Supaya nggak ganggu gitu Baygon. yang di sekitaran. pakai autan lah, autan. Atau baygon minum Itu obat dulu, nyamuk biar semprot mati. kalau baygon Gurunda. Itu mengganggu orang-orang. Aku nyari kalau nggak obat nyamuknya obat nyamuk sirup lah, seenggaknya. Anyway. Baru besok si Bang Koro juga hadir lagi di sini. Kalau minum apa? Ya kak. Apa Seenggaknya baygon? nggak digigitin nyamuk gitu loh. Anyway, Bu Darni, itu menarik loh. Dijanjikannya tuh yang tadi Gurunda bilang tuh bener loh. Aku cek ternyata banyak ya tumpah-tumpah dalilnya. Contoh di Kisah Para Apostol 13:39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Wah, keren banget memang Yesus ya. Pantes ini. Gak ngomong Tuhan tapi disembah-sembah. Segala dosa dibebaskan loh Kristen. Keren. Itulah hebatnya Tuhan Yesus, Bang Kores. Ngapain ada penjara dong? Itu kan di bumi. Iya, ngapain di penjara-penjarain orang Kristen? Orang Kristen kebal dosa kalau kayak gini caranya. Itulah salib, Pak. Kores Bukan. yang harus dipikul. Bukan. Orang Kristen. Itu artinya Penderitaan, kata Bang Kores. penghujatan. Ya. Oke. Ya, siap. Ah, itu salib ya, penderitaan, kesengsaraan. Aku ada pertanyaan begini. Analogi. Ada presiden, ngejalanin presiden lah. Ada jenderal, punya beribu-ribu pasukan. Beribu-ribu pasukan ini membuat kesalahan sehingga harus dihukum. Hukumnya hukum pidana, dipenjara lah sekitar 10 tahun atau 17 tahun gara-gara kesalahannya, membuat negara rugi total, rugi besar gitu. Presiden lagi, jenderal yang penuh kasih ini, saudara-saudaraku, dia itu sangat menyayangkan, bukan Deng, sangat menyayangi prajurit-prajuritnya, sehingga dia dengan sukarela merendahkan dirinya, lalu dia memenjarakan dirinya sendiri gitu. Demi prajurit-prajuritnya. Itu kan jenderal yang sangat mulia dan penuh kasih ya. Iya nggak Bu Darni? Iya nggak Pak Vel? Iya, Pak. Iya kan ya? Iya. Tapi ketika kita sudah mengeluh-ngelukannya, cek per cek jenderalnya cuma di penjara 3 hari. Udah 3 hari bebas, dia jadi jenderal lagi. Gimana perasaannya itu? Karena dia Allah, Pak. Oh, iya. Kalau dia manusia ya pasti udah membusuk di bumi, di dalam tanah, Pak. Ya, bukan. Ini di penjara 3 hari. Udah ngerti maksudnya ya? kemana udah ngerti ya. Jadi begini begitu. Pak, ada dalilnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya bagi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
Karena begitu tadi kan Bapak kasih analogi, begitu jenderal mengasihi, melindungi, menyayangi. Dan jenderal itu menyayangi Bapak, menyayangi saya, menyayangi Ibu Dami, menyayangi semua. Sehingga dia rela mati. Nah itu, Ya. kalau menyayangi kita semua, ketika hukumannya 17 tahun, di penjaranya si jenderal ini cuma 3 hari gitu. Ya, karena dia Apa Allah. negara seneng gitu? Enggak Pak, karena dia Allah Pak, dia berkehendak Pak, kehendak bebas. Iya kan? Kalau dia bukan Allah, dia tidak bisa bangkit Pak. Itu perlu digarisbawahi. Tidak ada seorang nabi pun yang bisa bangkit. Coba Bapak tunjukkan dalilnya. Jadi nggak mau ditelan analoginya, aku nggak mau ditelan ya. Ya udah kita yang nyatanya aja lah. Yesus. Ya udah. Sekarang kita Yesusnya. Misalnya dosa zina lah, dosa zina. Dosa zina itu hukumannya lenyap selamanya di hukum Taurat. Yesus lenyap cuma 3 hari. Utang berapa banyak tuh? Masih bingung. Pavel punya utang 1 juta, dibayar 30.000. Yang diutangin lega nggak dia? Begini Pak, saya pernah dengar juga harusnya tubuhnya dicincang-cincang seperti sate, iya kan? Ada yang pernah ngomong gitu. Tapi dia Allah Pak. Dia berhak, berkehendak. Sebenarnya dia tidak turun juga tidak apa-apa. Tetapi dia mau lihat manusia punya pengakuan dari mulutnya itu. Manusia mau mengaku enggak? Iya. Pengakuan itu saja yang dia tuntut Pak. Pengakuan itu aja. Tidak perlu dia nyatakan bahwa saya tidak perlu. Sehingga banyak tadi dikatakan mana dalilnya. Tapi dari perbuatannya tuh Pak, ajaib Pak. Orang mati dibangkitkan. Bahkan saya pernah lihat di VT itu dia lewat. Ada yang sudah 700 tahun, 750 tahun dibangkitkan oleh Yesus. Orang buta di matanya disembuhkan, orang lumpuh. Banyak Pak. Itulah kedahsyatan Tuhan. Tapi dia sekarang orang buta disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan, Brother Fel. Iya. Orang buta disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Ini bikin utang lunas nggak untuk orang yang dihutangin? Bikin utang lunas nggak? Artinya gini Pak, orang akhirnya menjadi percaya. Dijawab, bukan diartiin. Jadi gini Pak, mengaku aja utang lunas. Gimana? Mengaku Yesus saja utang lunas. Dosa zina, dosa pembunuhan, semuanya dibayar lunas. Kunci ya, utang lunas ya. Kita kunci ya, utang lunas ya. Kita kunci nih. Brother Fel punya utang ke Triun Slayer 5 juta. Brother Fel percaya Yesus, utang ke Triun lunas gitu. Itu lain cerita Pak. Artinya Bapak kan kasih analogi utang di dunia, utang yang dalam bentuk lain. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utang dosa. Iya kan? Harusnya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana sih? Iya. Tadi Bapak Bentar kasih Bang contoh Goret, kan utang Bang Theodor ngomong iya bentar. kan? Ada perlu katanya Bang Juma penting. Oh iya boleh silakan. Ya, semua ya. Ya Bang Theodor silakan. Mungkin Buddha nih kalau masalah utang itu lebih paham. Ya Bang Theodor ada perlu apa? Enggak, tadi mau nanya sama Bang Zuma sama Mbak Darni, ada pertanyaan saya. Nanti ketika di hari penghakiman ya, apakah Yesus itu menyampaikan atau maksudnya itu menemui langsung umat-umat yang akan dihakiminya? Nah, terus itu posisi Nabi Muhammad itu apakah melakukan yang sama di hari penghakiman seperti dilakukan oleh Yesus Kristus begitu? Oh, aku yang jawab. Silakan. Enggak, itu nanya ke Bang Juma dulu ya kan? Siapa dulu? Aku ya. Tadi kan sudah dibilang itu Theodor. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia, bukan ke Israel dia datang. Ke dunia. Bang Theodor tahu wilayah dunia kan? Itulah kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Tetapi Nabi Muhammad berkata, aku tidak tahu apa yang akan kuperbuat atas dirimu dan diriku. Dan dikatakan juga pertanyaan Bu Dani begini, apakah Yesus itu nanti di hari penghakiman kelak? Penghakiman itu di mana? Kalau penghakiman itu? Penghakiman, dia akan datang untuk menghakimi. Penghakiman itu letaknya di mana? Yesus hakimnya,
menghakimi di dunia dong, Ya, bukan lagi. wilayah penghakiman menurut Kristen itu di mana? Wilayahnya secara konkret di mana nanti? Itu nanti penghakimannya di wilayah mana? Aku nggak tahu aku di mana wilayahnya. Ataukah di bumi ini? Di sorga nggak mungkin. Di sorga tempat orang-orang yang selamat. Di sorga Nah, itu yang mau saya tempat-tempat tanya, apakah ada dalil yang konkret yang menyatakan bahwa Yesus akan duduk bersama atau melambaikan tangan kepada umat-umat yang akan dihakiminya? Diselamatkan. Kalau ayatnya itu nanti ku cari supaya Ada nanti di Wahyu itu, Bu Darni, di Wahyu datang dengan kuda itu. Di awan-awan. Iya, ada kalau saya tahu, biar ku buka ini. Iya. Di sini ada Alkitab di depanku. Saya lupa ayatnya. Bang Yang Teo. jelas, jelas Yesuslah hakim yang adil, tetapi Muhammad tidak ada. Dia yang menentukan semua hanya Yesus. Muhammad juga menunggu kedatangan Yesus. Nah, itu. Aku masuk ya, aku masuk dikit ya. Oke, silakan. Kalau Nabi Muhammad bangkit lagi cuma menghakimi perkara percaya Yesus disalib nggak? Nggak. Neraka. Percaya Yesus disalib nggak? Disalib. Oke, surga. Cuma kayak begitu doang. Nggak perlu Nabi yang bangkit. Mana ayatnya? Nggak perlu Nabi. Jelaskan Nggak perlu dong. Nabi yang bangkit. Kalau menghakimi cuma perkara nanya, percaya saya disalib nggak? Percaya, ya surga. Kamu percaya nggak yang di belakang? Nggak percaya, neraka. Cuma gitu doang bangkit. Hakim cuma gitu doang kerjaan. Enggak, kalau Tuhan Yesus kami memang ada dicatat Yesus akan datang untuk menghakimi dunia. Iya, Kalau Nabi yang dihakimi Muhammad, apa? Iya, itu Kristen, apa? fungsi Kristen. Ini Bu Darni, fungsi Kristen, fungsi Yesus ada di dunia. Itu kan cuma nanya-nanya orang, kamu percaya saya disalib nggak? Kalau percaya surga, kalau nggak neraka. Cuma gitu doang kan? Bang Kores buat ayatnya dong. Apa? Bahwasanya Yesus datang ke dunia ini menanya-nanya doang. Bikin ayatnya. Yang menghakimi kan bertanya, Bu Darni. Iya, makanya saya tanya, apakah data konkret atau literasi yang konkret bahwa Yesus akan contohnya datang hadir bersama Bu Darni kelak di hari penghakiman itu untuk melambaikan tangan kepada Bu Darni. Oh, ya jelas karena kan nanti Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Dia akan mengumpulkan segala bangsa. Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus akan datang bersama para malaikatnya. Yesus akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Kan tadi kan aku akan datang menghakimi dunia kan katanya. Begitulah. Udah pastilah kita lihat. Iya. Bang Teo, aku tadi naikin, aku baca typingan Bang Teo ada perlu sama Bang Juma, makanya aku naikin. Sebenarnya sih satu buat orten gitu loh Bang, biar berjalan dengan ini baik gitu loh. Ya, Aku cari konten satu mungkin saya mau turun dulu Pak host kalau ada konten di bawah. Iya. Iya. Kebetulan udah. Lanjut. Siap, Brefrel. Siap. Thank you waktunya ya. Udah, Bagus Bapak, sejenak. turun, Nos. Aku cuma pengen wawancara Bu Darni aja. Buat Aku cuma tadi pengen mau wawancara nanya Bu Darni. di- Iya, silakan. Apa tadi saya Bang lupa Kores, tadi. jangan lama-lama ya. Aku pun udah mulai ngantuk. Besok aku mau ibadah Enggak. juga. Coba disimulasikan Bu Darni. Ketika Yesus menghakimi, pertanyaannya apa aja? Coba pengen tahu coba. Loh, bukan. Sekarang kan kita ini kita setiap manusia ada pencatat dosa kita. Malaikat selalu berserta kita di mana-mana. Jadi setiap yang kulakukan dosa udah ditulis di buku tulisan itu. Di buku kehidupan namanya. Kalau kalian pelajari dalam buku kehidupan. Oke? Nah, setelah Yesus nanti menghakimi, itu kan sudah dikumpulkan, sudah diperiksa itu. Iya, Sudah pertanyaannya diperiksa. apa aja? Pengen tahu salah satunya. Nggak ada diperiksa, tinggal kalau engkau mengasihi aku, kan udah kata Yesus waktu dia di bumi dan sudah dicatat oleh manusia-manusia pilihan dan utusan dan nabi, sudah tercatat di dalam ini bahwasanya jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Dan juga sudah dikatakan di dalam Alkitab ini pembunuh, percabul, penyembah berhala, syirik, kayak penyihir, pemburit, semuanya itu tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Berarti yang di kerajaan surganya itu kelak yang menuruti hukum-hukumnya tadi. Dan kalau nggak percaya Yesus disalib, gimana? Kalau nggak percaya Yesus disalib? Yang nggak percaya, udah jelas
dicampakkan ke Nah itu sana. dia. Yesus datang menghakimi, cuma perkara nanya, percaya kamu percaya nggak saya disalib? Nggak percaya, ya udah neraka. Itu nanti kan sudah ada tercatat. Apa Sudah ada lagi? tercatat. Apa lagi selain itu? Enggak, buku kehidupan kita masing-masing kan sudah ada loh. Jadi sekarang udah. sudah lagi Ya udah apa sekarang nih, gini. lagi masa Sekarang gini. penghakiman ini. Iya. Ini contoh ya Bu Darni. Ini Yesus menghakimi. Kamu asablahu. Kamu Kalau pezina, kayak gitu, tidak ya? nggak sempat Kamu lagi. pencuri, Jangan bukan kamu juga. Kamu Bang pemburit, bukan juga. Oke, kamu percaya saya disalib nggak? Enggak. Oh, neraka. Nggak penting kamu berbuat baik kan gitu kan? Iya nggak? Bukan Apa? itu. Terus gimana? Tapi yang kores jika tidak tahu dia penyalib itu, tetapi dia melakukan kebaikan, eceknya ada orang di hutan sana, tidak ada sampai ke sana pekabaran tentang. Enggak, jangan jauh-jauh yang di hutan, yang kita di sini aja. Kita orang-orang berbuat baik, tapi kita nggak percaya Yesus disalib, masuk surga nggak? Tunggu. Karena kan nggak tahu itu tentang penyalipan. Jadi tetapi mereka melakukan kebaikan sesama mereka itu udah jelas dibawa ke surga. Tetapi kita yang sudah diajarkan, sudah berkuar-kuar mengatakan inilah itulah, tapi kita lawan, itulah yang dicampakkan ke api neraka bersama iblis itu. Enggak, kita nggak ngelawan, kita cuma nggak percaya Yesus disalib doang. Kita mah berbuat baik, pemburit bukan, pezina bukan, pembegal bukan, pembunuh bukan. Cuma nggak percaya Yesus disalib, masuk surga enggak? Kan tidak berarti kalian tolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat kalian kan? Nah Itulah ujung-ujungnya yang- kan cuma gitu kan? Penghakiman cuma begitu doang kan? Nah, kalau Dibilangin sudah- dari tadi. Tunggu dulu. Kalau sudah kita mempercayai penyalipan dan juru selamat itu Yesus, tetap kita juga harus menuruti rambu-rambunya. Nggak boleh. Oke, Bang. nah di sini paradoksnya Bu Darni. Di sini paradoksnya. Ketika percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian orang ini dosanya banyak, semua dosa dia ada, masuk surga atau neraka? Yang tidak percaya dia pekabaran penyalipan ya. Bukan. Yang dia percaya pengkabaran penyaliban, tapi dia pendosa gitu, pezina, pembunuh, pencuri kayak gitu. Masuk surga atau neraka? Itulah nanti makanya yang dihakimi tadi. Mana mungkin dia masuk surga, udah pun pembunuh, udah pun ditebus dosanya dengan harga yang cuma-cuma, tetapi dia masih tetap juga melakukan perzinahan, pembunuhan. Ya jangan ngomong kalau gitu Yesus Juru Selamat. Kalau ujung-ujungnya orang nggak selamat, jangan ngomong Juru Selamat Bu Darni. Beda dengan yang tidak percaya. Beda dengan yang tidak percaya. Dia tidak percaya Yesus, tapi dia melakukan amal kayak seperti tadi. Itu dibuang ke neraka karena dia menolak Yesus Tuhan. Nah sekarang yang Gitu. percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat tapi dia pendosa, itu masuk surga atau neraka? Itulah nanti kasih karunia Yesus menentukan dia layak atau ke rumahnya atau enggak, gitu loh. Masih bingung? Bukan bingung, itu kasih karunianya kelak. Ya. Iya ya udah, berarti kekristenan kan belum tahu kan? Belum tahu ya? Belum tahu kan? Belum tahu. Ya untuk Bang orang Kores. Kristen yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat tapi dosanya banyak, tumpah-tumpah gitu. Bang Kores, kalau sudah kita percaya Tuhan Yesus dan mengikuti firman Tuhan, nggak mungkinlah kita 95% melakukan kejahatan, tidak mungkin. Bisa Ya udah, jadi disuruh berapa persen bikin kejahatan yang diampuni Yesus? Tengok gini, seperti orang yang di luar negeri, mereka kan percaya itu, tetapi mereka itu tadi merah kuning hijau kan gitu. Mereka membunuh, merusak bumi. Tapi mereka dia percaya Yesus ya kan. Itu kasih karunia Yesus, kurasa muak dia melihatnya itu. Itulah dosa Roh Kudus yang selalu diulang-ulang. Padahal dia sudah ditebus dengan dosanya sudah ditebus dengan darah Yesus yang suci itu. Tetapi dia selalu menghujat Roh Kudus, selalu mengulang-ulang dosanya. Itu tadi yang dicampakkan. Nah itu dia, jangan bilang Yesus Juru Selamat kalau ada Kristen yang masuk neraka. Intinya gitu sih. Mana ada manusia yang sempurna, Bang. Jangan perhatikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan Allah syafaat untuk menyelamatkan orang-orang Muslim yang walaupun hanya imannya sebesar biji zarah dan dosanya bertumpuk-tumpuk di neraka, dikeluarkan, dimasukkan ke sorga. Enaklah kalian. Ya iyalah. Kalau kami enggak, walaupun Yesus sudah menebus dosaku, tetapi aku masih selalu bertumpah-tumpah dosaku di bumi ini.
Aduh, jelas-jelas tempatku di neraka itu. Itu sama aja Nah, aku Yesus menghujat kau kudus. Hah? sama saja Bu Darni. Bu Darni itu sama saja dengan membicarakan. Gini. Dikit. Kalau Yesus, tunggu dulu, aku ajari kalian. Kalau Apa? Yesus Apa? yang menebus manusia dari dosa, karena kan manusia ini sudah tidak layak untuk berhubungan dengan Allah, maka diutuslah penebus itu. Itulah Yesus, menyucikan kita untuk memperdamaikan kita dari dosa kita, memperdamaikan kepada Allah. Tetapi walaupun aku sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma, aku sebenarnya sudah tinggal enak, tinggal melakukan aja kebaikan. Dan kan kata Yesus, jika engkau mengasihi aku, Derni, turutilah perintah-perintahku. Walaupun sudah kuturuti ada 8, ada 2, itulah nanti kasih karunia Yesus. Tetapi kalau 200 ku hantami semua, mana mungkin? Nah, itu Nah, dong. udah. Nah, ketika Bu kita Darni masuk neraka, Yesus bisa apa? Bisa apa Yesus? di neraka, tinggal selama-lamanya di neraka. Makanya Ya, dari Yesus bisa sekarang kita apa? berubah. Itu Ya, tengok, dia. Bang Kores. Tunggu, Bang Kores. Intinya Bu Darni dikit Bu Darni ya. Nanti Bu Darni silakan sanggah pakai dalil. Intinya ketika orang Kristen masuk neraka, Yesus tidak berdaya untuk menyelamatkan. Bukan tidak berdaya, sudah habis kasihnya. Kasihnya kalau Yesus datang kelak, kasihnya sudah tertutup. Sekarangnya kita ini hidup di bumi ini bertobat. Jangan sampai Yesus datang kita belum bertobat. Kalau sudah Yesus datang, tidak ada lagi pintu kasihan. Dia tinggal mengeksekusi. Biar tahu, dari sekarang kita berbuat baik dong. Kan masih udah lama ini, masa kita 70 tahun ini sudah lebih dosa. Ya udah, tetap intinya kalau udah di neraka orang Kristen udah nggak ada harapan. Jadi Ya, jangan makanya bilang kan- percaya Yesus Tuhan itu menyelamatkan, karena orang Kristen masih ada yang masuk neraka. Ya udah pastilah. Jadi masukmu Udah pasti ya. Thank you, sip. Udah sip. Thank you. Udah diakui ya. Makanya Orang Kristen menjadi ada yang masuk neraka gitu. Ya, enak kali dia masuk surga kalau dia melakukan kejahatan. Padahal Sip. dia sudah ditebus dosanya dengan harga yang cuma-cuma. Tetapi masih mengulang-ulang juga, sudah dibaptis dia, tetapi tetap dia mengulang-ulang dosanya itu. Terus tak bertobat. Gimana dasarnya dia masuk surga? Ayat Nah, mana kan itu nggak ada? jadinya kan Yesus nyesal kan penyaliban, ngapain gue capek-capek disalib? Ternyata orang Kristen. Hah? Yesus itu disalib untuk menebus aku. Setelah dia sudah membayar dosaku dengan harga cuma-cuma, aku tinggal enak, tinggal aku menjalankan hukum. Tapi ada orang Kristen yang masih masuk neraka. Loh, tapi dia sudah melanggar. Dia tidak tahu diri. Orang Kristen yang selalu melakukan kejahatan itu tak tahu diri. Ya masa sudah penyaliban ditebus. tidak menebus dosa tidak tahu diri? Itulah pelajaran kami. Jadi kami itu nggak main-main, nggak bisa kayak kalian itu udah di neraka nanti bisa disucikan lagi diangkat ke surga. Oh tidak, enak kali kalian ya. Kami nggak boleh gitu. Iya sudah kalau di neraka cuma di mandi sabun enak lah. Kalau neraka cuma mandi sabun enak. Itulah pelajaran kami Bang Kores. Kalau sudah di Ya. neraka, ada ampun bagimu. Ya, makanya beda kualitasnya antara Yesus juru selamat dunia dengan Nabi Muhammad yang juru selamat dunia akhirat. Nah, itu beda Tapi kualitasnya. alangkah enaknya mengikuti Yesus. Kalau sudah dia juru selamat kita, wajib pasti kita selamat jika kita menuruti perintah-perintahnya. Kita Sekarang kalau sebagai menuruti Yesus, cara menikah gimana? maksudnya Emang menuruti Yesus? Aku akan menuruti Yesus. Aku akan menturuti cara Yesus menikah. Oh, bentar. Bukan. Yesus kan tidak menikah. Bunga, jangan menghujat ya. Aku pun banyak Enggak. hujatan sama kalian, tapi aku sedetik pun tak pernah. Ini bukan menghujat, katanya mengikuti Yesus. Aspek hidup manusia banyak, Bu Darni. Hanya berdiskusi, bukan menghujat ya. Jangan. Iya. Aku nanti kalau keluar hujatanku, pingsan kau Kores, pingsan. Ya udah coba bikin tidur dong, gue kurang tidur ini dengan hujatan. Aku menghargai kalian, sudah lama kalian kuhargai sebagai temanku. Makanya nggak pernah kalian dapati aku menghujat karena bibirku ini getar menghujat karena kalian teman-temanku. Bu Darni aku menghujat di mana? Ini Bu Darni yang kedua kali loh. Tiap Kores ngomong, Bu Darni marah, aneh banget. Tunggu, karena kau Kores selalu kau asik menghujat kayak tadi lah barusan Kores, mengikuti mungkin perlu perkawinan datanya ke Yesus. Kores, Sementara kami tidak ada pernah mempercayai Yesus menikah. Dia Tuhan. Dia Tuhan untuk apa? Nah itu dia kan gitu loh. Kan tadi apa coba? Kita mau menturuti Yesus. Aku ingin menturuti Yesus dalam pernikahan.
tunggu sebentar. Yesus kan tidak menikah. Kan gue bilang gitu. Apa yang menghujat? Iya, janganlah bawa-bawa menikah. Yesus itu kudus, suci. Jadi tidak Nah ada sekarang orang gimana caranya ke orang Kristen menikah kalau Yesusnya tidak menikah? Gimana caranya? Di mana pengajarannya? pengajarannya menikah itu untuk manusia karena hanya manusia di bumi ini yang berdosa ini yang punya nafsu, mempunyai nafsu birahi. Kalau Tuhan itu tidak mempunyai nafsu birahi. Iya, tapi walaupun Tuhan nggak punya nafsu dan birahi, tapi kan harusnya ngajarin cara nikah, iya nggak? Kan sudah dikatakan jika engkau menikah cukuplah satu istrimu katanya. Nah, jika engkau menikah, menikahnya tuh gimana caranya? Cara menikah tuh gimana? Ya menikah dipertemukan di antara dua belah keluarga dan direstui di gereja, di pendeta, disatukan di gereja bahwa Nah, itu ajaran Yesus kan? Yesus kan mengajarkan begitu tuh. Pertemukanlah kedua keluarga kalian untuk menikah dan hadapkanlah pendeta di hadapan dua keluarga kalian. Kan gitu? Gitu ya? Iya. Terus? Nah, di mana tertulisnya? Ada di dalam Matius lah, Yesus mengajarkan pernikahan. Matius. Oke, Matius berapa? Coba Yesus suruh mempertemukan dua keluarga dan berdiri di hadapan pendeta. Loh, kenapa sih Kores lari-lari ke situ? Ya katanya kan menuruti Yesus, katanya menuruti Yesus, makanya. Kalau orang Kristen Bang Kores, sakralnya pernikahannya, perkawinannya. Cuman kalau datang simbolis suaminya berselingkuh, istrinya berselingkuh, itu nggak direstui Tuhan. Jangan itu dulu keselingkuh. Ini cara menikah tuh gimana sih? Cara menikah itu Yesus mengajarkannya gimana? Tunggu ku cari. Terus si Christian dulu mau jawab. Coba Bang Christian. Selamat pagi, Bang Rijal. Selamat pagi. Bang Rijal dari Islam Kristen, sebentar. Tunggu. Bang Rijal. Boleh. Bang Rijal Islam Kristen. Kok nggak jawab? Saya dengar saja. Kalau dengar di bawah aja, Bang. Iya. Bang Kores ini bisa aja. Berada Kristen, mualaf atau Kristen? Kristen. Oh, siap. Ya, iya soalnya tadi Bu Darni ini, My Bre, Bu Darni bilang kalau ingin selamat turuti Yesus. Nah, ketika pengen menuruti Yesus soal menikah, nah itu miss gitu loh, itu miss kayak gitu. Ketawa dia. Maksudmu itu soal menikah? Kalau di Kristen itu paling sakral kalau menikah kayak mana sih kamu? Coba. Gini ya, Bu Nari kan Batak ya. Ini aku bukan ini. Aku pengen nanya, cara menikah Batak gimana? Orang Batak sebelum menikah mereka itu harus marhusib dulu. Datang dulu antara keluarganya, dibicarakan dulu sampai di mana batas kehidupannya. Begini bokono di mana pestanya, berapa keluarga yang sanggup, kalaupun tak sanggup kalau ada uang perempuan boleh ditambahi, kayak mana lah supaya anaknya ini sama kan gitu. Itu cara Batak ya. Enak kan kalau cara Batak ada nih langsung tek urutannya. Nah, yang gua tanya, ketika menuruti Yesus, cara Yesus mengajarkan menikah bagaimana? Silahkan. Ada loh, di Kejadian pun ada, tunggu dulu. Loh, di Kejadian Yesus belum dilahirkan dong. Ini kan firman Tuhan juga, ini kan Alkitab, lucu ini. Gue pengennya firman Yesus. Oh. Bu Darmi nggak usah dijawab. Kenapa? Itu pertanyaannya tuh nggak nyambung, udah nggak usah dijawab. Iya, lari-lari. Memang Bang Kores ini lari-lari, aneh. Kalau udah nggak bisa dia menjawab, iya kan katanya menuruti. Bang Kores lagi duduk, itu nggak lari-lari enggak. Iya, ini lagi sambil push up loh kita ngobrol. Aku push up ini 2 jari. Gimana Bu Darni? Bu Darni bilang turutilah Yesus. Nah, aku kayak gini menuruti cara menikah dari Yesus. Itu di mana adanya? Matius, carikan dulu Bang Christian di Matius ini. Di Matius ada tuh. Tadi pas ditanya cara menikah Batak gimana? Wah, tek Bu Darni, sat cepet itu. Ketika ditanya cara menikah Yesus, susah kan.
Ya, samanya juga itu tetap juga harus sopan santun, harus Gimana? Nah, kalau misalnya bingung kayak gini kan jadinya orang-orang mikir, oh iya juga ya, gimana cara mau nurutin Yesus? Yesus tidak mengajarkan semuanya. ya maklumnya karena nggak semua harus sepintar kalian bisa dihafal, bisa ini itu kehebatan kalian itu aja. Ya Kalian seenggaknya kalau nggak dihafal yang penting tertulis. Jadi kalau lupa tinggal dilihat kan gitu. Bukan nih, aku udah hafal ayat Bible loh, baru 3 hari baca loh. siapa? Aku, Oh mantap lah. percaya Bu. Mau bukti? Ini carilah mana ayat perkawinan itu di Matius. Coba dicari. Aku kasih 2 tahun lah, 2 kali ulang tahun Bu Darni. Aku kasih waktu. Aduh, cari siapa? Biar cepat aku ngantuk. Chris bantuin itu minta tolong dia. Ketawa dia. Bang Christian ketawa dia. Udah lama Cepat Bang dong. Christian nggak masuk room ya Bang Christian. Sibuk pelayanan. Sibuk. Oh. Lihat Bang pernikahan pada waktu di Kanaan. Bang Joren Oke. ya selamat Di pagi. Kanaan tuh Yesus telah memberikan menjadi air itu menjadi anggur pada waktu di Kanaan. Tetapi perintah di dalam Kristen apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu prinsip pernikahan di dalam Kristen. Oke, itu prinsipnya. Oke, nggak apa-apa. Prinsipnya bagus itu. Apa yang Kalau sudah dipersatukan ayat- Allah kalau tidak ayat- bisa di itu. Dengar dulu editor, ayat you tak perlu bagi tahu itu ayat, tapi prinsip itu prinsip dalam pernikahan Kristen itu yang penting. Nah, Sebab- caranya gimana supaya prinsip ini terrealisasi? Caranya gimana? Caranya iya. begini. Oke. Pada waktu Maria itu bersama dengan Yusuf, sebelum Maria Yesus Maria dikandungkan oleh Roh Kudus. Itu adalah di dalam pertunangan Maria dengan Yusuf. Oke, permulaan itu perlu ada pertunangan, oke? Dalam pertunangan itu maksud dia kita tidak boleh menyentuh wanita itu sebelum kita bernikah. Itu di dalam doctrine of Christian. Doktrin maksud dia itu pengajaran di dalam kekristenan. Kalau doctrine of Jesus gimana? Dengar. Oh, gimana? Di dalam pernikahan di dalam pernikahan dalam kekristenan adalah perlu ada pertunangan. Itu cara pertama. Itu Yahudi. Itu di mana sebenarnya itu setiap negara ataupun setiap dia ada berbeda-beda cara pertunangan. Tetapi kita melihat Yesusnya banyak, tiap negara beda-beda gitu. Continue. Sekarang kita berbicara tentang Yesus karena dia orang Yahudi. Yahudi ada cara dia tersendiri. Oke. Orang Yahudi ini dia mesti perlu ada pertunangan. Pertunangan itu maksud dia supaya kita tahu bahwa ini orang kita boleh mengenal dia di dalam masa pertunangan itu. Itu suku Yahudi. Ini Joren. Kalau di bawah pertunangan nanti jauh lagi. Nanti kalau gua tanya cara bertunangannya gimana, bingung sendiri. Makanya nikahnya aja. Sebab itu cara orang Yahudi, cara orang Indonesia berbeda, cara orang Malaysia berbeda. Lah ini yang ditanya bukan cara orang Yahudi, cara orang Indonesia, cara Yesus. Gimana caranya? Cara Yesus itu adalah menurut keturunan orang Yahudi. Itulah cara Yesus. Nah, ya udah ya. Menurut orang Yahudi, karena Yesus itu adalah orang Yahudi. So, that's why. Bang Joren, tunggu Sabar. ini ayatnya kita ini. Matius 19 ayat 5 dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan itu sesudah. Keduanya itu menjadi satu. Aku ya dikit ya Bang Andi ya. Nggak apa-apa. Matius berapa? 19 berapa? Melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itulah perkawinan sebahagian orang Kristen. Tidak bisa kalau sudah dipersatukan tidak bisa lagi bercerai, tidak bisa lagi berpisah gitu. Oke. Nah, kita lihat ya. Ini ya. Nah, ini baru enak gitu, ada caranya gitu kan ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, di sini kan pria tinggal bersatu dengan istrinya udah disebut suami istri. Kan gitu pernikahan Kristen. Enak kan?
Itu Bukan, tapi ada Loh kok bukan? perintah. Itu perintah. Itu perintah Yesus. Tadi kok bukan? Ini malah jadi bukan. Itu yang dibawa loh. Selamat datang di jebakan Batman. Kembali. Gini ya. Silakan Bang Andi. Bu Darni, dengerin dulu sama Pak Jo ya. Caranya, begini, saya kasih contoh ya. Anda punya anak laki-laki, Ibu Darni punya anak perempuan, gitu ya. Pak Jo punya anak laki-laki, Ibu Darni punya perempuan. Mereka berdua suka sama suka. Orang tua sudah merestui begitu. Bagaimana cara Anda menikahkan anak Anda? Brother, itu nikah, itu perkawinan. Ya, Bang. That's why kita menurut Kristen, kita mesti perlu ditunangkan dulu. Oke, Lepas itu pertunangan itu, pertunangan itu maksud dia kita harus bertunang dengan anak perempuan dengan laki-laki itu bertunang supaya dalam masa pertunangan itu mereka belajar arti perkawinan. Kita akan ajar mereka untuk arti perkawinan, apa itu pernikahan. Barulah dinikahkan di dalam gereja. Itu prinsip dalam Kristen. Dia tidak boleh untuk terus dinikahkan tanpa mengetahui apa arti dia pernikahan. Itu orang Kristen. Pertama, Bang Andi, aku tinggal 10 menit ya, Bang Andi. Lanjut. Jadi pertama, Anda tunangkan dulu anak Anda. Kedua, Anda masukkan pergi ke gereja. Caranya mengkawinkan dia supaya sah begitu. Caranya ada enggak ajaran Yesus? Oh, begini caranya loh. Ini loh yang dibaca loh. Ayat ini dibaca di Bible loh, gitu loh. Tadi apa cara dia? Yesus sudah berkata, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. So pengakuan iman pada waktu di gereja itu, aku menerimamu seadanya. Itu maksud dia, kita ada satu pengakuan iman. Orang perempuan itu akan mengaku menerima seadanya manusia perempuan laki-laki itu, dan laki-laki itu juga akan menerima seadanya perempuan itu. Dan disaksikan kedua belah pihak. Apakah di situ caranya? Jadi pada waktu kita sudah mengucapkan kita punya kita punya lafaz pernikahan itu, lalu ditanya kedua pihak sama ada dia akan bersetuju dalam susah dalam senang, itu sudah dalam doktrin kekristenan. Kalau kita ajar, kamu tidak akan paham karena itu bukan kamu orang Kristen, tapi kalau orang Kristen dia akan diajar apa itu doktrin, maksud dia. Mau jawab? Begini Pak Jo. Nah, sudah masuk di gereja, itu ya. Ada enggak bagaimana cara Yesus mengajarkan Anda? Atau ini daripada belum selesai dong. Mengajar di dalam Alkitab. Bagaimana Anda menjawab? Belum selesai. Tadi sudah Ibu sudah bagi tahu tadi. Nasihat di dalam Alkitab. Tetapi doktrin setiap gereja itu dia berbeda. Belum selesai. Ini. Maksud mereka ini ada ayatnya di Alkitab, teman-teman, ada ayatnya gitu. Sudah dijelaskan dalam Alkitab, sudah menjelaskan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itulah Yesus mengajar di situ. Itu saja Yesus sudah mengajar. Tetapi pengakuan iman itu adalah setiap perkataan dalam kata-kata kita itu untuk menerima sebagai seorang istri dan laki-laki itu di gereja pengakuan iman. Jadi kalau kita jelaskan pun kamu orang tidak paham. Iya, sebab makanya jangan dijelaskan iman itu. Bro, jangan dijelaskan kalau nggak ditanya. Dengerin dulu lah. Ngerocos saja panjang kok nggak ditanya. Sabar aja, dengerin dulu. Mulai lagi Darni. Mana sih Bang Andi? Iya, saya belum selesai ngomong, Bu. Silakan. Tanya. Jadi. Aku lihat salah. Ya, belum selesai bicara, lu jawab. Ya, silakan. Sebab saya cuma jawab apa yang perlu. Oke. Ini ada laki-laki, ada perempuan dalam gereja, ada pendeta, gitu ya. Siapa yang ngajari pendeta ini dan bagaimana cara pendeta ini mempersatukan ini? Sumbernya dari mana? Pendeta ini. Kalau you mau belajar lebih lanjut, jumpa pendeta. Sebab doktrin ini you tak akan boleh belajar. Sebab apa? Saya sudah bagi tahu tadi. Ibu sudah bagi tahu tadi. Petikan apa Yesus kata. Apa Yesus sudah kata, dia sudah bagi petik. Tetapi doktrin ini, pengajaran di dalam Alkitab itu untuk pengakuan iman. Pengakuan iman itu arti dia, apabila kita berbicara, itulah pengakuan iman kita itu.
pada waktu pendeta itu akan tanya kepada itu perempuan dan akan Begini tanya Pak, kepada pertanyaannya bukan laki-laki. di situ. Dengerin pertanyaannya baik-baik. Ini pendeta ini belajar dari mana? Belajar Siapa dari yang... Alkitab. Saya belum Memang kita selesai. sudah jelaskan tadi, brother. Sudah jelaskan tadi di dalam Alkitab sudah dinyatakan. Apa? Maksud dia itu wanita itu harus tunduk kepada suami dan Bukan itu syarat-syarat sesudah mengasihi ini, suami. Pak. Makanya dengerin dulu Tetapi dong. Waktu mepet setiap nih. Mau waktu mepet. Apa yang dibaca pendeta untuk menikahkan perempuan ini? Apa yang dibaca pendeta itu? that's why kan ibu sudah bagi tahu tadi. Prinsip dalam kekristenan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Baik. Apa kata Tuhan Yesus tadi? Ibu sudah bagi tahu, sudah jelaskan tadi. Tapi you lagi mau tanya apa pendeta bagi tahu. Tetapi dia macam ini. Pendeta itu menjelaskan setiap ayat. Maksud dia ayat ini berarti apa? That's why macam kalau you punya Jadi pembicara begini, dia Pak, akan stop. menjelaskan. Aku paham. Jadi ada pendeta, ada mempelai di depan dia membaca apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Itu yang dibaca, betul? Betul. Langsung, jadi mereka langsung sah suami istri. Kalau sudah dia akan di jelaskan. gereja, ya iya. Oke. Jadi yang dibaca pendeta untuk Kan, supaya Bang Andi, dengerin itu dulu kan Bu. ada Gimana kedua sih belah Bu? pihak, Bang Andi. Bang Andi, kedua Mana yang belah bisa pihak itu dipercepat depan itu kenapa loh. diputer gitu loh. Tunggu dulu Bang Andi, saksi-saksi sudah di situ loh semuanya. Keluarga laki-laki, keluarga perempuan, pendeta, jemaat-jemaat, keluarga sekampung Ya dari udah dari paham Amerika, itu. dari Australia, dari Palembang, dari Jawa, semua ada di situ. Ibu dengar, biar didengar dulu. Ya udah Ibu, Darniana sama Pak Jo yang ngobrol. Pernikahan. Dari Bang Andi. Dengerin dulu. Makanya udah saya singkat loh. Oke, Pendeta, silakan. Teruskan. nih dengerin. Pendeta berbicara kepada kedua mempelai, disaksikan klub sepak bola seluruh dunia di dalam gereja. Oke, pendeta berbicara. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Langsung bisa tidur nanti malam gitu ya, saya. Ya udahlah, udah bisa malam pertama. Ya, langsung sah. Udah itu dari cuman begitu aja kok susah ditanya dari tadi. Oke, silakan. Jadi ribet gitu loh. Bang Andi yang ribet dari tadi udah kami capek, udah tenggorokan pun Enggak, itu sakit. pertanyaannya singkat tapi Anda puter lah. Anda lah dari gereja, Anda lah dari Australia gitu loh. Harus ke gereja kami harus ke sana. Kalau nggak ke sana itulah dibilang kumpul kebo. Apakah dengerin lagi? Apakah semua caranya sama antara Protestan, Katolik dan Advent? Semua sama caranya? Sama, kalau itu sama. Begini Pak, begini. Setiap denominasi kekristenan itu dia ada doktrin tersendiri. Doktrin arti dia pengajaran ataupun penjelasan tentang firman Tuhan. Tetapi kebanyakan seluruh dunia ini dia akan petik ayat dalam Alkitab apa yang Yesus kata dan lalu diterjemahkan supaya ayat itu jelas bagi setiap perkawinan itu apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Iya udah Karena paham. itu perkataan Yesus sendiri. Bang Andi, nggak Nggak usah boleh kamu dipanjangin, nggak ditanya. nggak boleh ditambahi 2, Iya. 3, 4, 5. Siapa yang nambahin? Orang ada yang nambahin Pendeta banyak bilang, kok. Makanya didengerin dulu lah. Nggak boleh Kenapa lu tambah panjangin? Rindu Bang Habib ngomong. Jangan dipanjangin, pendek aja udah. Kan udah jelas, pendeta berbicara, disaksikan seluruh klub sepak bola, baik profesional mau amatiran dalam gereja. Sah itu kan, apa yang telah dipersatukan tidak boleh dipisahkan. Udah kan sah, nanti malam udah bisa tidur. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua pendeta bisa seperti itu atau dipilih-pilih pendetanya? Kriteria apa pendeta itu gitu loh maksudnya, silakan. Oh, kan kita tahu kalau sudah dia pendeta dikatakan di suatu jemaat, ya dialah tugasnya itu, Bang Andi. Oke. Kalau tidak ada pendeta, jadi nggak bisa, harus ada pendeta. Tapi pendeta. kalau secara kecuali nggak ada lagi pendeta di mana-mana, paling pertua gereja itulah dan adat itu paling lah. Penatua. Begitu. Penatua ya. Iya, penatua.
Oke, itu loh dari asik karena gitu loh. Kenapa nggak dijawab dari tadi begini? Kenapa dipersulit? Ya, memang macam itu. Sebab kita berlandaskan firman Tuhan. Setiap pendeta itu dia harus menurut firman Tuhan itu yang harus dia perjelaskan. Tetapi dia boleh menambahkan pengajaran itu maksud dia untuk supaya lebih mengerti lagi. Dia akan tanya kepada setiap istri. Dia cakap dalam susah, dalam senang, maksud dia itu penambahan arti yang udah nggak ditanya itu. Kalau kami Bang Andi, kalau di Advent, kalau itu masih ini loh, masih di teks keperawanannya loh. Oke. Selanjutnya dengerin dulu. Apakah? Nggak usah ditanya itu, waktu tinggal 2 menit. Tunggu dulu, kita diperjelas. Karena gini, diperiksa dulu, dia perawan atau enggak diperiksa ke rumah sakit. Itu, Bu. Kan ada suratnya. Baru dibawa ke pendeta. Kalau dia nggak perawan, dia hanya didoakan, nggak diberkati gitu. Itu berbeda. Setiap doktrin gereja itu berbeda. Tetapi kalau setengah-setengah gereja itu dosa antara itu dosa dia diri sendiri. Stop. Apakah yang dilakukan pendeta itu adalah pernah dilakukan Yesus selama Yesus hidup? Brother, saya sudah beritahu tadi, Yesus hanya berbicara ayat yang sudah dijelaskan tadi, apa yang Ibu sudah cakap. Tetapi kita tidak boleh katakan apa yang Yesus mau pada waktu dia hidup itu dia sedang buat benda itu. Sebab Yesus cuma menjelaskan bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi pendeta ini melakukan tidak meniru cara Yesus, betul? Bukan tidak meniru cara Yesus, tapi dia memperjelaskan lagi kalau apakah ayat Yesus itu pernah sedemikian. melakukan? Dengerin. Apakah Yesus pernah melakukan apa yang dilakukan oleh pendeta? Halo, brother. Lucu Bang Andi nih lah. Saya bagi satu Bang Andi, pendeta itu termasuk wakil Tuhan itu di bumi, biar tahu Bang Andi. Lucu Bang Andi. Iya lah, kalau nggak pendeta mengajari umatnya berbuat baik, siapa lagi? Kan dia lah yang menentukan. Lucu Bang Andi lah. Kan saya sudah beritahu tadi, setiap gereja itu punya doktrin tersendiri. Doktrin arti dia pengajaran tersendiri. Tetapi dia mesti berdasarkan ayat apa yang Yesus kata, dan itu boleh kita jelaskan dari segi setiap. Jadi Kristen itu kalau sudah dipersatukan nggak boleh cerai ya? Itu dia punya prinsip. Tidak boleh dipisahkan. Itu hukum Tuhan lah. Kalau ada yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Tapi buktinya banyak Kristen yang cerai. Bagaimana nasibnya itu? Itu pilihan dia masing-masing, brother. Masing-masing, brother. Itu dipertanggungjawabkan. Apa risikonya? Risikonya dia harus pertanggungjawabkan dosa dia diri sendiri. Berarti dia masuk neraka. Apa itu? Ya. Kita tidak boleh katakan dia masuk neraka atau tidak, karena Yesus itu yang dia akan menjadi penghakim pada waktu dia akan datang ke dunia kedua kali. Tetapi kita coba sebut, kita hanya boleh sebut dia adalah dosa. Dosa ini dosa kecil kah, dosa besar kah, itu adalah dosa. Tetapi itu membuatkan dia masuk surga atau masuk neraka. Ini Bang, pertanyaannya bukan itu. Yesus sendiri yang menentukan. Dengerin, apakah yang sudah disatukan ini boleh bercerai atau tidak? Boleh atau tidak? Dalam kekristenan memang tidak boleh diceraikan. Hanya dua kematian. Kematian itu menceraikan. Hanya perceraian orang Kristen ini hanya kematian saja. Dia tidak boleh diceraikan. Kalau dia menceraikan dia, ada syaratnya boleh bercerai, Pak. Kalau dengerin dulu. Dengerin dulu lah. Iya, silakan orang yang bukan Kristen pun boleh menjelaskan. Silakan. Iya, saya pakai data. Boleh bercerai kecuali karena zina. Iya. Betul. Perkataan dia kecuali karena zina, tetapi dia membuatkan diri istri dia itu berzina lagi. Jadi berarti memang tak boleh. Tapi dalam istilah itu hanya perkataan. Itu cuma karena oleh
Jo, diam dulu Yesus Jo. berkata, Jo, dengar Jo, bro, Jo, dengar. Jo. Jangan panjang-panjang Jo. Dengar, dengar, ini firman Tuhan. Jo, Dia bilang, oleh Jo, karena zina, oleh Jo, karena kedegilan Jo, kamu, maka Jo. Panjang banget Jo. Jo, apa yang oleh dipanjangin karena Jo? kedegilan kamu, maka Nabi Musa itu mengizinkan surat Kenapa cerai. dipanjangin Tetapi Jo? sejak semula tidaklah demikian. Maksudnya itu oleh karena kedegilan manusia. Jo, jangan dipanjangin Jo. Ini Tidak, ya, ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan saya harus jelaskan. gantian. Ahok sendiri pun ada jelaskan itu di dalam apa? Bang Jo, Di dalam teks. biar Bang Hendi dulu Bang Jo. Bang Jo biar dia dulu. Saya Oke, satu silakan, kata, silakan. saya satu kata, Bagus juga Bang Jo. orang Islam Saya yang satu lebih kata, mengerti dengan Saya satu kata, Bang Jo 5.000 kata. Dengerinlah dulu Bang Jo. Oke, silakan. Ayo, kenapa masih harus dipanjangin gitu loh ya? Sederhana. Silakan. Oke. Jadi di sana datanya tertulis boleh bercerai kecuali zina. Sambung ayat lagi, baca balik, sambung ayat. Ini saya baru ngomong. Astagfirullahaladzim, ini orang. Sambung ayat tadi, jangan pendekkan ayat itu, mesti sambungkan dia. Kenapa? Sambung Ini ayat. baru saya mau sambung. Oke, sambung, silakan. Bagaimana saya mau sambung? Situ ngomong terus. Bagaimana silakan, oke, Anda mau silakan. mendengarkan kalau Anda bicara? Silakan, Bang Jo, sambung Bang ayat. Jo diam kita Jo. Nanti diturunkan kita. Diam Bang Jo diam. Nanti Tak apa. kita. Diturunkan pun tidak apa, tapi kita mau jelaskan kebenaran. Tar dulu ya. Gantian. Lek. Beli lakban dulu 2. Lakban. Bang Hendi juga ya. Jangan kalau banyak ngomong ya. Saya ini kita satu kata dia 5.000 kata gitu loh. Jadi ya. Diam dulu, gantian. Yuk. Jadi di sana itu boleh bercerai kecuali karena zina, dan barang siapa yang berzina karena cerai dan menikah lagi dan kawin lagi dia akan berzina selamanya. Artinya Bu Dani, artinya begitu ya. Kalau ada Kristen bercerai itu hanya syaratnya boleh bercerai di Kristen itu ada 2, mati dan zina. Nah, sekarang ini kita lihat fenomenanya, banyak Kristen bercerai. Apakah mereka berzina gitu, Bu Darni? Bagaimana? Iyalah, karena kan sudah ada ayatnya. Firman Tuhan sudah jelas. Siapa yang mendengar, mendengar. Gantian Bu Derni dulu. Ya, Bu Derni. Begini Bang Handi, kan sudah dibuat peraturan. Kalau sudah jangan ya jangan. Kalau ada Bang Handi lihat orang Kristen, jangan dong sama ratakan. Itu mereka lah itu dosanya lah itu. Berarti dia bebal melawan Tuhannya gitu. Bukan bebal. Biar dia sendiri punya dosa, biar dia tanggung sendiri. Ya, jadi itu di Matius 5 Bu Darni 31 32. Saya baca lengkap aja dulu ya. Kalau difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina, begitu. Nah, kita lihat banyak juga saudara kita Kristen perempuan itu bercerai, artinya di antara salah satunya ada yang berzina. Dan kalau dia kawin lagi dia berzina. Begitu ya Bu Darni ya. Ini menurut Anda ini data ini adil atau bagaimana menurut Anda? Itulah hukuman keras dia. Sebenarnya tak boleh itu sebabnya Deswai sejak semula tidaklah sedemikian. Karena itu Deswai karena oleh kedegilan manusia lalu Musa mengizinkan surat cerai. Baca di bawah itu dia ada penjelasan. Kenapa ke Musa ini perjanjian baru? Ini perjanjian baru. Perjanjian baru sejak semula tidaklah sedemikian. Sudah dijelaskan dalam perjanjian baru itu. Nggak nyambung ini orang oleh karena kedegilan kamu. Nggak nyambung dia. Baca. Coba semua boleh. Rupanya Bang Juma dari tadi. Kirain tidur. Kirain tidur. Lanjut. Malah langsung ke mangkeling. Pasar Rambang. Alang tahu. Bu Darni, jadi kesimpulannya Bu Darni, mohon maaf ya Bu Darni ya. Jadi contoh ya, ada artis kemarin inisial G dan inisial G, dua-duanya G nih, ya. Itu mereka memang sih ada yang berzina Bu Darni. Artinya boleh bercerai dong, betul ya? Nggak bisa, kan itu kan sudah ada ajarannya. Contoh, ada di gereja kami, suaminya ganteng. Sekarang ini umat kami, suaminya ganteng, tinggi, rajin bekerja, udah. Tapi istrinya tahu, badannya
bosar, gemuk, penyakitan, pokoknya banyak lah. Tetapi dia sangat sayang kepada istrinya. Kenapa begitu? Dia tidak ada bernafsu dengan yang cewek-cewek di luar sana. Tidak pernah kudengarkan ada dia bermain di luar sana. Tetapi dia sangat mengasihi istrinya dan anak-anaknya. Walaupun dulu masih gadis, tak ada kayak gitu gendutnya. Dulu aku gadis, ku tengok fotonya itu langsung. Udah, jangan panjang-panjang. Dari kemana-mana, panjang-panjang. Nah, sungguh, jadi makanya diajarkan, makanya diajarkan manusia itu supaya saling mengasihi istrinya dan suaminya gitu loh. Terakhir, dengerin. Kalau menurut Anda dinikahkan sudah dipersatukan, nggak boleh dipisahkan. Bagaimana kalau ada KDRT, siang hari gebukin istrinya, suaminya pemabok begitu? Tetap harus nggak boleh dipisahkan ya, nggak boleh cerai ya? Itu gini, caranya begini, kita baliklah ke rumah orang tua kita dulu, menenangkan diri supaya dia bertobat. Jawab saja. Apa kata firman Tuhan itu, ikut saja. Tidak boleh cerai. Apa yang melanggar firman Tuhan itu adalah perintah diri sendiri. Itu saja. Pokoknya karena dari awal kan dia sudah bilang hidup senang susah bersama katanya loh. Berat, kalau berat. Stop. Simple. Suaminya pemabuk. Gantian. Peminum, main kasar, main ngebuk, pengangguran, tidak ada kerjaan, nggak boleh cerai itu. Satu ya. Gitu ya. Terus kedua, suaminya baik, istrinya juga baik, tapi maaf, lakinya loksoy sesuai dengan vonis dokter, dia nggak bisa mempunyai keturunan. Lektoy gitu ya. Loyo ya. Aduh, tapi mereka baik gitu ya, tidak bisa punya keturunan. Mertuanya mendesak dia. Apakah terus dipertahankan atau seperti bagaimana, Bu Darni? Begini, Yesus menerima seadanya kita. Setiap manusia ini ada berdosa. Kalau Tuhan boleh menerima seadanya manusia, bahwa kita terima seadanya dia. Karena perintah sudah jelas bahwa tidak boleh diceraikan. Itu sudah perintah. Maksud dia bila perintah itu, itulah kita harus ketetapan. Kalau itu seadanya manusia itu kita terima dia. Itu kalau you sudah bernikah, itu sudah terima dia seadanya. Itulah kasih yang menutupi segala-galanya. Jadi menurut Joe, kesimpulannya adalah kalau ada Kristen bercerai berarti ada yang bersinah, betul? Saya sudah bagi tahu tadi, brother. Tinggal dijawab betul apa tidak? Bukan karena berzina, bukan karena berzina. Kematian saja memisahkan manusia. Itu hanya satu penekanan di saat manusia berdosa. Habis minum kalpanak sini. Udah. Bu Darni udah jawab. Bu Darni ya, kalau ada Kristen yang bercerai artinya salah satunya ada yang bersinah, betul? No, tidak. Berzina itu penekanan ajaran. Udah bangun. Betul juga kalau salaminya orang ini. Tidak, saya nyimak dari tadi loh, saya nggak kemana-mana. Aku masih bingung Bang Handi Golunda ini. Jadi kita paham. Penekanan pengajaran berzina itu sehingga disebutkan bahwa kalau dia berzina lagi, maksud dia itu membuatkan diri dia berzina, itu penekanan pengajaran. Tetapi sejak semula mesti tidak boleh diceraikan apapun. Saya rasa Bu Darni juga nggak tahu apa yang diomongin si Jo. Nah, kalau you tak paham tak apalah, sebab you bukan Kristen, you tak paham. Karena sama kita pun you tak paham. Bu Darni nggak ngerti. Darni ngerti nggak apa diomongin Jo? Ya udah, jadi cara nikah Kristen tuh gimana sekarang, cara nikah Kristen itu? Balik lagi. Iya, aku tinggal makan masih belum nemu ini. Lebih baik kita sudah perlu perjelasan benda yang kalau you mau belajar, you jadi orang Kristen, you paham apa macam mana nikah Kristen. Udah. Iya, aku misalnya misalnya nauzubillahnya jadi Kristen, terus aku nanya pendeta, Yesus tuh ngajarin nikah bagaimana? Nah, coba pendetanya jawab apa coba kira-kira? Lebih baik, brother, you belajar lagi. Sebab apa? Kita jelaskan sini pun you tak paham juga. Syarat sekali kita jelaskan you pun tak paham. Oke. Berarti kan kita ambillah Matius 19 nomor 5 itu caranya ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Tiba-tiba jadi istri ini. Kapan jadi istri? Kalau you sudah baca itu, berarti you sudah paham. Jangan tambah atau mengurangkan lagi. Itulah firman Tuhan.
Gimana cara nambah? Oh, oke. Kita ngerti ya. Jadi untuk kawan-kawan Muslim, perhatikan. Kalau ada cowok Kristen ngambil cewek, itu udah jadi istrinya. Bukan gitu Bang Koret. Katanya gue udah paham. Begini aku ya, jangan ada yang berbicara. Biar ku terangkan secara boleh. bagaimana perkawinan. Kalau Gimana kami sih? di Advent, sebelum acara ke situ, dia konseling dulu sama pendeta gitu loh, 2 minggu. Dia konseling dulu, belajar. Konseling 2 minggu. Ini baru konseling 2 minggu sama pendeta. Pendeta ini siapanya Yesus ya kalau boleh tahu? Ibu, tak perlu jelaskan. Pendeta ini siapanya Yesus Cukup kalau boleh mereka tahu? paham firman Tuhan apa yang dikatakan sudah cukup. Kita tak perlu jelaskan karena bila udah, dijelaskan Bang nanti Jo, kita diam manusia dulu. sendiri menjelaskan Diam salah. dulu. Bang Jo, biar gampang menanyanya karena kan sudah ada kita seperti itu. Tidak perlu kita jelaskan. Sebab apa? Sudah jelas dalam firman Tuhan. Bila mereka baca itu firman Tuhan, dia sudah mengerti. Kau itu jangan nyerocos saja. Kalau kita Ya udah nggak apa-apa, biarin aja Jo nyerocos, biarin aja. Nah, oke Jo, jadi gue paham sekarang. Pria Kristen itu tinggal ngambil wanita satu rumah, itu udah jadi istri. Kamu belum pernah dalam kekristenan, kamu tidak paham. Cuma kamu mengerti saja, tapi kamu tak paham. Oke ya, itu caranya ya. Tadi Jo udah setuju. Sekarang kita bisa lanjut. Jelaskan dia itu tak penting karena bila kita jelaskan itu pemahaman manusia. Tetapi bahasa firman Tuhan itu cukup untuk menjelaskan di situ. Ya udah Tuhannya deh suruh masuk TikTok deh supaya bisa pakai bahasa Tuhan. Tuhannya deh. Tuhannya suruh masuk TikTok deh. Baru dia mengerti. Ya udah. Tuhannya suruh masuk TikTok deh pakai bahasa Tuhan supaya kita semua ngerti. Kan terdiam kan jadinya kan, makanya ini ditulis pakai bahasa manusia yang jelasin gitu loh. Ketinggian Bang Koret biar Bang Handi. Manusia tidak mungkin akan menjelaskan sepenuhnya karena itu perkataan Allah. Karena masing-masing punya prinsip penjelasan. Ya udah, caranya kan begitu kan. Cowok Kristen itu ngambil cewek dibawa ke rumah istrinya, auto istri kan gitu. Kita sepakat aja. Sepakat lah. Enggak, tunggu. Diam dulu. Gantian ngomongnya Bang Jo. Kalau ditanya itu jawabnya jangan nyerocos aja Bang Jo. Saya ambil sisir dulu nih, mau sisir rambut dulu saya. Ayo, lanjut. Nih ya, Matius 19 nomor 5. Ini caranya ya. Dan firmanlah, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dia pergi nih dari rumah, Pak, aku pergi. Nah, gitu. Dan bersatu dengan istri. Apa sih? Jangan dipotong dulu. Begitu caranya, itulah kan. Maunya gimana sih? Katanya baca yang tertulis. Diam dulu. Bang Koret, tunggu, diam dulu. Bang Jo pun jangan dulu jawab, biar ku selesaikan. Udah, diam dulu semuanya. Hanya aku bicara. 2 minggu konseling. Udah konseling, diajari pendeta, diajari. Singkat cerita. 2 minggu. Sudah 2 minggu konseling, diajari. Keluarga. Tanggal 12 Maret pernikahan diadakan di gereja Advent Malaysia Advent hari ke-7 di Pancur Batu. Nah, datang semua keluarga. Pendeta juga hadir. Udah, baru itu didudukkan semua. Baru kalau orang Advent di luar semua dulu. Baru adalah apanya? Asyir-asyirnya apa segala macam, pembawa Alkitab, anak-anak ada mengiringi semua, diiringi semua penyanyi. Nah, setelah itu dipisahkan dulu mereka di keluarga perempuan, keluarga laki-laki di sana perempuan itu. Baru dibawalah mereka dibawa bapaknya lah mereka ke atas berjumpa dengan pendeta. Udah, ini penonton banyak ini yang menyaksikan. Nah itu kan itu caranya. Nah ini kan Bu Diani bisa bersaksi ya bahwa inilah yang diajarkan Yesus. 2 minggu konseling. Iya. Nah itu di mana tertulisnya? Yesus mengajarkan. Baru ngomong iya, udah bukan tiba-tiba. Cepet banget bukannya. Di bumi ini, Bang Koret, dia kan sudah belajar teologi, namanya udah pendeta. Dialah yang memimpin umat-umatnya. Jadi dia jadinya umat-umatnya bagaimana cara menikah. Ini kan nggak nyambung jadinya Bu Diani. Yang aku tanya itu cara Yesus bukan cara pendeta gitu loh. Itulah deritamu, terserah kau lah kayak mana kau. Jadi gue yang menderita. Jadi gue yang kawin Kristen, jadi gue yang menderita. Gimana ini? Itulah Ibu, lebih baik apa yang jelaskan karena mereka tidak paham. Setiap doktrin yang kita punya
Gereja itu Tunggu, berbeda. aku satu lagi ya, aku dikit deh satu lagi. Matius 19 nomor 6 sekarang. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Aku baru tahu kalau pendeta itu Allah. Aku baru tahu ini. Salah, pendeta itu Waduh, bukan salah Allah. lagi, salah terus Kores lu. Salah, itu pendeta itu bukan Allah. Pendeta itu hanya menjelaskan ayat dalam Alkitab seperti pada waktu kita belajar di mana-mana pun, setiap ayat itu, setiap orang akan boleh menjelaskan. Tapi itu bukan daripada apa yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan, itu firman Tuhan. Dijelaskan manusia, karena manusia tidak mengerti, harus ada beberapa penjelasan supaya itu lebih dimengerti, lebih mudah. Oke, Setiap oke, oke. negara, setiap bahasa, English, Indonesia, Malaysia, orang-orang apapun dia harus dijelaskan dengan Oke, nggak apa-apa. bersesuaian dengan dia punya adat istiadat. Itu Adat penjelasan. istiadat. Sip. Oke. Nah, kita ini ya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Gimana janjian sama Allah untuk hari pernikahan? Gimana Itu caranya? perkataan Tuhan itu, apa yang saya sudah katakan tadi itu. Karena sepemahaman kami, kekristenan itu ketika menikah yang mempersatukan pendeta. Kami itu baru tahu kalau pendeta itu Allah, baru tahu kami. Woi, salah. You jangan bagi tahu bahwa Allah itu adalah pendeta itu adalah Allah. Salah. Itu salah. Pendeta itu bukan Allah. Allah itu tetap Allah. Oh, jadi kalian belum dipersatukan Allah ya, baru dipersatukan pendeta. Halo, brother. Pengakuan ya? kita itu, pengakuan kita di dalam gereja, itu pengakuan kita itu berdasarkan ayat tadi. Tetapi penjelasan itu, pendeta yang menjelaskan apa arti itu ayat, sehingga pada setiap waktu dia menyampaikan itu, dia harus menjelaskan setiap Oke. suku Ya apa udah, sip. maksud dia. Tapi Ya udah. bukan pendeta itu Allah. Itu sudah. Oh, salah ya. Nah, kalau gitu pertanyaannya gini yang benar. Ya, pertanyaannya gini yang benar. Itu Allah mempersatukan kalian jadi suami istri kapan? Allah mempersatukan kita suami istri itu pengakuan iman kita di saat pada waktu di gereja mengaku bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh dikatakan manusia. Itu adalah pengakuan iman secara macam nikah. Ya, itu kan kalian ngaku kalian udah nikah tuh. Mengaku itu maksudnya. Iya. Nah, di situ arti dia. Tidak bila kita mengaku bahwa itu adalah perkataan Allah, kedua-dua itu mengaku bahwa dua-dua itu bicara itu tapi dipersatukan. Oke Jo, berarti kan gini maksudnya Jo tuh gini loh Bude Ardi dan Brother Christian di gereja itu gini loh tunggu sebentar sabar. Ini maksudnya Jo ya, ini maksudnya Jo. Maksudnya Jo begini, di gereja itu adalah pengakuan bahwa si pria dan wanita ini itu udah dipersatukan Allah gitu loh. Turun. Ya seperti nikah kan ada orang sah itu maksudnya dipersatukan di situ. Nah kalau di Kristen kan yang ngomong sahnya Allah berarti kan? Hah? Apa itu? Kok sama-sama kaget kita? Kalau sah itu buat orang Islam, Bang. Jangan Kalau orang bawa Islam sah, kan ya. selalu dia katakan oke, saya nikahkan dikau sianu dengan sianu sah. Orang sudah sahkan Ya, peran. Maksud dia bukan antara orang dua Islam. itu persetujuan keluarga, persetujuan bersama, itulah pengakuan iman. Lah iya, Allah mempersatukan kalian mengakui hal tersebut kan. Nah ini Allah mempersatukan kaliannya kapan? Sebelum kalian ngaku. Oh my Kan God, harus ada saya sudah bagi tahu tadi, apabila orang sudah mengaku bahwa firman Tuhan itu sedemikian, kedua pihak sudah mengaku apa yang sudah persatukan Tuhan tidak boleh pisahkan manusia, sudah mengaku berarti mereka sudah jadi satu. Nah itu Allahnya kapan? Allahnya kapan ngomong begitu? Allahnya kapan? Allahnya tuh mempersatukannya kapan? Allahnya kata, aduh, brother, pengakuan iman itu, pengakuan iman tahu tak pengakuan iman? Apabila kita menerima itu seseorang itu sebagai istri kita, menerima suami kita itu sebagai suami kita, itulah pengakuan iman. Gimana caranya pengakuan sama perbuatan berbarengan? Contoh gini ya. Ada Christian mau ini Jubir mute dulu dong Jubir. Gini loh. Joren, perhatikan Joren. Pengakuan itu setelah perbuatan kan gitu ya. Contoh misalnya ada orang dia jangan maling ayam deh menyumbang bersedekah, ada orang bersedekah 1 juta misalnya ke masjid. Nah ketika beberapa hari ada pemilik masjid bertanya siapa ini yang ngasih 1 juta. Orang yang ngasih tersebut mengaku, jadi perbuatannya dulu baru pengakuan kan gitu. Nah sekarang ketika di gereja mengakui Allah telah mempersatukan, ini Allah kekristenan menyatukannya itu kapan?
Mana menyatukannya itu? Ah, Dia silakan. contoh tadi berbeza. Ini perkawinan nih dengan sumbangan tuh ataupun apa-apa you bagi itu lain. Pernikahan ini seperti macam mana you orang Muslim bernikah, mesti ada satu Kami yang mempersatukannya wali. Ya, Walinya wali. itu adalah Sama lah bapak dengan- dari di gereja itu bapak dari adalah- mempelai itu wanita. pendeta. Bukan Allah. Wanita itu saya cakap itu Dia juga ketawa sendiri. Di sini Itu tertulisnya wali itu, karena arti itu dia apa sama, yang pendeta. telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jo malah ngaku yang mempersatukan itu pendeta. apa pendeta kata dia akan bagi tahu begitu supaya mereka kedua mempelai itu mesti tahu arti ajaran ini. Oke, berarti Ajaran pendetanya ini dikasih mesti tahu kita Allah paham. kan kalau bahwasanya si mempelai ini sudah Bukan bersatu. dikasih Nah tahu itu Allah, oh my god, itu wali. jadi maunya gimana? Maunya Oh my gimana? God. Betul. Bro, Oke, saya mau sabar. lari dulu ini penjelasan saya ingat I think you don't understand what I mean. Sabar. Because Sabar. until now you not understand and you want to ask me to this one is I don't want to ask again one. Ya, Right, thank you. Okay, so please explain to me, enlighten me in English. I don't want to explain you because you not how Christian, is but you the not Christian understand. God unite the bride No, and the I think groom? I don't. How? Sorry. Non answer me because why you not understand is about the Christian because you Brother not Joe, Christian. boleh nggak saya yang jawab, Brother Sorry Joe? ya, you Brother pasti. Joe, I want diam dulu. saya Diam. mau- I want to break free ya. I want to break free ya. Udah, Jore nyanyi aja kalau gitu. Tar dulu. Itu malah gua Diam. itu Bang Christian nih mau ngomong dulu. Jo, diam dulu. Bang Christian, silakan Bang Christian. Juga malah turun tuh. Biar. Silakan Bang Christian. Iya. Pertanyaan Bang Gores kan kapan ketika disahkan sudah sah jadi suami istri, ya nggak Bang Gores? Ya, dalam kekristenan ketika sudah didoakan, diteguhkan dan diberkati, mereka sudah sah jadi suami istri. Dalam upacara pernikahan, ketika dalam upacara pernikahan sebelum didoakan, sebelum diteguhkan, sebelum diberkati, ada satu statement yang mengatakan kepada calon mempelai pria dan wanita, apakah kamu menerima Christian sebagai suamimu dalam keadaan susah maupun senang? Ya, saya menerima. Begitupun sebaliknya. Ketika ada pengakuan statement itu, maka setelah itu akan didoakan, diteguhkan dan diberkati. Setelah habis didoakan, diteguhkan dan diberkati, mereka sudah resmi menjadi seorang pasangan suami istri. Nah ini baru jawaban enak. Aku dikit ya Bang Andi ya. Nah ini baru jawaban enak. Nah ini pasti dari Yesus ini. Pasti dari Yesus. Langsung kasih Brother Christian dalilnya, silakan. Ini baru pengajaran. Ayo. Gini, dalam proses pemberkatan tidak dituliskan secara spesifik dalam Alkitab, tetapi dalam pernikahan Yahudi, dalam pernikahan Yahudi, tertulis. Padahal udah indah loh tadi omongannya. Silakan Bang Andi dilanjut. Nggak Ya tertulis udah, ternyata. jarang gereja udah selesai. itu masuk. Nggak ada. Sebentar. Dalam pernikahan adat Yahudi itu pun seperti itu. Ketika didoakan, ketika diberkati oleh hamba Tuhan, oleh tokoh agama, selesai didoakan, selesai diberkati, itu sudah sah. Itu pada prinsipnya sama seperti itu. Tetapi dalam kekristenan kita hanya mengambil Bodarnya yang minta naik lagi bentar tuh, kasih naik lagi Bodarnya kasih. yang mengikuti ajaran Yesus, yaitu satu, yang pertama harus seiman, dua sepadan. Gitu. Harus seiman, dua dan sepadan. Ini pasti dari Yesus nih. Dari Yesus ini pasti kan? Ya pasti. Kalau ditanya di mana itu ayatnya? Yesus bilang Mana harus seiman? ayatnya? Mana ayatnya yang harus seiman, harus sepadan? Ada ayatnya yang bilang begini, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Artinya apa? Gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Artinya begini. Rasis. Kalau terang ya berarti jodohnya itu harus terang. Kalau gelap ya gelap gitu. Nah, ini menggambarkan maknanya bahwa yang seiman sama yang sepadan. Dan ini pengertian ini diambil menjadi doktrin ajaran gereja sampai sekarang. Oh gitu. Maknanya. Doktrin ya berarti ya. Jadi diartikan sendiri, kemudian dipahami, kemudian disebarkan gitu ya. Ya, melalui statement perkataan dalam ayat itu kita ambil maknanya dan
zaman dahulu waktu zamannya orang Yahudi, orang Israel, ketika kedapatan berzina, pada saat itu juga salah satu pasangannya yang kedapatan berzina langsung dihukum rajam, dilempari batu sampai mati pada saat itu. Sekarang? Dan ketika dilempari batu langsung mati pada saat itu pun, kalau dia sudah mati dia bisa cari lagi yang baru. Kalau sekarang? Gitu. Kalau sekarang? Dan masuk dalam kehidupan sekarang ada banyak orang Kristen yang cerai bukan juga karena zina. Pertanyaannya, pertanyaannya, apakah mereka melanggar? Ya, benar, mereka melanggar. Dan berikut. Kalaupun ada perceraian, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Jadi Kalau kesimpulannya ditanya ke gereja, kalau tidak mau melanggar Matius 5, 31, 32, saya ulang ya, bagi pasangan suami istri saudara saya Kristen nih, kalau tidak mau melanggar Bible, kalau mau bercerai berzina. Tapi kalau Anda tidak berzina terus Anda bercerai, Anda melanggar. Kan begitu ya, Bro? Bukan, makanya dengar dulu. Ya, Nanti saya begitu loh, sederhana loh ya. Saya closing statementnya pasti dapat. Jadi gini, karena zina kan, kalaupun ada orang yang mau bercerai kan kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau ditanya ke gereja, pasti gereja bilang nggak boleh. Tetapi kalaupun kasus pastoral, alasan cerainya bukan karena zina, karena KDRT, ya kan? Nggak boleh bercerai kalau KDRT, nggak boleh. Saya belum closing statement. Ya. Kalaupun bercerai karena KDRT, ini orang nih udah mau bercerai, alasannya apa? Bukan zina, Pak, tapi karena KDRT. Nah, gini, gereja mungkin akan kasih solusi begini. Gereja nggak akan mengiyakan perceraian, tapi kalau karena KDRT, ibu bisa ngurus itu, lapor aja ke polisi, gitu kan? Sebentar, saya belum closing statement. Lapor aja karena sudah kekerasan kan, kekerasan. Kalaupun mau dilapor silakan, kalaupun tidak ya tidak mengapa. Tetapi kalaupun mau pisah rumah, bercerai secara pemerintahan, ya wes. Tetapi ujung-ujungnya kalau bercerai secara pemerintahan, biar nggak menjadi dosa, jangan menikah. Artinya apa di situ? Lu boleh pisah rumah, lu boleh ngurus cerai, tetapi dalam agama, ya dalam keagamaan kekristenan tidak bisa cerai. Bolehnya apa? Pisah rumah jadinya. Kesimpulan saya, maju kena, mundur kena. Sebagaimana tertulis di Matius 5, 31, 32, Kristen boleh bercerai satu syarat, yaitu harus ada yang berzina. Kalau di luar daripada berzina itu melanggar Bible-nya sendiri. Begitu dong kesimpulannya, jelas. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya udah selesai. Tetapi ya, bisa dikatakan, tapi ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa dikategorikan secara garis besar seperti itu. Harus ada penjabarannya gitu loh. Baik, Pak, izin, Pak. Ada kacang apa gitu. Pak Christian dengan Pak. Ini aku dikit, 2 detik. Oh iya. Kalau misalnya perceraian karena KDRT nggak bisa, perceraian karena nafkah nggak bisa. Kalau perceraian karena penyaliban bisa nggak? Maksudnya penyaliban apa? Lebih spesifik lagi, Bang Kores. Jadi nggak percaya penyaliban? Oh, kalau nggak percaya penyaliban berarti dari awal mereka sudah salah. Kan tadi batal saya nikahnya bilang, ya? Syarat pernikahan, syarat pernikahan itu Kores ngasih solusi itu kawan-kawan Kristen. Kalau nggak suka dengan pasangan, kalau nggak suka dengan pasangan, jangan pakai alasan yang aneh-aneh, langsung aja penyaliban pakai alasannya, cerai itu auto. Ya. Baik, ini saya ingin menanggapi dulu, izin menanggapi dulu Pak Christian. Jadi begini Pak Handi tadi kan mengutip Matius 19, itu mulai 31, 32. Ya sama aja sih, Matius 19 itu ayat 8 juga itu sama, berbicara hal yang sama. Nah kalau kita melihat dari konteks itu kan ahli-ahli Farisi yang bertanya kepada Yesus. Jadi di situ kan Yesus tuh lagi ngobrol dengan orang Israel langsung, orang Yahudi. Nah ketika Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kenapa Yesus tuh menggunakan kata zina itu kepada orang Farisi? Karena dia sudah tahu kata zina itu ya pasti konsekuensinya mati. Berarti hanya kematianlah yang bisa menceraikan itu.
Kecuali dia ngomong sama orang Jawa atau sama orang Papua, yang Tadi mungkin aturannya jubir beda. tadi dua tadi sama penyalibat satu lagi. Oh ya, itu beda. Ini maksudnya saya kok fokusnya kepada ini Pak, kepada ini Pak, apa namanya, kata zina ini. Menurut Anda ini berlaku nggak untuk Kristen Indonesia? Ya sebenarnya berlaku untuk semua orang di semua Kalau tapi berlaku kan di kalau kita Kristen- melihat, sabar dulu Oke, saudara. oke. Kalau kita melihat konteks dalam ayat ini kan dia sedang berbicara dengan orang-orang Farisi, orang Israel langsung. Artinya begini, ketika Yesus menggunakan kata zina, harusnya orang-orang Farisi atau orang Israel itu pada waktu itu sudah mengerti, oh kalau zina ya berarti konsekuensinya pasti dihukum mati gitu. Kalau ini Matius 5:31-32 berlaku untuk Kristen Indonesia, artinya adalah satu, kalau lu mau cerai harus ada yang berzina. Kalau ada yang bercerai kelihatan di depan mata, berarti salah satunya ada yang berzina. Gitu ya. Kedua, dan bagi yang sudah bercerai dia menikah lagi, dia berzina selamanya. Itu dong. Selesai toh? Ya, betul. Ya udah. Kenapa diputar-putar dari tadi? Ya, betul. Pak, halo, izin menanggapi. Kalau Pak Hendi, kalau cerai itu kan ada dua, cerai mati dengan cerai hidup. Cerai hidup ini bro, cerai hidup. Oh, cerai hidup, ya itu beda lagi mungkin. Kalau di sini kan penekanan daripada kata zina itu ke hukuman mati Pak. Jadi tunggu mati dulu pasangannya. Kalau cerai udah selesai kok. Ya kan di sini pengecualiannya karena zina, bukan karena merampok atau karena mencuri. Ini karena zina. Berarti konsekuensi dari zina itu apa, Pak? Kenapa? Tadi kan sudah saya jelaskan di Imamat 20 ayat 10, Pak. Itu konsekuensinya adalah meninggal. Nah, maka dari itu artinya itu kata zina itu simbolis saja bahwa lu harus mati dulu, salah satu pasangan lu harus mati baru lu boleh nikah. Nggak bisa. Loh. Gitu. Lu mana-mana namanya. Astaga naga. Kalau misalnya Anak TK pun mengerti, Pak, kata-katanya begini, Pak. Kalau misalnya matinya karena penyakit bukan karena hukuman, gimana? Ya nggak apa-apa, Pak. Kan di sini pengecualian tuh karena zina. Nah, zina itu konsekuensinya apa? Dihukum mati, Pak. Hukum Nah ya, aja. kalau misalnya yang zina ini matinya bukan karena hukuman tapi karena penyakit, itu gimana? Masih boleh cerai? Zina mati karena apa, Pak? Karena penyakit. Iya, kan orang Kristen sekarang kan yang berzina nggak dihukum mati kan? Matinya karena penyakit semua. Penyakit apa, Pak? Diabetes. Gini. Makan babi soalnya. Nggak, kita konsen di sini, Pak. Di ayat ini jangan lari kemana-mana, betul. Iya, silakan. Menurut Anda, bro, kalau ada suami istri tidak harmonis, suaminya pemabok, suka mukul, tidak kerja, nganggur, tidak memberi nafkah, gitu ya, boleh nggak bercerai? Boleh atau tidak? Begini, saya boleh jelaskan dulu, Pak. Saya boleh jelaskan. Dijawab dulu boleh, baru nggak bisa saya langsung kesimpulan begitu. Baru dijelaskan. Tidak boleh. Karena apa? Karena begini, sebelum menghadapi situasi kondisi seperti itu, ya kan mereka pasti awalnya juga baik-baik saja. Kan tidak mungkin dalam kondisi seperti itu mereka memutuskan untuk menikah. Itu hanya pasangan yang goblok menurut saya, khususnya perempuan. Kalau dia tahu kondisi pasangan dia seperti itu, kenapa dia mau nikah? Mungkin dari awalnya pasti baik-baik dong. Mungkin si pasangan cowok ini ya dulu nggak punya usah cerita baik-baik. Semua orang menikah itu pasti baik-baik dulu. Masa maka orang daripada ada permusuhan? Iya. Artinya begini, perjalanan hidup itu kan kita nggak ada yang tahu, Pak. Jadi boleh Hari Iya, ini intinya pertanyaan. Intinya tidak boleh, Pak. Intinya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, baik. Tidak boleh ya. Tetap bertahan maupun perempuannya menderita digebuk tiap hari, kembali tidak dikasih nafkah. begini, begitu ya. Secara aturan tidak boleh, tetapi kembali lagi pada pribadi perempuan itu kuat menahan atau tidak. Ya, Ya, kalau dia bercerai dia melanggar pribadi sendiri nih. Kalau Ini dia kembali kepada dia lagi gitu, kembali pada bro. dia lagi itu. Dengerin bro, kalau KDRT alasannya dia bercerai, dia melanggar Bible. Gak bisa begitu. Betul. Melanggar Bible dia. Iya. Itulah saya bilang sulitnya menjadi seorang Kristen suami istri. Begini saudara, digebukin itu bukan berarti ya digebukin terus-terusnya, kan pasti akan dicarikan solusi.
Tidak mungkin sepanjang hari atau setiap saat itu mereka saling pukul-pukulan atas dasar apa dulu. Kecuali salah satu sudah gila atau sarafnya sudah tidak normal. Udahlah, nggak usah lo ambil begitu. Ini kan kita. Jadi gitu saudara. Makanya maksudnya Ini bilang studi kita kasus, pakai bro. analogi yang normal gitu. Bro, studi kasus ini bukan sebenarnya studi kasus ini bukan bertanda bahwa tiap hari dia main gebuk. KDRT itu dalam kasus persidangan mau dia sekali, mau dia 20 kali tetap dia terhitung KDRT. Yang penting ada visum dari dokter. Jadi kesimpulannya KDRT itu bukan berdasarkan frekuensi berapa kali dia menggebuk, kan begitu. Gitu ya. Yang penting cukup 2 alat bukti, kelar urusannya, bisa. Nah, ini di Kristen KDRT perempuannya udah nggak sanggup, tapi karena dia taat sama Bibelnya menderita seumur hidup. Betul toh? Setuju? Intinya seperti saya bilang, kembali kepada pribadi masing-masing. Itu aja, Bukan Pak. masalah pribadi, ini data di Bible, perintah lo ini. Ya kalau dari dasar-dasar seperti itu ya secara normal ya pasti siapapun, saya juga mungkin nggak tahan. Misalkan saya juga sebagai tapi tidak tahan. Tapi kembali lagi pada pribadi itu. Karena begini, faktor yang mendukung itu kan atau yang menolak itu kan banyak. Bisa juga dari pribadi kita Udah, dan intinya keluarga ya, bro, juga. jangan diputar lagi. Intinya adalah satu, boleh bercerai. Salah satunya ada yang berzina. Ya. 2, selain itu tidak boleh. Kalau ada bercerai di luar zina, itu melanggar Bible. Deal? Deal? Deal, sangat deal betul, sangat deal. Dari tadi kayak jangan diputar-putar gitu loh. Lanjut. Ditambahin Bang Adi, Bang Adi. Bang Adi. lanjut. Ya. Ditambahin boleh bercerai asal saya mau gitu loh. Kalau nggak mau ya enggak kan. Jadi asal maunya aja. Nggak bisa juga, itu melanggar, harus zina gitu. Pak Andi, saya tambahkan Pak Andi. Jadi kalau bercerai bukan karena pengecualiannya karena zina. Sabar dulu, brother. Jadi kalau bercerai bukan karena pengecualiannya karena zina. Misalkan dia hanya bercerai karena apa tadi, suaminya mabok atau tukang pukul begini-begini ya. KDRT ya kan. Selama dia hidup, itu dia hidup dalam dalam dosa zina. Loh, kok zina? KDRT kok zina? Iya, bukan, maksudnya begini, artinya waktu pas dia sudah bercerai itu dia hidup dalam dosa. Jadi dia tidak suci lagi dalam tanda kutip. Gitu. Iya, berat menjadi Kristen itu. Maka dari itu kan begini saudara, kan banyak orang di luar sana termasuk saudara-saudara sampean juga mengatakan, "Wah, enak ya jadi orang Kristen ditebus langsung masuk surga." Ente masuk dulu lah baru tahu. Ya, silakan lanjut. Berat dalam segi ini gitu. Karena memang ya sangat sulit sekali diimplementasikan dalam kehidupan. Waduh, ini ada gurunda saya nih, saya pengen nanya nih. Sabar. Bang Andi, selesai saya. Selain karena berzina, juga karena tidak beriman. Di dalam 1 Korintus 7 nomor 15, tetapi kalau seorang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mau bercerai yang tidak beriman, boleh. Makanya itu gurunya yang aku bilang tadi, ada 2 alasannya. Pertama zina, kedua karena penyaliban. Ya, gitu Bang Itu Andi. tadi. Lanjut. Ketiga adalah kalau kira-kira ada yang bercerai masih layak begitu, ya serahkan kepada saya syahadatkan. Insya Allah saya carikan jodoh yang benar gitu. Setuju ya Bang Juma ya? Iya Bang Andi, iya Bang. Ya, gitu. Oke, bentar dulu ya. Host, ada yang naik nggak? Yang Pak Imanes mau naik itu, Pak Imanes. Ini saya mau nanya sama Gurunda nih, kebetulan Gurunda ada nih, boleh nggak saya bertanya sedikit aja? Tar dulu Bang, tar dulu. Host. Oke. Pak Imanes minta naik. Cek host, wah tiduran nih hostnya nih. Host, Host, bangun. Katanya mau tidur. Tadi dia minta izin sisa 10 menit ya. Ini kita lewatin dia. Jadi tidur dia kan. Ya udah. Lanjut aja teman-teman. Jubir Iman, silakan. Bir, katanya mau nanya Bir. Baik, ini Gurunda, saya mau nanya nih Gurunda. Selamat malam Gurunda. Langsung tanya. Syukurin Gurunda nggak tidur. Gurunda jawab, Gurunda. Bangun. Gurunda kayaknya udah tidur nih. Nah tuh hostnya bangun. Host, ada yang naik gak host? Pak Imanes naik. Ya udah nanti dulu lah, nanti aja kalau Gurundanya udah bangun nggak apa-apa. Lanjut.
Kantuk kalau udah di sana kan jam 2 bang, Yubir. Oh iya, jam 3. Mau jam 3, mau jam 3. Gini aja bro, kalau mau bertanya besok aja lah. Jadi kesempatan lu yang bertanya kemarin panjang. jadwalnya. Iya. Gitu ya. Siap. Oke. Karena ini udah mau kesimpulan juga. Iya. Boleh. Silakan. Jadi gini kesimpulannya dari aku ya, untuk orang-orang yang senang dengan kriminal dan masih bujang, cari cewek Kristen. Karena kalau misalnya kriminal lagi kesel, pukulin aja. Pukulin sampai puas. Terus kalau misalnya dia mau kabur, kasih tahu, kamu nggak bisa cerai. Kamu dengan saya kamu boleh cerai. Bikin kopi, nggak manis. Watah. Aduh. Dan ini ya untuk cowok-cowok pengangguran yang nggak suka untuk bekerja, cari cewek Kristen. Paksa dia bekerja. Nggak bawa uang, dia bekerja. Pukulin. Tidak ada perceraian karena zina. Itu sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan boleh? Noise siapa Noise ya? Dunia Maya Noise. Coba dimatiin, dimatiin. Dunia Maya di mute dulu, bang. Dunia Maya. Mana coba Mute dulu bang. Coba di uninstall dulu TikToknya. Terus ke counter beli HP baru, install TikTok, masuk lagi. Tes. Coba. Cek. Iya. Ini Udah. Bang Iman. Oke, lanjut. Satu pertanyaan ya ke siapa? Jubir ya. Tadi kan dikatakan yang KDRT atau apa terus cerai lah. Terus nikah lagi kan salah ya, berdosa salah ya. Kemudian pertanyaan saya, pendeta yang menikahkan ikut berdosa enggak? Berdosa Pak. Saya jujur berdosa Pak. Itu berdosa Pak. Iya berdosa Pak. Berdosa Pak. Berarti pendetanya nanggung dosa juga. Kalau soal nanggung tidak nanggung itu bukan urusan saya Pak. Tapi itu berdosa secara aturan dia salah Pak. Tidak boleh. Gitu Pak. Tapi disahkan ya. Tapi disahkan kan tetap gereja Ya mensahkan. disahkan di mata manusia Pak. Di mata Allah tidak Pak. Tidak disahkan Pak. Itu kan artinya pendeta kan wakil Tuhan kan? Wakil Tuhan. Tidak semua itu pendeta wakil Tuhan Pak. Ada saya yang mengatasnamakan nama pendeta doang, bukan pendeta juga. Ya gerejanya kan Begini. diberkatinya di gereja. Jadi begini, saya kasih tahu aja yang bobrok aja begini Pak. Banyak. Iya saya jujur, kita ini kan ngapain bohong-bohong. Ini hal-hal begini kan fakta di lapangan begitu. Bahwa banyak pasangan-pasangan yang seperti itu. Ada yang membayar, ya kan? Ada yang membayar dengan uang. Terus ada juga yang memasukkan identitas. Nah, misalkan contoh nih, ada si pasangan A nih datang dari kota si B, si pasangan C datang dari si kota si A, mereka ketemu di kota D lah, taruhlah. Mereka mempunyai masa lalu di kampung masing-masing yang sudah menikah atau satu sudah menikah begitu. Datang di kota D ini ya merubah data gitu. Lalu si pendeta ini yang memberkati mereka ini tidak tahu. Gitu, dengan alasan mungkin untuk komunikasi ke kampung juga susah. Jadi ibaratnya ini penggelapan data lah gitu. Itu sering kejadian dan banyak yang terjadi seperti itu. Itu fakta. Nah, dan seperti itu yang salah satu contoh yang tadi ya ada pendeta yang dibayar gitu. Dia tinggal Misalnya orang terkenal nih, artis misalnya orang terkenal lah, semua orang tahu bahwa itu sudah bercerai, kemudian nikah lagi, diberkati di gereja, kan pasti dia tahu dong, wah ini cerai nih, cerai hidup lagi, ya kan? Apapun alasannya perceraiannya, kan tidak boleh dinikahkan lagi. Kemudian nih pendeta menikahkan yang diberkati oleh gerejanya juga, jadi pendetanya salah, gerejanya salah, saksi-saksinya salah gitu dong ya? Iya, betul Pak. Negara ikut salah nggak kalau menerbitkan surat nikah? Ya itu kembali lagi Pak dari di awal waktu pas mereka menikah itu bagaimana mengumpulkan data itu, data biodata mereka masing-masing. Apa itu betul-betul jujur apa enggak atau ada penggelapan data gitu Pak? Ya bukan loh, kalau oke lah menggelapkan data. Cuma kan ini orang terkenal, semua orang tahu bahwa mereka ini bercerai nih, kemudian nikah, ya kan? Artinya di situ gerejanya salah, pendetanya salah, saksinya salah, yang kemudian negara menerbitkan surat nikah ikut salah dong.
Begini, kalau soal menikah dua tiga kali dalam Kristen, misalkan cerai hidup itu kan yang salahnya di mata Tuhan doang, tapi kan di mata manusia kan itu beda lagi, ada aturannya kan Pak. Sama juga dengan aturan pemerintahan, itu kan beda dengan aturan agama, gitu. Jadi bagaimanapun juga ya pasti akan tetap diterima oleh negara, ya kan. Tetapi di mata Tuhan itu salah Pak, gitu Pak. Ya berarti artinya negara pun ikut mensahkan bahwa itu yang salah ikut disahkan, gitu maksud saya. Negara cuman ini Pak, memfasilitasi administrasi Pak. Dia tidak mengikuti gimana sih ini kemana agama, sebenarnya? dia tidak Gini Kores, artinya begini Kores. Perbuatan menikahkan lagi kan salah, betul nggak? Pendetanya ikut salah nggak? salah itu dari sudut pandang Tuhannya masing-masing. Misalnya Tuhan ya Tuhan dalam agama Kristen lah misalkan, itu sudut pandang dari agama itu salah gitu Pak. Yang kemudian keluarganya, negara juga kan mengetahui bahwa itu salah, kok mesahkan gitu kan, tetap salah jadinya kan. Jadi sebuah kesalahan yang disahkan gitu loh. Seperti di obrolan awal tadi ada penggelapan data, kemungkinan orang tua juga nggak dikasih tahu. Tahu lah, orang ini orang terkenal loh. Oke lah, dilanjut lah itu hanya saya ada terpancing sebuah perbuatan yang salah tapi disahkan gitu sih. Silakan dilanjut. Ya intinya seperti saya bilang, soal menyatakan dia salah itu yaitu kembali kepada Tuhan gitu. Tetapi soal itu administrasi, negara tidak bisa mengintervensi sampai ke situ. Iya, Bir, cuma gini loh, Bir, ini jauh-jauh panjang sebenarnya ya. Gue tuh cengengesan sendiri. Kenapa? Karena Yesus tuh udah nebus dosa. Mau dosa zina kayak apa, kayak mau cerai lagi, kawin lagi, cerai kawin, misalnya orang Kristen, nggak ada masalah. Yesus Tuhan dan Juru Selamat, surga. Kan gitu ya. Apa yang mau ditolak di sini coba? Iya nggak? Tadi itu cuma buat lucu-lucuan aja gitu. Karena ujung-ujungnya Kristen tuh mau salah benar dunia. Nanti di kerajaan sorga masuk auto itu. Gitu loh kawan-kawan. Keren kali. Ya ganti topik ya Bang Andi, Bang Kores. Iya, itu udah pada closing lah. Jadi itu ya ke Jubir, jadi nggak perlu dibawa ribet pemikiran soal cerai, nikah, kawin, gimana gitu. Kalian mau ngapain aja, Yesus itu udah tiket ke surga. Karena Yesus itu, ini koreksi kalau salah ya, tujuan Yesus nanti menghakimi, pertanyaannya cuma satu. Kamu percaya saya disalib atau enggak? Enggak, neraka. Kamu yang di belakangnya percaya ya surga. Kan cuma gitu doang kan? Iya enggak? Jadi begini dong Res, lu kalau udah dijamin sekolah lulus, kira-kira lu belajar nggak Res? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang kusayangi dan kukasihi, di tempatku udah hampir pukul 3. Kita tutup dulu live kita ya sahabat-sahabat, karena materi dialognya juga sudah materi ringan terkait dengan cerai ya, dimana kita mengetahui bahwasanya di data Bible juga dibolehkan cerai ya, dibolehkan cerai baik itu karena zina maupun karena tidak beriman, sebagaimana dalam 1 Korintus 7 yang saya bacakan tadi teman-teman. Barang siapa yang tidak beriman boleh bercerai, karena ada datanya situ ya. Jadi dikatakan, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, ya biarlah bercerai. Dalam hal demikian saudara atau saudari kita tidak terikat. Kayak gitu ya. Jadi kita istirahat, besok pagi kita jumpa lagi insyaallah. Terima kasih ya. Kita dengarkan saudara Kores dulu sementara. Juli adalah halal bihalal agung di Makassar. Save the date, tanggal insya Allah pasti tidak akan berubah. Yang ingin
bertemu dengan yang dicintai oleh para mujahidin yaitu Gurunda Zuma Zulkifli M. Abbas, tafadhol save the date. Dan yang ingin memeriahkan acara ini silahkan infak fisabilillahnya melalui rekening Yayasan Amil Zakat MMCI. Kalau nggak tahu, mau nanya dulu nih, besok nanti mulai jam berapa lagi? Maksudnya biar saya ikut. Oh gitu, besok libur Bang Jubir. Nah, libur. Tanya, abang mau duet atau Bang Juma apa gimana? Iya, mau diskusi, bukan duet, jangan duel dong, duet temenan. Lawan siapa kalau duet? Jam berapa ini Bang Hos? Ini saya telat masuk ini tadi soal pernikahan, soal bla bla. Waduh. Apa dua-dua gitu loh maksudnya, nanti kan enak buat. Ya dua-dua aja gitu, diskusi bukan duel Pak. Buset, duel. Bukan duel. Bukan duel, tadi ngomongnya duet loh, duet karaoke berdua tuh. Oh iya boleh. Ya. Anyway, gini aku kasih tahu dulu kalau nentuin jam. Gurunda besok itu di gunung. Biasanya malam Gurunda itu. Jam berapa kira-kira Bang? 9 atau 8 gitu? Jam 2 jam 3 pagi lah, bisa lah ya. Baik. Siap. Enggak bercanda lu main bisa aja. Jam 8. Ya udah. Maksudnya gini, biasanya dia pagi-pagi kalau mau pagi-pagi sekali, tapi hubungin gue aja. Nomor gue kan ada sama lo kan, hubungin gue aja. Ntar Bang Hos, itu Dunia Maya mau tanggapi tadi itu. Silakan Bang Dunia Maya. Apa sih? Iya. Besok mau jam berapa? Sama juga sih. Dari tadi saya pengen mau naik ini. Saya lihat Bang Hen, waduh. Pengen naik. Pas kebetulan Pak Samuel masuk, ngebet banget saya mau naik. Saya lagi kejar-kejar tuh Pak Samuel dari kemarin tuh. Oh, kenapa? Iya. Ada Bang Hen juga kemarin tuh kalau nggak salah ya Bang Hen ya. Iya, ada hutang dia ya. Iya, ada utang dia itu. Lagi kita kejar-kejar kita dia itu. Sama dia kayak si Adiren tuh. Lagi kita kejar-kejar sama Uniri Karini. Aduh, nggak nemu lagi tadi ya. Kayak wes ditutup dulu. Ya wes lah itu aja ya Ivan ya. Ingat Yayasan Amil Zakat MMCI gitu. Kalau nggak tahu tanya ke Bang Handi, ke nomor Bang Handi, ke nomor aku atau langsung ke Gurunda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis malam yang ceria dan penuh edukasi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Aku minta maaf dulu nanti abang baca itu doanya. Aku minta maaf dulu sama yang Jaya di Islamku jaya. Oh iya sok. Aku minta maaf Iwan Villa yang di bawah. Terima kasih semua.